Silahkan di tap-tap teman-teman. Om, undang Mikana udah pernah aku coba DM Mbak Mikana. Siapa aku Bang Sadli? Halo Bang Bambang. Nggak berani kah Om si Mikana naik? Pernah naik di Komal kita satu kali waktu itu, pas baru-barunya ada Komal sahabat Bang Zuma. Kemudian beberapa minggu yang lalu aku coba DM, aku coba undang dia untuk diskusi sama Bang Juma, cuman gak dijawab gitu. Nggak tahu takut atau bagaimana. Assalamualaikum Bang Sadi, barusan kok rungkat ya? Iya, soalnya tadi ada pemberitahuan. Daripada berjalannya diskusi rungkat, mending sebelum diskusi kita rungkatkan dulu. Salam dari Ternate, siap. Undang si Pendi Sumatera Om, nggak usah. Dia cuman pansos. Dan dia juga nggak punya otak. Nunggu berapa like nih saat? Nunggu 35k like mungkin. Salam dari Medan Bang Hos. Waalaikumsalam Mbak Eti Wahyuni. Kok rungkat tadi? Tadi ada pemberitahuan Bang. Baru juga mulai udah di report sama Oten. Sensitif kali nih TikTok. Insya Allah semua apologet Islam sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Ih, nih kan baru aja dibilang live Anda tidak memenuhi syarat untuk rekomendasi. Ada lagi guys. Sudahlah. Ya udah, nunggu Bang Zuma kita pantun dulu lah. Boleh Bang, silakan Bang. Nanti aku bacakan pantunnya Bang Alumni. Iya, ada gila-gilanya nih TikTok. Belum juga 5 menit udah dikasih peringatan. Komen gak muncul saat masa. Nama FB-nya Bang Zuma apa tadi? Ada sih, aku baru bikin. Nantilah aku promosikan ya. Bang Sadli, YouTube Bang Zuma kok belum on? Iya belum. Yang punya TikTok Oten Bang, jadi harap maklum. Yoi. Host Opa Korea, siapa dong? Irdayanti Armain. Halo Mbak Irdayanti Armain. Annyeonghaseyo. Wah, syukron Bang Fatir. Kapan Bang Zuma ke Medan Bang? Insya Allah didoakan saja. Raja Lucifer hadir, siap. Di tap-tap ya, kita sambil kita tunggu Bang Zuma. Sarang heo. Annyeonghaseyo. Makasih host ganteng. Aduh, Masya Allah. Kan kalau kayak gini enak, jadi kapan-kapan aku berani open cam. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Semoga hostnya kencingnya lancar. Lancar terus dong. Kapan Bang Zuma ke Palembang, Sadli? Belum ada rencana. Bang Zuma masih di Makassar, yoi. Sadli, masih ada kapling rumah Hobbit yang kosong? Oh, udah nggak ada sih bang. Karena rencana tanah di sana mau dibuat pesantren, insya Allah. Udah 33K, sabar ya Kak Cumai. Abah, standby. Oke, kita bacakan dulu pantunnya Bang Alumni. Jalan-jalan ke goa, jangan lupa ke wisata Hobbit, cakep. Sampai kapan saudara menuhankan mayit? Boleh lah, boleh. Gimana guys? Pantunnya Bang Alumni. Jalan-jalan ke goa, jangan lupa ke wisata Hobbit, cakep. Sampai kapan saudara menuhankan mayit? Oke, boleh. Maksudku bukan aku ya bang. Ada yang komen. Nadanya yang kurang pasan. Oke, baik. Nanti aku cari nadanya yang pas bagaimana. Atau aku harus belajar dulu ke ini, studio musik, cari nada untuk pantun bagaimana. Oke guys, Bang Zuma sudah standby. Berikan tepuk tangan Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bila di mana saja berada, alhamdulillah jumpa lagi kita. Seperti biasa malam Kamis. Malam Jumat bang. Malam Jumat. Iya. Ya, Kamis hari ini ya. Iya. Ya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat kesehatan untuk kita semua. Kesehatan jiwa, raga, utamanya akal, ya, amin ya rabbal alamin. Salam serta taslim senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan hidayah dari beliau, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat, malam ini materinya yang akan kita bahas itu terkait dengan materi yang semalam yang belum tuntas. Siapakah yang datang setelah Nabi Isa atau Yesus terangkat ke langit? Ini materi yang kurasa penting juga untuk kita bahas. Mudah-mudahan banyak dari teman-teman yang oten bisa menyadari bahwa betapa selama ini mereka tertipu dengan pengajaran nabi-nabi palsu yang diajarkan secara terorganisir, secara masif, terencana, di mana mereka terpedaya dengan iming-iming janji-janji palsu yang ternyata tidak termaktub di dalam kitab atau di dalam buku yang mereka imani selama ini. Oke, silakan host kalau ada yang mau naik. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik silakan request. Hari ini libur ya ternyata. Hari diperingatinya hari kenaikannya Sadli ke genteng. Paten cepat naik kayak tuh. Kasih judul host. Apa bagus judulnya? Hari naiknya burung Garuda. Tunggu aku cari ide dulu untuk temanya.
Hari ini bola kan, tapi udah main kan. Aku kalau nonton bola kalah, jadi mending aku gak usah nonton dulu. Udah main ya? Belum kan? Udah main teman-teman? Oh ya? Alamak. Kalah Indonesia sementara kan masih ada waktu. Ini divisi umum masih di lokasi bencana ini. Kalau ada di bawah, host dinaikkan aja. Siap, Bang Zuma. Melawan apa ini Indonesia? Korea ya? Neng, lawan apa Indonesia, Neng? Gue nih. Mungkin bukan ya. Benar tidak ini? Belum ada Oten teman-teman. Belum ada ya? Belum Bang. Ya ceritalah dulu saat apa kek kamu cerita curhat-curhat sama netizen. Nggak ada mau dicurhatkan sih Bang. Karena hidupku bahagia terus, amin. Iya, di bawah sudah naik, sudah ada ini. Divisi umum ada. Belum Bang. Bang Zuma panggil Neng siapa? Oh, Neng itu anaknya. Anak gadis. Oh, jangan sampai permen Kojek cemburu sama Neng. Bang Handi belum ada juga. Belum Bang. Bantu share teman-teman, yoi. Bahas tentang naik kena jantung Otennya. Bang Handi lagi perang. Oh ya, Bang Handi lagi di room sebelah. Perang melawan siapa beliau? Nggak tahu. Pendeta siapa teman-teman? Iya, Uneng itu panggilan untuk wanita Sunda. Ya memang beliau itu benar Sunda. Anakku itu ibunya Sunda kan. Jadi panggilan keluarga sama beliau itu Neng. Ayo Neng. Gitu loh. Ya cerita saat ngapain kok? Baca komen. Iya Tapi dibaca. baca komennya dalam hati. Kalian dengar kan? Apa yang ku baca? Kumaha damang. Bang Zuma, kenapa Oten kalau dikasih tahu isi bibelnya mereka nggak akui ya? Saya bingung Bang Zuma. Pertanyaannya seperti itu Bang. Dari Bang Malabar. Iya harusnya sih mereka berterima kasih karena
kita menjelaskan tanpa tendensi di luar daripada aspek kebenaran. Jadi apa yang tertuang di dalam kitab mereka, ya itu yang kita sampaikan. Karena selama ini pendetanya kan tidak ngajarin. Mereka bisa saja bawa Bible ke tempat sembahyang mereka, tapi apakah diulas? Kan tidak. Pendeta sudah punya persiapan-persiapan mana saja materi yang ingin disampaikan ke jemaat. Sudah ditentukan ini yang disampaikan gitu. Jadi data-data lain itu nggak dipakai gitu. Ini udah ada di PUM AP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana posisi, Bang? Udah di Siwah. Udah balik ini, sudah turun dari gunung. Oh, jadi ini lagi di jalan gitu. Iya, udah di jalan. Nggak bisa buka kamera, nggak bisa ya? Bukan di jalan. Tadi Jangan arahkan kameranya ke depan, ke samping aja, samping. Atau mungkin bisa diceritakan kondisinya. Iya, seperti kondisinya apa? di sana. ya di sana itu ada pertama kita bagikan tadi donasi bantuan tadi itu ada beberapa titik. Jadi bukan hanya satu titik ya. Ada kurang lebih berapa itu teman-teman? Ada sekitar 20 titik. Jadi dan ada beberapa lokasi yang tidak bisa saya pantau dengan menggunakan kendaraan mobil expander. Jadi kita minta bantuan sama teman-teman yang lain menggunakan Hilux. Itu susah sekali di ini karena lumpur, jalannya itu penuh dengan lumpur, begitu sahabat-sahabat. Jadi untuk menggunakan mobil Hilux untuk membagikan menyalurkan bantuan dari kita, seperti itu. Terus setelah itu kita naik di gunung, kita masuki wilayah sumber air, sumber bencana. Ternyata di sana saya tidak bisa live, sahabat-sahabat, saya tidak bisa live dikarenakan jaringan lalot, tidak ada jaringan di sana. Jadi saya hanya kru atau teman-teman sebagian hanya mengambil video di sana, seperti itu. Oh ya, jadi di beberapa tempat itu ada Bang Lukman videokan kan? Ada bang. Iya, nanti boleh Sebenarnya aku kirimkan. mau live, tapi jaringannya nggak ada. Iya. Jadi kita punya inisiatif ya video aja kan sebagai bukti biar teman-teman atau sahabat-sahabat bisa lihat kondisi bencana alam yang ada di Luwu, seperti itu. Iya Bang, nanti boleh dikirim. Banyak rumah, Bang Sadli, banyak rumah yang betul-betul hilang. Yang di atas gunung tadi itu ada sekitar berapa rumah ya? Puluhan rumah lah yang hilang. Tiba-tiba hilang, terseret air. Kejadiannya mulai jam 1 malam. Ada yang tidur, orang sementara tidur. Ada yang ini nggak ada di tempat. Yang kasihan tadi itu sampai menangis loh bang. Rumahku udah bilang nggak ada, rumahku nggak ada. Itu kita bantu. Ada beberapa selimut kita kasih. Ada 3 rumah itu hilang. Dan belum ada bantuan masuk sama sekali. Kecuali kita yang masuk ke dalam tadi. Yang rumah hilang tadi itu kan. Ya, susah. Ini bisa buka kamera enggak? Nggak bisa ya? Bisa sih, tapi bisa buka kamera. Tindis punya aku, tindis profilku. Tunggu sampai dulu ya.
Jadi sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah gitu bang? Kalau pemerintah, iya pemerintah ada sih, cuman katanya tidak. Tadi kita informasi dari warga katanya tidak merata dari pemerintah. Tidak Iya. disalurkan secara merata. Benar-benar. Justru setelah kita datang, mereka bahagia sekali. Kameranya dibalik. Kita mau lihat alamnya bukan mukanya. Nah, sudah kan? Sorry. Soalnya aku lagi nyetir. Sorry. Ini. Mana balik kameranya? Di mana itu kejadiannya bang? Ada yang komen. Kejadiannya di Luwu. Mana balik kamera? Kameranya mana? Bang Sandi jangan dipanggil bang ya, mas saja nanti jatuhnya bangsat. Oh. Ini kayak pengaruh ini juga kayaknya, pengaruh Gunung Latimojong sampai lupa operasikan HP. Iya, pengaruh 2 malam gak tidur, bang. Iya, nggak tidur ya. Iya. Betul. PP. Mana? Atau mungkin bisa di Kak Linda mungkin bisa kirimkan Iya, aku di beberapa video. Iya, gitu. Iya, kenapa tidak dikirim ke? Nggak tahu, saya nunggu dari sore juga nggak ada yang kirim-kirim. Foto-foto spanduknya apa terpasang. Spanduk katanya belum ada aku kirim, gimana sih? Atau foto dulu sementara. Kalau jaringan kurang baik. Mana balik kameranya? Perkampungan nggak nampak. Kalian kayak di dalam goa. Nggak ada perkampungan di sana ya? Nggak ada yang perkampungan. Ini di mana berarti? Kalau bukan di perkampungan, Anda di mana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda host. Tinggal buka kamera, terus perlihatkan kampung yang ada di sana gitu. Lagi di mana? Kan malam Gurunda kasih nah. Nggak kelihatan. Bukan di hutan mereka ini, di pinggir jalan. Sudah masuk Siwa. Wajok kah? Siwa kayaknya. Balik saja. Sini. HP-nya aja di ini, dipakai ya gitu. Nah itu bisa. Oke. Ini kampung apa namanya? Masih Siwa. Siwa ini ya. Iya. Tadi video yang terkirim itu yang rusak parah memang di sana ya. Shoot ke samping, jangan ke depan. Ke samping ini yang Samping. Gelap bang, gelap. Jangan ke saya, jangan ke saya. Kalau hadapnya ke yang pegang HP malah kena nanti pelanggaran. Tapi kalau hadapnya ke depan enggak apa-apa. ke depan enggak apa-apa ya? Ke depan. Enggak apa-apa. Nah, ke depan sana, sorot sana. Ini sudah ninggalin lokasi. Gitu ya? Ya, kita sudah ninggalin lokasi. Baru terakhir kita masuk ke nama perkampungan namanya apa nih? Buntu Barana. Itu ada desa Buntu Barana. Kita langsung masuk ke dalam rumah korban sambil menangis dia ceritakan kejadiannya sampai dia terseret arus. Dapurnya hilang. Masya Allah. Iya. Ada yang hanya duitnya 350 juta ya? Emas 100 gram. 130, iya benar. Jadi betul-betul parah ini kejadiannya. Katanya sih dari Gunung Latimojong, tapi warga tadi cerita kayak mistis begitu sih bang. Katanya penghuni Gunung Latimojong ngamuk dia karena di gunung itu ada tambang. Oh itu tanggapan masyarakatnya aja di situ. Iya, di sana kan markasnya Kahar Musakar kan bang.
sana. Ya, tempatnya dulu dengan pasukannya di situ Ya Latimojong. benar. Sampai alat berat itu ada sekitar alat berat ada dua, ada tiga alat berat tadi hanyut. Nah, bayangkan tuh alat berat aja yang hanyut, gimana? Gimana dengan rumah? Padahal berapa Yang ton tuh ya? sepakatan itu kan? Iya, iya. Memang parah sekali. Wah, yang tadi jam 4 kita temui warga yang jalan kaki dari atas puncak Gunung Latimojong sampai ke pemukiman. Dia kurang lebih ada 2 hari dia tempuh perjalanan sama si bayinya. Masuk. Iya. Iya, sempat saya lihat situ. Ah, nenek-nenek ya. Iya, ada bayi. Ada bayi Ada bayi. juga. 2 hari tempuh perjalanan dari atas Gunung Latimojong itu kan. Dia lewat hutan, malam, nggak ada lampu. Seperti itu. Sebenarnya ada heli naik, tapi katanya berkelahi dulu orang baru bisa naik. Siapa yang kuat ini pakai hukum rimba. Rebutan. Iya, rebutan. Bilangnya daripada kita berkelahi, mending kita jalan aja. 2 hari 2 malam jalan. Nah, di sana juga kita bagikan ini bantuan tadi. Ada sekitar berapa warga di sana. Pokoknya kita naik gunung lumpur. Gila, hah? Nanti dikirimin Itu semua ada dokumentasi nggak itu? Itu dari sore saya tunggu nggak dikirim-kirim. Seandainya ada bisa. dokumentasinya tadi. Bahkan ada yang ini kan, itu yang dikirim kakak tadi kan. Semua kita ada 4 mobil berangkat. Nah, itu coba kirim itu yang tadi itu kru yang saya suruh ke depan, suruh naik motor ke depan baru ambil gambarnya. Oh iya, kalau itu sudah sampai tuh videonya. Ada saya kirim ke Sadli. Iya. Terus untuk di jalan tadi yang naik itu ada juga videonya juga tadi. Yang di pas samping sungai kita jalan ke atas gunung. Banyak loh videonya tadi itu. Seram juga ya di sana ya. Ya ini orang pada masih siaga tadi aku tinggalin. Aku sudah kirim foto videonya, Sat. Iya. Tidak usah ditampilkan semua, yang ini saja. Apa? Coba kirim ke apa semua. Kirim ke yang di jalan tadi kita kan. Yang di lumpur. Makanya dari tadi kan aku bilang kan cuma satu HP. Fokuskan kirim semua ke HP ku, baru kirim ke Ini yang pengungsi itu ya, yang jalan kaki ini ya. Yang jalan kaki. Ya, itu sudah. Iya, itu sudah itu. Anak bayi, 2 hari. bawa anak bayi tengah malam di tengah hutan rimba. Kadang sebenarnya bilangnya tadi sudah pasrah. Ya terserahlah mau mati di sini mau gimana. Terus dia pikir lagi anaknya, anakku masih kecil. Panjang perjalanannya. Makanya jalan lagi. Kasian juga sih waktu diceritakan. Sampai menangis-menangis. Bapaknya, istrinya. Tapi lebih keras suara bapaknya, katanya menangis. Kenapa nggak tinggal aja di atas? Kan ketinggian. Daripada turun ke bawah nanti disapu lagi sama Longsor, banjir. longsor bang. Longsor dari atas. Iya. Baru longsornya kan bawa material, kayu, pohon. Iya. Terus makan juga anaknya.
Gak ada persiapan makanan kan di atas. Itu yang bajunya kayak punya saya itu siapa itu? Itu Lukman lah itu, kalau Lukman lah dia itu. Bang Lukman. Berapa titik tadi? Titik bantuan 20-an. Posko 1, 2, posko terus naik di desa ini 3, terus naik ke sebelum ke gunung 2, ada 10 bang, kurang lebih Bantuan 20. dari masih lancar nggak, bantuan dari yang lain? Arematia Kalau dari sempat yang jumpa? lain, alhamdulillah banyak Ketemu kita Arematia? berpapasan dengan kita berpapasan dengan bantuan dari luar, dari Luwu Timur kebanyakan juga. Arematia Bahkan ada kan di juga sana? dari Makassar, ada juga dari Makassar sebagian. Ini ekskavator yang hanyut nih. Kayak main-mainan di bawah tuh. Iya benar, ada 3 itu, ada 3 pas, tapi tidak dapat kamera karena lagi di sampingnya kita kan, tertutup lumpur dengan rumput. Oh iya. Ini ada salam dari Mbak D juga kepada tim relawan dari API dan MMCI. Nah, ini iring-iringannya ke Lukman ini ya. Iya, kita ada 4 mobil berangkat. 4 mobil, kami butuh bantuan tadi sama tim motor karena ada beberapa yang tidak bisa dijalani menggunakan mobil, jadi kita minta bantuan menggunakan motor trail untuk menyalurkan bantuan seperti itu. Jadi ada beberapa yang orang lain tidak bisa tembus, alhamdulillah kita bisa tembus karena menggunakan motor trail, motor gunung itu kan. Iya. Nggak, mungkin mereka juga tembus, tapi mungkin hari pertama, hari kedua. Ini kan sudah hari keempat kok nggak salah ya. Ya. Sempat nggak ketemu dengan pihak pemerintah di sana? Siapa tuh Bang? Sempat ketemu dengan pihak pemerintah? Nggak ada. Cuman tentara aja tadi kita temui. Di dapur, ada dapur tadi, itu dapur apa yang di atas gunung juga tadi, ada dapur umum kan, dia buat tentara tadi. Cuman itu kalau pemerintah nggak ada. Ya mungkin dari unsur pemerintah termasuk TNI kayaknya kerjanya sama Ya, kan. seperti itu. Yang ada tadi itu yang banyak itu spanduk bantuan dari caleg apa gitu, anggota dewan itu kan, apa sih namanya, apakah sudah duduk atau gimana tuh caleg itu Parpol. ya. Parpol, partai politik. Yang saya tahu temen ini Ya, siapa partai politik. dari Arematia juga ngontak tadi. Teman-teman yang dari Enrekeng ini belum kirim Iya sih, videonya tadi juga. ada, Izin bang, ini ada komen. pokoknya Apakah masih, parah. Ini masih Gunung diterima Latimojong untuk parah ini. donasi? Kalau Gunung Latimojong yang ini yang rusak semua. Sulawesi Selatan, Enrekang, Toraja, Siwa, Sidrap, Luwu, sampai Luwu Timur. Ternyata ini Gunung Latimojong panjang, luas dia, besar dia. Jadi ada beberapa kabupaten yang dijangkau kaki-kaki gunungnya kan. Jadi dia memanjang ini Gunung Latimojong ini. Di atas katanya sudah ada 3 gunung yang gundul bang, digarap sama si ini perusahaan tambang ini, tambang emas. Iya. Nah, tambang emas di sana beda kan. Berarti Kalau tambang itulah emas dengan tambang penyebabnya itu ya? nikel. Iya benar, tambang nikel yang di Surakarta itu aman aja karena hanya pinggir-pinggir gunung yang di kerok-kerok itu kan. Tapi beda kalau tambang emas memang betul-betul perut bumi yang digali.
Ya seperti itu. Oh, mungkin Itu bedanya. faktor tambang emas mungkin ya yang bikin ini ya. Iya benar-benar. Tambang emas tambang liar emas. bukan? Bukan. Liar. Bukan liar. Ada perusahaan. Nah, itulah harus tanggung jawab itu. Iya. Dapat juga disampaikan kepada netizen bahwa divisi umum berangkat ini dengan beberapa kru itu tidak menggunakan donasi ya. Itu murni dari kita untuk biaya operasional dan juga disupport dari Mbak D. Mbak D itu paling kencang membantu beliau. Informasi dari beliau barusan, besok juga akan dia tambahkan lagi biaya untuk personal bagi relawan yang ada. Masya Allah. Iya benar-benar. Tadi Mbak Di katanya teman-teman di belakang sempat apa nih? Kirim donasi untuk relawan. Makanya kita kirim setelah Bukan kita donasi. Kalau relawan itu bukan donasi sifatnya. Apa Operasional, itu? operasional. Operasional Betul. benar. Maaf. Nah, operasional Nah, untuk ini relawan. kita masih ada beberapa tim yang kemudian, tapi ini sifatnya ini bantuan bukan materi, bukan uang, gimana bilangnya ya, tapi langsung pakaian dan selimut. Itu nanti akan kita kirim mungkin hari Senin depan. Kita kumpulkan dulu karena kita masih ada beberapa yang akan mengumpulkan termasuk bahan makanan ya. Dan obat-obatan banyak-banyak. Obat-obatan betul. Ada dari teman kita dari Salatiga, dari Kesatuan juga yang ngirim. Ada dari Jakarta juga Bang Handi ya? Iya, itu dari apotik itu. Iya. Ada beberapa sih, jadi teman-teman yang masih mau silakan aja. Karena kita masih akan mengirim bahan bantuan berupa logistik ke area bencana. Iya betul Bang. Jadi masih Iya, banyak yang tidak ini kan, tidak tersalurkan. Masih banyak yang membutuhkan. Masih iya, masih Pak. banyak. Kalau Intinya banyak. kebutuhan pasti banyak yang membutuhkan di sana. Kalau bantuan kita ini kan sifatnya hanya sementara, paling sepekan dah habis. Sementara yang mereka butuhkan ini untuk memulihkan kemudian perekonomian, rumah tempat tinggal mereka itu butuh waktu lama gitu. Jadi teman-teman yang masih ingin memberikan bantuan silakan aja seperti biasa ke API. Tapi nanti sifatnya bukan lagi kita yang turun, kita tinggal beli di Makassar, digabung dengan teman-teman yang kirim barang. Nanti dari pihak teman-teman mungkin Arematea yang akan kita titipkan untuk ke sana atau langsung ke tim SAR. Tinggal dihubungi nanti. Betul. Seperti itu. Bang Lukman ya? Iya. Dia nama di sana. Tinro. Iya, Bang. Dia nama Tinro. Dia pematin rombok nomor rupa. Dia mau mobil. Musuh nak kasih dia Tinro Bang Handi. Wah. Iya, Banyak-banyak. perjuangan Tapi dia. alhamdulillah lolos naik di gunung. Satu-satunya dari Hati-hati bawa kendaraan. api yang lolos tadi Hati, Bang. karena naik motor trail. Mantap Abi. Iya. Langsung ke lokasi ya. Sama MMCI. Iya, Bang Cuma Handi. satu kekurangannya, jaringan di atas tidak bisa live. Sempat live tadi agak siang. Tapi Ya menuju terputus. ke puncak sudah itu Bang, menuju ke puncak pas di tengah-tengah perjalanan, hilang. Yang rungkat tadi itu ya? Iya, Ya benar. rungkat. Itu baru mau masuk ke wilayah itu lokasi, tapi udah sampai sih. Cuman pas mau ke atas jaringan nggak bisa. Dokumentasi ada ya Bang Lukman semua ya? Disimpan. Ada lah. Dokumentasinya ada. Ada Bang, Bang. Ada. Ini live di YouTube enggak nih sekarang? Enggak. Live Saya live juga. Saya juga live. Live dong. Live report nih. Live report ya. Apa tadi judulnya saya lupa ya. Live report laporan tim API dari lokasi bencana. Lu Sulawesi Selatan, lanjut diskusi gitu aja udah. Cuman thumbnailnya belum gua ganti nih. Iya.
Jadi begitu ya Bang ya, sekedar info dari kami yang langsung ke lapangan. Siapa sih tuh, Delkon? Dari kru wisata Rumah Hobbit ada 1 orang. Terus biniku aku suruh ikut karena terkadang kan biasa harus dicampur tangan dengan perempuan. Betul. Buatnya bininya diajak. Iya kan? Nggak bisa jauh dari kita bini ya? gunakan. Mualaf di bawah 1 orang mualaf. Ya. Mobil saya yang expander dipakai. Iya, Itu iya, iya Bang Andi. yang tuh rasa-rasa menrik bulu meneras ya tuh. Pelan-pelan itu mobil saya belum, selama saya beli belum saya pakai tuh. Hati-hati. Siap, abangku. Siap, siap. Kasihan tuh. Agak tuh. Masih Oke, saya rasa untuk sementara ya teman-teman supaya beliau juga bisa istirahat di jalan. Iya, mau saya cari masjid dulu ini, mau baring-baring dulu, Bah. Arah balik Iya. kah? Arah balik. Iya. Kalau arah balik berarti nggak lewat Siwa ya? Apa lewat Rekang? Bukan? Siwa, Bang. Oh Siwa ya. Iya, Siwa, Sidrap, Pare-Pare. Oh iya. Solok di Pare-Pare sebentar bisa. Hati-hati kau tambah maka solang aman oh. Karena Dia sebetulnya Bang Handi wasu naruntuk menutup di mana. Bang Handi tempatnya Bang Suma itu Bang Handi. siapa kau mau cuci sungguhmu? Pengen jadi- ikut ketawa tapi nggak tahu artinya. Ya udah Iya, istirahat teman-teman. dulu lah. Oke, Iya. siap Bangku. Iya. Oke, terima kasih banyak. Saya turun. Oke, sahabat-sahabat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi untuk para sahabat semua ya di Kumapila di mana saja berada, ternyata di sana itu masih dalam kondisi sangat memprihatinkan. Untuk Sangat itu memprihatinkan. ya hasil keputusan bersama ya masih kita buka tahap kedua ya habis kita buka tahap kedua donasi penggalangan dana untuk saudara kita yang ada di sana. Jadi tidak menutup kemungkinan kita buka lagi ya mulai malam hari ini sampai batas waktu yang tidak kita tentukan. Masih Anda bisa menyalurkan bantuan Anda ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. MMCI juga bisa kan? Iya. Ada sebagian juga yang MMCI. Rekening MMCI juga bisa. Kalau MMCI itu Bank BTN, kalau API Bank BNI. Nomornya udah tahu masing-masing kan gitu. Posisi Indonesia berapa ini? Untuk informasi bola baru katanya 0-1 kalah Indonesia ya. Apa benar? Masih 0-1. Kalah Indonesia kan? Iya kan, biarkan Ya, nggak apa-apa. ya, apa, pulang Penting lah. menang. Yang penting udah ada aksinya lah balik ke tanah air lah. Tapi kalau Nggak ada Rezekinya. penontonnya juga. udah berapa 1-0 kalau Indonesia. Nggak ada yang nonton loh. Oh jangan Itu juga. ada Uhti Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Rita Masya Allah. Nggak dimonitor kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Bang Handi, teman-teman apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bang Zuma nggak jadi ke Jakarta? Diundur jadwalnya, Uhti. Oh, Iya. soalnya nggak ada beritanya. jadwalnya. Kita undur dulu. Nanti kalau ini pasti berkabar. Ah ya, berkabar ya. Mudah-mudahan Iya. bisa ketemuan nanti sama teman Amin. lain di Jakarta. Amin, Pastinya di amin. Jakarta kan, nggak ke, maksudnya nggak ke daerah lain kan?
Mau ke Medan Iya. tapi Rencana sih nanti setelah ini shootnya terus ke Medan. Oh gitu. Ya. Iya. Terus ini yang bencana di Luwuk ini saya coba juga deh nanti menghimpun bantuan dari teman-teman Ray ya, kan banyak tuh Iya, iya, Masya Allah. Ray di DPD di daerah Sulawesi, ada Palu, ada Sulsel, Gorontalo dan seterusnya. Nanti saya coba menghimpun juga ya Bang Zuma, mudah-mudahan Iya, makasih terkumpul. Ukti. Amin. Sama-sama. Ya, Amin itu ya aja. Rabbal Alamin. Siap. Saya boleh diturunkan sambil ngedengar-dengar di bawah. Saya baru pulang dari Malaysia jadinya capek banget. Ngantuk. Capek. Istirahat dulu Ukti, istirahat. Ya, terima Semangat kasih. terus Ray. Ya, sehat-sehat semua ya, Bang Amin. Handi, Bang Zuma, Ustadz Sugi. ya Amin. Mari. Siapa lagi nih Bunda Rahma sama host semua deh pokoknya sehat-sehat Amin. ya. Ah, Bunda. Ya. Boleh silakan saya diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti Rita ternyata nggak tahu jalan pulang ya. Harus diturunkan. Halo, Siksat. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zigzag ini udah mualaf dia, Pak D. Iya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Kapan mualafnya? Udah lama Bang, itu hari raya plus 2. Hari raya plus 2 Bang. Oh iya ingat saya. Ini Di Bang, mualafkan cuman- disadatkan Bang Juma kan? bukan Bang, di masjid. masjid. Oh jadi hari libur, jadi hari libur ini bukan hari kamu. Karena hari libur ini hari kenaikan Yesus Kristus, bukan hari kamu ini. Karena kamu udah mualaf. Kenaikan Yudas Bang, Iskariot. Bukan itu maksudnya Bang. Kan besok hari Jumat itu Bang, ya. Iya. Ya. Ini pengalaman saya kan yang Jumat dulu saya kan juga diajak itu ke masjid itu. Ini sekedar mau cerita Bang. Kalau di masjid itu di sana itu nggak campur laki sama perempuan, itu nggak ada, cuman khusus laki-laki doang. Terus semuanya membuka sandal menghadap ke barat semua. Jadi Kiblat Bang, ke kiblat. ya, menghadap ke kiblat. Memang berbeda sekali dengan waktu dulu di gereja itu Bang. Kan sudah pakai sepatu, laki sama perempuan campur. Oh, ternyata kalau di masjid, setelah saya tahu di masjid ini memang berbeda. Kita nggak ada yang ngomong-ngomong, nggak ada yang bicara-bicara Bang, nggak ada itu. Semua mendengarkan yang di depan itu Bang. Apa namanya yang di depan itu Bang? Imam. Yang membaca, yang Khatib. pakai itu. Oh Khatib, iya Bang. Bang, itu. Iya. Semuanya mendengarkan itu. Dan satu pun saya lihat nggak ada yang berbicara, apalagi bernyanyi Bang, nggak ada. Bang itu, Masya Allah. Gini ternyata keistimewaannya ibadah hari Jumat di masjid, baru tahu ya Bang. Itu loh Bang. Jadi memang beda sekali Bang. Berbicara pun atau bisik-bisik itu udah ada, apalagi sampai nyanyi-nyanyi itu udah ada Bang. Karena begini Bang ya, kalau kita mendengarkan sholat Jumat itu, jangankan kita berbicara, memberi isyarat kepada orang lain supaya diam, itu saja sudah membatalkan sholat Jumat kita. Memang Rasulullah itu melarang keras untuk berbicara ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, ya. Baik berbicara secara lisan maupun isyarat, itu dilarang Bang. Misalnya menaruh tangan kita ke mulut gitu ya, itu dilarang, nggak boleh. Tetap kita harus fokus kepada apa yang disampaikan begitu.
Nah, ya itu Bang. Jadi itu betul-betul beribadah yang betul seperti ini caranya. Besok kan hari Jumat Bang. Besok ini saya ke masjid lagi Bang, gitu lah. Kan kalau hari Jumat kan kita ke masjid Bang. Jadi besok ini siap-siap saya waktu ya nanti jam 11 langsung minta izin sudah mandi baru ke masjid. Memang beda Bang, memang beda jauh sekali memang beda. Ketika yang berkhotbah di depan itu sudah mulai, itu semuanya tertib Bang. Nggak ada yang membuat keributan kayak apa itu nggak ada. Selain cuma anak kecil-kecil di belakang Bang. Biasanya anak kecil-kecil di belakang itu ada sih, cuman terkendali lah gitu. Jauh memang bedanya dengan yang dulu. Kalau dulu itu di gereja itu anak kecil lari-lari enggak apa-apa itu kan. Malah sambil jingkrak-jingkrak anak kecil enggak apa-apa. Kalau di masjid ini ada. Jadi istilahnya tuh tertib semua memang. Dalam satu komando itu tertib. Oh, inilah Islam. Ternyata gitu Bang. Alhamdulillah. Iya. Tapi di gereja juga kurasa tertib. Sekali nyanyi semua. Kan gitu. Bang, malah saya pernah itu Bang menghadiri pemakaman teman kerja. Itu namanya Pak Rendra. Saya ikut karena namanya teman Bang. Terus di atas makam itu Bang ada yang duduk di kursi anak muda itu sambil nyanyi Bang, Aduh, kok gini kata bener ini, saya nggak bohong Bang, bener ini. Dari lokasi saya itu pemakamannya itu kan jalan kaki Bang, cuman dibawa pakai itu. Si mayat ini dibawa pakai geranda yang ada rodanya itu, sekitar jauhnya itu 1 kilo. Terus nyampe di pemakaman itu loh, wah nyanyi berbeda sekali kalau kita menghadiri di orang Islam. Saya juga pernah menghadiri itu. Nggak ada, cuma ada yang memimpin 1 orang biasanya. Itu membacakan apa itu pegang buku, terus dibacakan ke sini. Gitu loh Bang. Jauh memang beda. Alhamdulillah saya ini. Itu namanya talqin itu Bang. Oh gitu ya. Talqin mayat. Iya. Itu sebenarnya tujuannya ya untuk mengingatkan yang hidup, yang mati ya enggak. Kamu nanti akan didatangi malaikat, akan ditanya begini begono. Itu sebenarnya pelajaran untuk yang mendengarkan, untuk yang hidup. Oh gitu ya. Iya. Oh gitu ya Bang ya. Jadi intinya itu buat mengingatkan kita yang masih hidup Bang ya. Iya, yang ada di situ bahwa kamu juga akan mengalami seperti ini. Nanti kamu akan ditanyai oleh malaikat dan sebagainya, kan dibaca itu. Bang Juma, kita kan bisa gabung. Bang Juma Bahasanya itu yang dibaca itu bahasa Arab Bang. Ya, Yang dibaca. ada yang kalau bahasa Arab itu berupa doa-doa itu. Tapi selain itu kan ada nanti dibacakan akan datangi malaikat. Biasanya kalau di tempat saya begitu sih. Entah kalau di tempat lainnya kurang tahu. Iya. Nah terus si Ustadz ini, si kiainya ini, dia tuh juga bercerita sesudah pengantar itu meninggalkan tempat 3 langkah baru malaikat itu katanya datang gitu loh. Iya, 7 langkah itu Bang. Iya. 7 langkah. Dan semua itu hewan, makhluk itu bisa mendengar kecuali manusia dan jin gitu yang tidak bisa mendengar. Misalkan hewan ada ayam yang lewat di atasnya itu bisa mendengar katanya Pak. Katanya Pak Ustadz itu.
Ya itu Jadi perkara gaib Bang, kita belum bisa membuktikan ya. Tapi wajiblah itu kita imani ya. Memang di dalam kubur itu nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan itu memang wajib kita percaya itu. Kayaknya ada tamu nih mau bicara kayaknya dari tadi nih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahmah. Iya, aku Herman. Aku mau nanya sedikit pemahaman dari mungkin ke Pak Ustadz Sugi kali ya. Oh, Bang Juma aja, Bang Juma. Oh, enggak, aku mau nanya di luar konteks Pak De. Aku di surat At-Taha itu ada Musa Samiri itu sama nggak sih Pak De sama Yudas, salah satu murid Yesus itu, karena dia sama Paulus itu karena dia menyeberangi lautan sampai dari zamannya Musa sampai ke Isa, sampai Isa suruh orang itu nanya kepada kepada Isa untuk mengetahui siapa Isa gitu. Makanya saya penasaran apakah Musa Samiri ini benar-benar iblis Dajjal yang sesungguhnya atau memang Yudas. Itu aja sih. Itu aja Pak De. Iya, kalau saya memahami bahwa di setiap nabi ketika diutus itu pasti ada yang menjadi lawannya, ya, atau ada yang mencoba untuk menyesatkan ajarannya itu. Seperti contoh ketika Musa diutus, yang menjadi penyesatnya adalah Samiri. Ketika Nabi Isa diutus, yang menjadi penyesatnya adalah Paulus. Nah, seperti itu aja Bang kalau saya. Kalau menyocokkan apakah itu Dajjal atau tidak, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tidak punya kapasitas. Oh ya, karena di surat At-Taha itu ada Pak De, ada. Jadi memang dia tuh balik lagi dan kekal dan akan datang nanti dengan turunnya Isa Al-Masih itu akan. Silakan Bang Juma, siapa tahu Bang Juma lebih paham masalah ini. Kasih pemahaman Bang Zuma. Iya, Dajjal itu kalau kita artikan kan antikristus. Kalau kita pahami itu ya. Nah, artinya antikristus ini adalah orang atau oknum, kita berbicara oknum yang kemudian anti terhadap Al-Masih, kan gitu. Bermata satu dia. Nah, kalau kita berbicara mengenai Dajjal, artinya yang menyesatkan, menganggap bahwa sesuatu yang salah itu adalah benar, memutarbalikkan fakta kemudian. Nah, sedangkan para nabi ketika datang di tengah-tengah Bani Israel itu endingnya pada saat Nabi Musa. Di situ hukum-hukum Tuhan kemudian diberikan kepada mereka. Perjanjian yang diberikan kemudian kepada Bani Israel berupa hukum Taurat dan juga syariat-syariat yang ada. Nabi Isa datang kemudian untuk mengukuhkan itu, menjelaskan, mengajak Bani Israel yang sudah meninggalkan hukum Musa untuk kembali ke sana. Sedangkan kemudian antikristus ya adalah yang anti terhadap Al-Masih, yang anti terhadap Kristus itu sendiri. Artinya memutarbalikkan. Nah, kalau adalah Dajjal, ya saya katakan ada benarnya juga. Ada benarnya juga karena ajarannya itu sangat anti terhadap ini, sangat anti terhadap ajaran para nabi. Gitu Bang, khususnya kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Ya, dari kisahnya Musa Samiri itu dia menyeberang lautan di beberapa ya. Jadi aku Matius 23. Apa kemungkinan Samiri itu adalah salah satu gitu. Iya, Matius 23 juga nyeberangi lautan kan? Iya, betul. Iya, Bang Zuma. Nah, itu dia. Iya. Terima kasih Pak Bang Zuma, Pak De. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matius 23, ada yang minta data di bawah. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan
untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan itu siapa? Paulus. Mendirikan agama apa? Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itulah dia. Oke, itu data yang dibawa, yang typing dari Oten. Mana datanya? Ya sudah, kita kasih. Nyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Siapa itu? Paulus. Oke? Mas Zikura? Saya juga mau bertanya, Bang. Iya. Misal nih, Bang, kita tidak hadir waktu sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan hanya sekali dalam seminggu. Untuk menggantinya itu gimana, Bang, caranya? Salat zuhur 4 rakaat. Sholat Jumat. Oh gitu, Bang, ya. Jadi diganti dengan sholat zuhur, Bang, ya. Iya, tapi itu terjadi pada saat hal-hal tertentu. Ada uzur yang menyebabkan bencana alam, hujan deras misalnya, atau ada penyakit mewabah, sakit keras, dan seterusnya. Jadi ada uzur, bukan karena kesengajaan. Tidak melakukan sholat Jumat bukan karena kesengajaan. Gitu. Kalau misalkan dalam kesibukan, sibuk sekali masalah kerja itu enggak bisa, Bang, ya? Ya nggak bisa. Karena perintahnya itu tinggalkanlah urusan duniawi, termasuk jual beli. Habis itu sholat Jumat, lalu bertebaran lagi untuk mencari keduniaan. Gitu, Bang. Oh gitu, Bang. Kalau ini, Bang, saya kan juga pernah ke ini, Bang, ke Bali, ya, ke Bali Denpasar itu kan. Saya pernah diajak bos itu di proyek dulu, tapi Bang, dulu di sana itu saya lihat memang jarang sekali masjid, Bang. Ada tapi jauh kayaknya, Bang. Itu gimana, Bang? Solusinya gimana itu, Bang? Maksudnya gimana nih? Pas kita kerja di luar kota itu loh, Bang. Maksudnya kita kerja di luar kota, kerja di Bali misal, Bang, ya kan. Di Bali itu kan mayoritas agama Hindu. Nah, kan di situ itu masjid kan jarang sekali, Bang. Lah, terus solusinya gimana itu, Bang? Masjidnya jauh. Iya, masjidnya jauh itu, Bang. Jauhnya itu jaraknya sampai berapa kilo? Biasanya kalau yang saya tahu itu dulu waktu saya di Bali itu kan kumpul sama teman-teman muslim, kan saya tanya, loh kok enggak ke masjid? Jauh tuh, Bang. Berapa kilo kira-kira? 3 kilo, 4 kilo gitu, Bang. Dekat itu. Dekat itu, Bang. Oh Bisa. gitu, Bang. Itu dalam hitungan dekat, Bang, ya, kalau gitu, Bang, ya. Iya, kecuali jalan kaki terhitung jauh. Iya. Kalau ada kendaraan dekat itu. Ya, jadi harus hadir. Kalau tidak ada alasan yang menyebabkan kemudian tidak bisa sholat Jumat. Oh gitu ya, Bang. Iya, Bang. Paham. Oke, sip. Host, ada tamu kita dibawa dari Onyeng. Belum ada, Bang. Cuman berani typing mereka. Di typing banyak, dijambak-jambakin nggak mau. Nggak ada yang berani naik, Bang, karena ada saya mungkin, Bang. Bisa jadi ya. Iya. Betul. Nanti kan saya buka, Bang. Waktu di gereja itu kan bisa saya buka, Bang. Gini caranya, gini caranya. Tak gini kan sama saya, Bang, nanti, Bang. Iya juga sih. Ada yang sudah mualaf ini ya, dan tahu keadaan di masjid, di gereja. Ya paham lah, Bang.
Dulu itu sebelum saya berhenti ke gereja, ya paham lah bang. Kalau gini ya itu paham sekali sudah. Paham sekali itu sudah bang saya. Makanya dari teman-teman itu mungkin sungkan ya, bukan takut lah. Saya kan gak enak kalau bilang takut. Ya mungkin sungkan lah atau gimana gitu bang. Iya juga sih. Ya, pernah nggak saudara zigzag selama di Kristen dulunya bertanya kepada pendeta atau pastor tentang satu hal? Nggak ada bang, nggak ada yang berani bertanya bang. Oh, Nggak ada yang berani bertanya. Itu kalau sudah pastor bilang ABC, ya itu sudah ABC bang. Nggak bisa dirubah bang. karena dianggap wakil Tuhan ya. Ya, iya bang. Jadi memang kita itu istilahnya kalau orang Jawa itu enggih aja, enggih itu ya gitu bang. Nggak ada yang bilang tidak bang. Tapi ya gitu terus bang. Pokoknya apa kata pendeta, iya ya. Iya, begitulah bang. Dan kayak aturan-aturan itu lagi, meskipun bertentangan dengan hati kita, itu kita nggak bisa nolak bang. Harus iya. Pokoknya iya terus bang. Enggih. Kalau di sini kan lingkungan Jawa bang. Jadi enggih gitu bang. Sama romonya itu nggak ada yang bilang enggak ataupun menyangkal, memberi pendapat. Nggak ada bang. Nggak ada yang berani itu bang. Iya. Oh gitu ya. Jadi benar-benar kayak sapi yang sudah dilubangin hidungnya pakai tali. Kira-kira begitu bang. Kira-kira begitu. Jadi apa yang diomongin, ya itu yang harus Diikutin. kita taat. Ikutin gitu bang. Kalau masalah Alkitab itu dia yang bicara, dia yang ahli. Jadi yang jemaat-jemaat yang mengikuti itu nggak ada yang berani menentang bang, nggak ada ya. Meskipun yang katanya abang nggak masuk di akal, bener kata abang, meskipun nggak masuk di akal, itu tetap diikutin bang. Nggak bisa kita bang. Pokoknya apa kata pendeta lah itulah yang jadi. Suka tidak suka. Iya, itulah bang. Terus sebagian memang orang-orang berada yang selalu mengikuti itu orang-orang berada bang. Yang selalu rutin ke gereja itu orang-orang yang berada gitu bang. Tapi kalau saya lihat di masjid ini, saya kira orang-orang itu kayaknya nggak kelihatan mana yang berada, mana yang nggak punya itu, karena dia kayaknya itu nggak ada yang pakai sepatu bang, tapi pakai sendal semua dan dibuka semua. Nah, kita nggak bisa membedakan mana yang berdasi, mana yang nggak bisa. Saya nggak bisa membedakan bang. Jadi kalau sudah masuk masjid kayaknya sama bang, gitu loh bang. Sama, betul. Iya, sama. Jadi nggak ada yang sok-sokan, nggak ada itu bang. Semuanya tertib, mendengarkan khutbah, nggak ada yang bicara, nggak ada. Jadi nggak bisa membedakan ini orang kaya, ini orang nggak punya, ini orang miskin, ini orang yang berada. Nggak bisa ini bang. Soalnya semuanya pakai kopiah hitam. Terus ada yang pakai yang itu bang, putih-putih. Ada yang pakai putih-putih. Kadang ada yang di kepalanya itu pakai kayak kain itu bang, dililitkan di kepala itu bang. Cuman itu yang membedakan bang. Tapi saya kira itu sama. Soalnya kan harganya pun kan tidak jauh beda bang. Gitu. Tapi kalau di gereja itu kan berjas, pakai kemeja, sepatunya mengkilap, kan dipakai bang. Jadi kita tahu, wah sepatu kita ini cuma harganya 100.000, dia bisa 600-700.000, bahkan 1 juta lebih. Itu kan ketahuan bang. Kalau di masjid saya kira nggak ada yang pakai sepatu satupun, itu nggak ada kayaknya ada sih, cuman dia saya lihat tuh kayaknya sales sesudah dia pakai sepatunya kok lari ke pick up box. Oh berarti itu bekerja itu toh. Cuma kalau
Yang berdasi ndak ada. Saya lihat tuh sampai saya cari mana yang berdasi, yang masjid ndak ada bang, ndak ada. Nggak, semua rata ya. Semua rata bang, semua rata, dan kebanyakan pakai kemeja lengan panjang atau yang warna putih bang, yang warna putih. Jadi misalkan yang batik, yang pakai jin, yang pakai jas, itu nggak ada, itu saya lihat bang, nggak menemukan saya itu. Iya, Yang iya, gitu-gitu iya. nggak ada bang, memang Kalau di beda bang. Kalau di Saya rasakan gereja, beda-beda bang, kan meskipun perempuan ada yang pakai rok mini lah, sepatunya mengkilat, betisnya juga mengkilat bang. nah kan Kalau itu yang ini disuka itu. Ada penarik untuk ke rumah sembayang. ya kalau itunya bang, jujur kita sebagai laki-laki bang, jujur ya, jujur. Iya, melihatnya suka sih. Saya kan Apalagi juga kalau laki-laki. apalagi kalau sudah joget kan, nah, lompat-lompat, roknya kemana-mana. Ya, enggak, kalau lompat-lompat ya enggak lompat-lompat tinggi-tinggi enggak bang, cuma memainkan apa ya, pantatnya itu kan kelihatan. Iya, 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 iya. Pernah nggak Beda lihat ya. yang berbulu betisnya, cewek? Ada Gereja, bang, Bang? ada. Ada. Pemain bola mungkin Ada. ya. Ya, ada. Terus lengannya juga berbulu, gitu bang. Iya, iya. Mungkin Lengannya ini juga peranakan kera mungkin bukan? Jangan gitu lah bang, jangan gitu bang, saya kan gak enak. cuman katanya teman-teman itu bang, kan kadang bisik-bisik. Kalau waktu di gereja itu kan enggak apa-apa bisik-bisik, kita enggak apa-apa bisik-bisik. Bro, kalau yang gitu biasanya mintaan dulu bro. Apanya mintaan dulu? Ya itulah, masa kamu enggak tahu gitu bang. Berpasir Bisik-bisik kalau sama. kalau yang kayak gini berpasir gitu. Abang ini ada-ada aja. Kalau yang itu bunyi kresek. Gitu ya. Temanku juga cerita yang kayak gitu. Iya. Iya, teman saya cerita. Dia bilang ini yang kayak gitu katanya, Zoom. Ya gimana bang? Kayak gitu kayak ada pasir-pasir katanya. Wah, gila aja. Iya, tergantung, kalau bulu betisnya panjang berarti berpasir-pasir. Waduh. Gila Ada itu aja. bang. Banyak bang, ada bang, memang ada. Tapi kalau kita beribadah ini di Islam ini, wanitanya itu kan kalau Jumat kan gak ada. Selain di Jumat itu biasanya dikasih pembatas bang. Itu Iya. saya lihat, lah ini kok ada ruangan pembatas buat apa gitu loh. Saya itu hanya oh ternyata itu tempatnya wanita, tidak boleh campur dengan laki-laki bang. Nah, Iya emang. terus yang kelihatan itu bang cuma mukanya saja, sedangkan lainnya itu nggak kelihatan. Mau nafsu gimana? Nggak ada nafsu bang. Cuma mukanya, ada yang cuma kelihatan matanya bang. Sebatas muka saja, tangannya pun tidak kelihatan bang. Itu pun kalau sholat kan dibelakangin wanitanya. Iya. Belum pernah lihat orang sholat menghadap ke wanita kan? Iya. Orang lagi rukunya ke arah barat. Nah, belum ada tuh ruku mengarah ke utara, timur. Iya. Belum ada. Benar-benar kalau di Islam itu memang beribadah, kehidupan sehari-hari dari tidur sampai bangun tidur itu memang ada aturan-aturannya ternyata bang. Iya. Ada aturan-aturannya. Dan ini lagi bang, saya kan juga dikasih tahu tuh. Jadi mulai tidur sampai bangun tidur itu semua kegiatan ada doanya katanya, ada bacaannya. Seperti nih bang, contoh-contoh ya. Kalau kita mau
mau beol masuk ke WC itu juga ada doanya. Setelah kita keluar dari kamar kecil ada doanya. Oh gitu ternyata itu saya Iya. baru tahu. Menaiki mamanya anak-anak juga ada doanya. Iya bang. Mm-mm. Abang ini ada aja bang. Ya kan emang gitu kan. Iya. Ada doanya. Coba saya mau bertanya doanya bang itu bang. Biar nanti Ahisu gitu. Kalau saya udah lupa doanya. abang ini. Udah lupa doanya. Ahisu gitu yang jadi tahu. ada aturannya juga ya bang. Enggak pas langsung sat itu enggak. Oh enggak, biar setan tidak ikut campur. Makanya anaknya nanti begitu lahir jauh dari godaan setan. Jangankan doanya, rasanya juga udah lupa Bang Juma. Ditambah-tambahin lagi guru saya ini. Berpasir-pasir katanya, berpasir-pasir Ahi. Katanya. Itu kan anu bang, ada pepatahnya teman-teman ini bang. Gini, lupa rupanya, tapi ingat rasanya. Ya mungkin itu bang. Rupanya sudah lupa, tapi rasanya ingat nih. Ya. Ya. Iya, Jangan siksa anu, Bang, saya lah kalian. Udah, nggak usah bahas itu lagi. Nyiksa itu namanya. Ya, saya berterima kasih, benar-benar berterima kasih sama Bang Juma, sama kawan-kawan ini semua. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali. Alhamdulillah. Ya, ini Bang, 2 hari yang lalu itu ada orang mati, terus disolatkan di masjid. Saya kan nggak ikut bang, soalnya masih belum bisa. Cuma saya nonton. Kan kapan hari ada pertanyaan itu dari abang ke siapa itu. Saya kan selalu on time ini. Setiap abang ini online, saya pasti on time. Ada yang ditanya sama Bang Handi itu sholat jenazah itu berapa rakaat? Dia kan nggak jawab kayaknya. Ya. Saya lihat itu ternyata itu nggak sampai nggak sampai ke bawah itu, cuma berdiri, entah apa yang dibaca, terus assalamualaikum, sudah selesai. Oh ya Bang Zigzag, oke kita gantian coba dengan yang lain nggak apa-apa ya? Siap. Ya. Oke, siap. Oke Bang. Nanti kalau mau banyak komunikasi, chat aja ke admin Saud Suma, Bang Zizak. Nanti kita tukar pikiran gitu, Ya. tukar informasi. Siap. WA saya ada di bio profil ya Bang. Klik aja link tersebut yang ada di bio profil. Oke teman-teman, kita sambut dulu. Tapi sebelum kita sambut, ada 2 tamu kita. Aku boleh baca pantun ya, karena kalian request aku minta aku bacakan pantun. Batu bata jadi buku-buku, ada diskon di pasar Koja. Ternyata anakku Tuhanku, kayak sinetron Indosiar aja. Cakep. Mantap, cakep. Oke, kita sambut dulu Bang Herman Relani. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Waalaikumsalam. Saya tadi udah nanya Bang satu. Udah tadi kan. Oh sudah sorry Aku nggak. turunin aja, nggak apa-apa. Baik Aku Bang, pantau terima Bang kasih. Zuma. Makasih ya Bang. Terima kasih Bang Zuma. Makasih. Turunin Bang. Waalaikumsalam. Bang, saya juga turunin. Mungkin teman-teman hotel itu kalau ada saya sungkan mungkin Bang. Baik. Istiqomah ya Bang ya. Turunin juga. Tetap istiqomah ya. Amin. Iya. Masya Allah. Kita sapa God. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. God. Assalamualaikum. Semangat malam. Silimit milim kalau cewek. Iya. Ayo God. Namanya kok God. God.
Gogot. Ih, apa dia tidur? Tapi ada suaranya. Kresek-kresek. Jaringan mungkin bang. Oh, jaringan. Bang mas jaringan. Jaringannya kali. Iya Ya. betul. Ya bang, abang Muslim Kristen? Nah, saya mualaf bang, saya mualaf. Oh maaf. Ya bang, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada sih karena saya saya hanya mau bilang saja bang kalau debat dengan teman-teman Kristen itu jangan melupakan sejarah karena sejarah penting untuk mencari kebenaran. Nah, ketika kita menarasikan hanya ayat-ayat Bible saja mungkin mereka kurang terima karena kita dikatakan asal comot-comot, tapi ketika ngeyel atau terlalu banyak mungkin ngalur ngidul, mungkin kita perlu menggiring mereka ke sejarah karena ketika kita bicara sejarah mungkin otak mereka terbuka. Nah, kira-kira mungkin ini masukan saya sedikit ya. Mungkin buat teman-teman debater mungkin. Oke, sangat luar biasa. Bang Ket mualaf udah lama bang? Saya dari 2019. Tadi malam saya sempat di roomnya Uniriva itu. Sedikit membahas masalah sejarah kekristenan itu. Nah, saya sangat paham literasinya. Dulu jemaat biasa atau termasuk ini pekerja gereja gitu? Saya aktivis bang. Saya kalau di Makassar kan bang semua kan orang Makassar tuh. Saya kalau di Makassar sudah dikenal karena saya pemusik senior di sini. Saya pemusik senior gereja di sini. Iya. Sudah dapat penghargaan. Saya pernah mendapatkan penghargaan liturgi gereja, musik gereja terbaik di Sulawesi Selatan. Saya juga pelatih vokal grup salah satu mahasiswa Kristen, kelompok mahasiswa Kristen dari UKI. Oke, bukan. UKI, cocok. UKI, hanya kan dia kalau di Toraja itu UKI namanya. Iya. Kalau di Rio Sugi. Siap. Universitas Kristen tuh. Kalau di sini di UKI, di Toraja di UKI namanya. Kalau di Makassar UKI, ya. Pak De, izin. Bisa tahu Noise sama double. Noise ya? bisa tahu. Gak apa-apa ya, sedikit aja. Iya. Oh iya, saya sudah sering naik-naik di komal-komal Islam bahkan Kristen itu banyak juga yang bertanya. Saya kan dapat hidayahnya itu 2013. Tapi saya kan begini, saya ini salah seorang pemegang doktrin yang kuat waktu saya masih Kristen dulu, karena saya pemegang Tritung, ya saya pemegang doktrin Tritung. Jadi ketika saya mendapat hidayah itu saya tidak langsung percaya gitu loh. Jadi saya ngujinya 6 tahun. Nanti saya dapat hidayah 2013, itu nanti 2016 itu baru saya masuk Islam, berikut keluarga. Alhamdulillah. Jadi orang Toraja kita, Bung. Iya, saya orang Toraja, saya Manado Toraja. Masya Allah. Ibu saya orang Toraja asli. Iya. Apa yang melatar belakangi itu kalau boleh tahu? Kok bisa orang Toraja campur Manado bisa ke Islam gimana? Itu apa yang ini? Saya kan salah satu saya kan pemusik gereja dulu Bang Suma. Iya. Saya banyak bergaul dengan pendeta-pendeta, banyak bergaul dengan aktivis-aktivis gereja. Nah itu. Jadi saya salah seorang yang sangat-sangat menyukai membaca Alkitab begitu loh. Jadi jadi setelah saya karena saya sering renungan subuh, pokoknya setiap waktu itu maafin agak ribut Bang Suma karena saya di pinggir jalan ini. Iya, enggak apa-apa. Jadi saya orangnya itu paling suka membaca Bible gitu. Nah, jadi ketika hidayah itu datang kepada saya tidak langsung percaya. Di 1 Yohanes 4 ayat 1 kan sampai 3 itu kan sudah dijelaskan. Ketika roh itu datang, kita jangan langsung percaya. Kita harus mengujinya dulu. Jadi saya mengujinya itu selama 6 tahun. Saya mengambil banyak referensi dari buku-buku agama sampai kitab Weda saya baca. Nah, karena saya tidak langsung mengambil keputusan. Begitu hidayah itu datang, saya uji dulu 6 tahun. Apa benar ini hidayah? Begitu. Kalau benar ya saya katakan masuk pada saat 2013. Tapi kalau memang tidak benar, ini berasal dari roh jahat, ya saya tidak ikuti. Tapi ketika 6 tahun pengujian saya itu saya pelajari, saya mencari dari semua referensi buku-buku agama, ternyata benar ya, saya terpaksa masuk, saya meninggalkan agama saya, berikut aktivitas saya sebagai pemusik gereja.
A- Masya Allah. Apa yang Subhanallah. benar yang kau dapat dari Islam sampai kau pindah agama? Iya, sebenarnya begini, kalau saya cerita mungkin juga kan karena ini kan eh, perjalanan spiritual, perjalanan spiritual. Awal pertama kali itu saya begini, saya mimpinya gini. Awal pertama kali itu saya mimpinya gini, saya melihat Ka'bah itu, saya melihat Ka'bah di atas langit, berikut ada ada seorang pemuda di sampingnya. Pemuda ini saya lihat gagah sekali, dia pakai sorban, dia gagah sekali. Saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat pemuda segagah ini menurut saya selama saya ada di dunia. Ya, walaupun saya juga gagah Bang Suma, tapi saya tidak pernah Ais, lihat. mantap. Iya, Orang walaupun Toraja saya, pasti gagah. iya, saya Iya. tidak pernah lihat orang segagah ini gitu loh. Nah, saya Iya, cari iya, iya. referensi, saya cari referensi apa maksudnya mimpi ini. Nah, jadi saya bertanya kebetulan saya juga ada teman Pak Ustadz jemaah tablik tuh. Saya tanya-tanya, ya dia bilang Pak Ustadz walau alam siapa tahu mau masuk Islam katanya. Nah, jadi saya mimpi pertama saya itu. Nah, terus pada saat mimpi itu saya sebenarnya bukan mimpi karena antara sadar dengan tidak. Karena saya baru pulang kerja itu saya masuk kamar, tiba-tiba kamar saya berubah, maksudnya sudah bukan kamar lagi, ada sesuatu yang aneh saya rasa, karena seperti saya sudah pindah alam. Terus saya lihat itu, lalu dia berkata begini, suatu saat nanti kau akan diberkahi. Itu yang saya tidak pernah lupa. Selamat Kata-kata itu. malam. Malam. Jadi begitu. Saya lanjut ini Bang, saya lanjut. Iya, lanjut. Jadi begini, jadi pemuda yang gagah di samping Ka'bah di atas langit saya lihat itu berkata begini, suatu saat kau akan diberkahi. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Ya, jadi beberapa hari kemudian ini datang pengemis di rumah saya. Ada pengemis, ada orang tua datang dia minta beras Bang, semuanya dia minta beras. Saya kasih 1 liter. Begitu dia mau pergi, dia katakan lagi begini, nak, suatu saat kau akan diberkahi. Saya tidak mengerti. Ya, saya ingat itu Pak, Itu penglihatan mimpi atau saya tidak? itu. Yang pengemis itu mimpi atau tidak? Ini tidak asli, ini nyata. Tidak mimpi, ini nyata. Pengemis ini datang nyata di rumah saya, datang nyata. Nah, dia minta beras, saya kasih 1 liter. Dia bilang apa yang dia katakan sama dengan yang saya lihat itu. Yang seorang pemuda di samping Ka'bah itu di penglihatan saya. Dan ini Terus mau yang dikatakan membuat Anda masuk antara mimpi Islam dan tidak. apa? Nah, jadi begini. Jadi saya saking keheranan, saya tanya-tanya di satu BTN yang boleh dikata di situ sedikit orang Kristennya, mayoritas Islam di situ. Saya nanya-nanya ini ke tetangga, ada enggak tadi pengemisnya ciri-cirinya begini datang ke sini? Mereka bilang tidak ada, Bang. Oh, saya heran, kok rumah saya yang dimasuki gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, jadi ini sudah kedua. Saya masih keheran-heranan ini, apa maksudnya ini? Yang ketiga ini yang paling saya heran. Kenapa saya katakan? Karena saya pulang dari kebaktian, kebetulan saya pemain bass di gereja Pantekosta. Saya pulang sekitar jam 10 malam, gitu loh. Jam 10 malam saya pulang, ada ibu-ibu tetangga sapa saya. Dia bilang, Pak, saya tambah kaget lagi nih. Saya tambah kaget. Suara saya dengar jelas, Bang? Iya, dengar. Ya, jadi gini. Saya tambah kaget ini. Saya heran, ada apa ini ya? Kok ada sesuatu saya rasa aneh. Saya nanya, emang ada apa ini, Bu? Dia bilang begini, tadi bapak-bapak di sini lihat bapak ini sembahyang di masjid. Saya, Ibu ini bohong. Saya ini baru pulang kebaktian ini, gitar saya mati tenteng ini. Saya bilang, kan Ibu tahu saya seorang pemusik, saya pemain bass, saya bilang. Ini saya masih nenteng gitar gereja ini, saya masih tenteng loh. Dan tidak, semua di sini bapak-bapak lihat bapak ini pergi gereja, bahkan bapak ditanya, sudah masuk Islam, bapak hanya diam dan tersenyum. Lu pergi, katanya begitu. Saya semakin heran nih. Saya ada apa ini? Ini tidak biasa menurut saya, tidak biasa ini, Bang, menurut saya. Jadi saya dilihat sembahyang di masjid, sembahyang maghrib dengan Isya katanya. Saya dilihat. Nah, jadi saya bilang begitu sama ibu itu, mungkin mirip-mirip saya mungkin, atau mungkin ada mungkin salah penglihatan atau bagaimana. Iya, jadi dilihat seperti saya mungkin potongan-potongan rambutnya kah, atau ciri-ciri fisik mungkin mirip-mirip. Saya bilang begitu. Nah, saya heran. Nah, saya tanya ke teman yang Islam, kebetulan ada tinggal dekat rumah itu, saya baik sama beliau. Saya nanya, kenapa saya alami hal-hal seperti ini? Dia bilang begini,
Dia bilang biasanya itu kalau di Islam itu mau dapat hidayah, katanya begitu. Nah, jadi saya tambah heran. Saya cari referensi, saya buka-buka, pada saat sudah ada Google. Saya 2003 sudah ada Google, saya buka-buka. Saya dapat referensi, ternyata itu Ka'bah mimpi saya itu yang saya lihat itu Ka'bah itu ternyata adalah pusat bumi, Bang Suma. Itu pusat bumi. Ternyata Ka'bah itu pusat bumi. Itu yang saya baca pertama kali. Pertama kali saya baca itu. Jadi saya sedikit percaya, jangan sampai betul dikatakan ini siapa teman Islam ini, saya mau dapat hidayah. Nah, saya cari apa arti kata hidayah di Google. Begitu, jangan sampai ya. Tapi saya tidak mungkin mau masuk Islam karena saya ini seorang pemusik gereja, baru saya adalah saya di keluarga saya ini boleh dikatakan paling bagus, paling baik beragama gitu loh. Iya, saya dan kakak saya paling baik beragama karena saya gereja, semua kebaktian rumah tangga saya pemuda saya ikuti semua. Iya, ketimbang dari keluarga saya yang lain mungkin yang sering bolong-bolong, kalau ke gereja mungkin atau ke kebaktian. Untuk saya seperti itu. Jadi saya pemegang terhitung yang kuat. Jadi setelah itu saya tambah rajin baca Alkitab. Saya rajin baca Alkitab. Saya baca satu nats itu di mana itu? Saya baca satu nas itu di Yeremia 28 ayat 9. Saya baca itu. Saya baca itu, saya buka, saya baca, ada yang perasaan lain saya rasa. Di Yeremia 28 ayat 9 itu. Terus setelah itu, saya dikasih petunjuk, saya buka Yohanes 14 ayat, ayat 27, Yohanes 14 ayat 27. Tapi saya indahkan ini, saya indahkan kedua ayat ini, karena menurut saya, terhitung itu kan memang begitu. Yesus itu sebagai utusan, Bapa sebagai Tuhan, Tuhan Allah, dan Roh Kudus itu sebagai Roh Allah begitu. Jadi hakikatnya adalah satu. Saya tidak terlalu saya tidak terlalu pusing ini. Tapi saya terus rajin baca Alkitab, tambah rajin saya. Boleh dikata satu hari 10 kali. Dan kejadian sampai wahyu pada saat itu saya sudah baca kurang lebih sudah 10 kali saya baca. Saya cari referensi sampai surat-surat Paulus saya baca semua. Saya cari ini apa roh yang datang kepada saya ini apa baik atau bagaimana saya cari. Nah, malamnya itu saya bermimpi lagi. Bagaimana ya, mimpi atau saya antara sadar dengan tidak sebenarnya. Mau dikatakan mimpi tidak, mau dikatakan tidak mimpi juga tidak, karena saya pulang kerja. Kebetulan saya jurnalis online, saya selain pemusik gereja, saya jurnalis online di salah satu redaksi. Saya pulang kerja, saya kecapean, masuk di kamar saya kecil itu hanya sekitar lebar 3x4. Tiba-tiba suasana yang waktu pertama itu, waktu saya penglihatan pertama ini berubah lagi nih, kamar ini berubah, terus saya dibawa ke Ka'bah, tapi saya lihat itu bersinar terang sekali, Ka'bah itu bersinar terang sekali, baru banyak sekali orang di situ, ribuan orang di situ. Jadi saya tambah heran, ini ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa saya mengalami hal-hal yang seperti ini? Tidak biasa menurut saya. Begitu loh. 3 hari kemudian saya baca di Matius 6 ayat 33. Saya baca di situ. Di situ bunyinya begini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Begitu kira-kira. Ternyata saya kaji ini, saya bilang apa hubungannya dengan bisikan ayat yang pertama tadi, Yeremia 28 ayat 9 itu. Ya, saya baca baik-baik. Ternyata yang ditambahkan kepada saya itu justru percaya bahwa Yesus itu sebenarnya bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi atau Khalik langit dan bumi. Iya. Jadi yang ditambahkan kepada saya itu justru kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Jadi di Matius 6 ayat 33 itu yang ditambahkan kepada saya bukan harta, bukan kemewahan, bukan tapi justru yang saya paling bersyukur yang ditambahkan kepada saya itu justru adalah Islam, pengetahuan tentang Islam.
ketika saya membaca waktu itu nama 33 itu. Jadi ketika saya mencari apa yang namanya kerajaan Allah itu, justru yang ditambahkan itu, yang ditambahkan bukan harta, tapi yang ditambahkan justru ya, Islam. Itu yang saya bersyukur sampai sekarang karena perjalanan spiritual saya masih banyak sebenarnya perjalanan spiritual saya, tapi saya tidak bisa jelaskan semua. Mungkin memakan waktu yang banyak. Jadi saya 6 tahun itu saya pelajari, termasuk surat-surat Paulus. Masih ada waktu untuk kembali ke Tuhan Yesus sebelum terlambat. Mau ngapain kembali? Justru Yesus memerintahkan orang agar menjadi Islam, kok kembali lagi, Bang? Yesuslah yang menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan. Dia yang nanti mengantarai kita, bukan Muhammad. Bukan. Lalu bagaimana? Ini bagus ini. Sekarang gini, ketika Yesus hendak meninggalkan dunia, dia berpesan kepada muridnya Bani Israel, yang akan datang adalah roh kebenaran, bukan Yesus yang datang lagi. Sementara saudara-saudara menerima agama Kristen dari oknum-oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus. Sebenarnya yang mana yang akan datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus? Yesus atau roh kebenaran? Namanya roh itu bukan manusia apa ya? Oke, bukan manusia. Aja. Oke, baik. Nah sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Datang kepada Paulus di kisah 9. Di kisah 9, di kisah 22. Kisah 9 Ayo, jelas-jelas Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Berarti yang datang setelah. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke. Nah, mana yang benar, Bang? Mana yang benar? Kata Yesus, ketika aku terangkat ke langit, yang datang kepadamu adalah roh kebenaran. Ayo. Yesus bohongkah? Enggak. Atau Paulus yang berbohong? Itu Yesus memang yang datang langsung ke dia. Iya, tapi kan Yesus mengatakan yang datang setelah aku. Saudara, Yesus sendiri berbicara kepada Yohanes di ketahuan, kebongkar semuanya, kebongkar semua. Ternyata yang datang di penulis Wahyu juga adalah Yesus. Tunggu. Kata Yesus, sabar. Kata Yesus di Yohanes 16 nomor 7. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang kepadamu. Sekarang yang datang, sabar Bang, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus siapa? Kalau untuk kasus Paulus dan Wahyu, itu Yesus sendiri yang datang. Sekarang siapa yang bohong kalau begitu? Pertanyaannya siapa yang bohong? Kuduslah yang bekerja. Sekarang siapa yang bohong kalau begitu? Nah, sekarang saya mau tanya. Enggak, tunggu. Sekarang siapa yang bohong? Yesus kah atau Paulus yang bohong? Enggak ada yang bohong. Lah, Yesus tadi mengatakan setelah dia terangkat, Abang, setelah dia terangkat. Zamannya Paulus, Yesus langsung muncul dengan dia kan, walaupun dia sudah berkata bahwa nanti Roh Kudus yang turun. Sebelum diambil alih sama saudara saya, God. Sekarang gini, kata Yesus yang datang setelah dia Yesus atau Roh Kudus? Roh kebenaran. Ya, dia datang kepada Paulus itu langsung. Bukan begitu jawabannya. Pertanyaan saya tidak begitu, abangku. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu siapa? Sekarang begini, kalian Islam, ya. Nggak bisa jawab kan? Dia menutupi kebohongan Paulus. Di mana Yesus mengatakan bahwa sabar bang, setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus Kristus. Ini sederhana loh, kalau mau waras sederhana loh. Menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, Roh Kudus yang bekerja sekarang. Saudara, setelah Yesus terangkat, menurut Yesus yang datang setelahnya itu siapa? Roh Kudus. Jawab. Roh Kudus kan? Ya. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus sendiri, bukan Roh Kudus. Sama enggak dengan ucapan Yesus dengan pengakuan Paulus? Sama enggak? Ya sama. Loh, yang datang setelah Yesus menurut Yesus Roh Kudus, tapi yang datang kepada Paulus setelah Yesus terangkat malah Yesus. Yesus itu sendiri adalah rohnya Bapa itu. Di mana dalilnya itu? Tolong ajarin saya. Di mana? Di mana dalilnya bahwa Yesus adalah Roh Kudus? Abang, di mana dalilnya Roh Kudus adalah Yesus? Di mana?
Yohanes 1 ayat 1. Itu firman, Bung. Yang saya minta Roh Kudus. Firman itu apa? Roh Kudus sama dengan Yesus itu dalilnya di mana? Sekarang saya tanya, Sedangkan firman itu apa? sedangkan Yesus mengatakan, Melari ya. Jangan lari. enggak. Tunggu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang mengaku bertemu dengan aku. Ayo. Ya, kalian Islam itu kan nabi palsu kan? Lah kalau kenapa lari ke kami? Tidak ada hubungannya dengan nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Nubuat Yesus dalam Matius 7. Tanda-tanda pengajar nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Mengaku bertemu dengan Yesus. Ayo. Dinda, saudara God bisa ambil alih? Kira-kira bisa tangani pasien ini, bisa nggak? Yohanes 1 ayat 1. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 1. Itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan Silakan, Dek. Ayat 14, firman menjadi manusia. Bang Pos, Itu jelas. Nggak nyambung. Oh, enggak nyambung. Nggak nyambung. Al-Quran yang enggak nyambung banyak. Yang datang setelah Yesus, kata Yesus, Roh Kudus. Kenapa kalian kalau kita mau Kenapa yang datang Yesus? Karena Al-Quran ini banyak hal yang kontradiksi di dalam. Kalau Ya, tolong di mute dulu, host. kita bantai. Orang ini nggak ada ilmu, nggak paham dia. Jangan, Dek. Saya jelaskan begini ya, saya juga baca 13 surat Paulus. Saya mau bilang begini sama Bang Pos ya. Bang, nanti kamu dikucak habis kamu. Dulu. Gantian bang. Kalau nggak bisa gantian turunin. Ya, jadi begini. Gantian. Jadi begini. Hadapi saya. Datang kedua kali. Bisa di mute dulu. Begini. Suaranya timbul tenggelam, God. Ya begini. Ya, kalau begini sudah bagus nih. Iya, udah bagus. Turunin aja dulu bang Sadri, turunin ini turunin aja, nggak bisa gantian dia. Dia nggak mau menghargai orang. Udah, lanjut bang God. Ya, jadi Nanti begini. nggak naik lagi. Jadi begini, menurut Bible itu Yesus itu hanya datang kedua kali ke dunia ini, tidak datang 3 kali, 4 kali. Benar sekali. Keren. Jadi pertanyaannya begini. Luar biasa. Jadi begini. Jadi ketika Paulus mengaku ketemu Yesus, ini ada 2 kemungkinan. Antara Ya. Paulus berbohong dengan Paulus Ya. kerasukan roh jahat. Betul Kan sekali. begini. Wah, hebat. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Ya. Pantas. Yesus sudah berkata, engkau akan melihat saya turun seperti yang engkau melihat saya saat saya naik. Kan begitu. Jadi, Benar sekali. Wah, luar biasa. Jadi kalau Paulus bertemu dengan Yesus dan semua orang yang katanya itu masuk Kristen murtadin ketemu Yesus, berarti Yesus berbohong. Berbohong. Karena Yesus- Benar sekali. Yesus hanya datang 2 kali. Yesus tidak pernah datang 3 kali, 4 kali. Masya Allah. Nah, kan begitu. Ini menurut Bible Benar. Alkitabiah. Iya, jadi ketika mereka bernarasi bahwa saya masuk Kristen karena bermimpi ketemu Tuhan Yesus, ini sudah Bohong. pasti bohong. Ini kerjaan Bohong. jahat karena Yesus tidak akan pernah datang. Yesus sudah bilang bahwa dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan tidak akan datang dari sana. Tidak akan datang dari sana. Dia di sana itu menyediakan tempat. Itu menurut Bible. Bahkan pengakuan Benar, iman rasuli yang kita baca setiap minggu itu menandakan atau menceritakan bahwa Yesus tidak akan datang dari sana. Itu Benar sekali. setelah nanti dia datang setelah akhir dunia ini atau kiamat, sesuai yang difirmankan oleh Al-Qur'an. Jadi begini. Keren sekali. Jadi begini, maksud saya begini. Semua orang yang mengaku ketemu Tuhan Yesus mulai dari Paulus sampai sekarang, menurut saya ini kalau bukan berbohong adalah kerjaan roh jahat. Karena ini tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Keren Karena sekali. tidak mungkin Yesus datang, tidak mungkin Yesus berbohong. Tidak mungkin Yesus berbohong. Iya, Yesus tidak pernah. Saya begini, Bang Suma, saya ini adalah seorang yang sangat percaya bahwa semua yang disabdakan Yesus itu digenapi. Nah, kalau kita melihat Paulus, kita lihat Paulus. Paulus di 1 Korintus 4 saja ayat 15 sudah mengaku seorang bapa. Sementara di Yohanes 8 ayat 44 Yesus sudah memperingatkan. Ya, bahwa iblis lah yang menjadi bapamu. Kenapa? Saya katakan berarti kemungkinan besar saja dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai yang terakhir Paulus berbohong. Berbohong atau memang ini saya bilang berkali-kali kalau saya edukasi di Komal-Komal, saya katakan bahwa Bible itu dicetak, dibukukan itu di bawah aturan tekanan
penjajah Romawi atau otoritas Romawi. Wis, mantap Jadi sekali. begini. Nah, jadi begini. Pantaslah jadi mualaf. Jadi begini. Jadi ketika kita bicara sejarah, teman-teman Kristen tidak bisa menjawab, tidak bisa menyanggah. Kenapa saya katakan? Karena sejarah itu fakta yang nyata, tidak bisa kita pungkiri. Iya. Kalau kita bicara tentang Bible atau Al-Quran itu kan kebanyakan filsafat. Iya. Kalau menurut orang-orang Kristen, Al-Quran tidak benar. Menurut orang Islam, Kristen tidak benar. Karena kita bicara filsafat ketika kita membuka kitab suci. Tapi ketika kita membuka sejarah, menarik sejarah, mengambil sejarah, ini fakta yang nyata terjadi, tidak bisa dibantah. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat Bible dengan sejarahnya, coba kita perhatikan. Bible dengan sejarahnya. Bible itu ditulis tidak secara langsung, bahkan ditulis dari hasil penyelidikan teman-teman Paulus. Keren. Jadi kalau kita tarik sejarah, kemungkinan besar saja. Coba perhatikan Paulus. Paulus itu tidak ada peninggalan sejarahnya yang tersisa. Mulai dari kuburannya, tempat tinggalnya, ornamennya, hanya diceritakan sedikit tentang Paulus, bahwa Paulus adalah seorang yang lahir di tanah Kilkilia, di kota Tarsus, yang sekarang adalah Turki. Beliau adalah Nama bapaknya? Ya, bapaknya tidak ada. Tidak ada namanya bapaknya. Tidak diterangkan dalam Bible. Iya, bapaknya, ibunya yang diterangkan itu Paulus hanya keturunan Binyamin, dari suku Binyamin, orang Yahudi yang lahir di Kilkilia, di kota Tarsus yang sekarang ada Turki. Kan begitu. Coba perhatikan Paulus. Matinya saja coba perhatikan. Dari dia lahir sampai mati, coba perhatikan. Pada saat dia mati justru dia dibunuh oleh Kaisar Nero. Nah, setelah dia dibunuh justru konsepnya dipakai oleh otoritas Romawi untuk mendirikan sekte atau agama. Ini kan ada yang tidak relevan, ada yang aneh ketika seseorang Ada yang tidak beres. Ya, ketika seseorang yang dikatakan dibenci, itu setelah mati justru konsepnya dipakai untuk mendirikan agama Katolik. Saya mau bilang sama teman-teman Kristen, fakta sejarah membuktikan bahwa Paulus dan semua murid-murid Yesus tidak pernah mendirikan agama Katolik yang sekarang yang Anda ikuti. Sekarang yang kalian ikuti Protestan, dan sekalian itu denominasi gereja, Anglikan, semua denominasi gereja atau aliran gereja itu yang turun dari gereja Katolik Roma Barat dan Roma Timur di Bizantium sana. Benar sekali. Yang sekarang adalah Istanbul, Turki. Kan begitu. Jadi Kristen mula-mula dengan Kristen yang kalian ikut sekarang itu berbeda. Injil yang mereka pakai dulu apokrif, sekarang yang ada pakai kanonik yang disetujui di gereja. Kan begitu. Betul sekali. Jadi kenapa sejarah Paulus dihilangkan oleh otoritas Romawi? Ini untuk mencegah saja, untuk mencegah sebenarnya kebenaran itu, kebenaran Injil yang dipakai pada saat konsili pertama. Konsili pertama itu bukan Nikea, salah. Konsili pertama itu adalah konsili Yerusalem. Pertemuan Yerusalem atau dikenal dengan pertemuan apostolik atau apostolik. Ya betul. Pertemuan antara jemaat Antioquia yang dipimpin Paulus dengan penutuan Kristen yang awal Kristen yang ada di Yerusalem. Jadi ini menghasilkan 4 kesepakatan. Jadi sebenarnya Kristen awal-awal yang dibawa Markus, Barnabas dan Paulus itu jauh beda dengan Kristen yang didirikan oleh otoritas Katolik di bawah Konstantin Agung. Setelah Kaisar Nero membunuh Paulus. Coba perhatikan, Paulus itu dibunuh, itu difitnah oleh pemerintah Romawi. Dikatakan Paulus itu mengancam pemerintahan Romawi. Pada saat itu ada terjadi kerusuhan besar di kota Romawi, kebakaran besar. Jadi ada rumor yang beredar bahwa ini dilakukan oleh Kaisar Nero sendiri untuk membangun istana baru. Akhirnya orang-orang Kristen dan Paulus difitnah di sini oleh Kaisar Nero. Difitnah, ada yang dipenggal kepalanya, dibunuh, dibakar. Kalau kita lihat Paulus itu dipenggal kepalanya, dibawa salib, dibawa salib Simon Petrus. Simon Petrus salib di atasnya terbalik, Paulus dipenggal kepalanya di bawah. Ini fakta sejarah, tidak bisa dibantah. Tapi kenapa setelah mereka berdua dibunuh, konsepnya justru dipakai untuk mendirikan sekte atau untuk mendirikan agama oleh Katolik Roma. Kan begitu cerita sejarah. Abesius, Ticatus, semua ahli-ahli sejarah berkata seperti itu, menarasikan seperti itu.
ahli-ahli sejarah dari Romawi. Jadi kita perlu tahu bahwa semua Bible dan semua yang terjadi pada masa itu diatur oleh otoritas Romawi, diatur oleh otoritas Romawi. Sampai Konsili Nikea I, di mana Konsili Nikea I yang melahirkan pengakuan iman rasuli. Di sini Yesus boleh dikata Yesus dilantik untuk disembah atau jadi Tuhan. Ini kan sebenarnya melawan paham Arius. Dari ketiga pembahasan di sini melawan paham Arius yang masih membawa sisa-sisa ajaran Barnabas, Markus dengan Petrus. Kan begitu. Jadi konsep Tritung di Nikea I ini sudah masuk. Saya mau bilang bahwa Yesus dan Paulus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tidak sama sekali. Bahkan pengakuan iman Rasul yang diadopsi dari 6 konsep Paulus dan dari ajaran Paulus itu tidak ada Tritunggal di situ. Karena menempatkan Roh Kudus jauh di bawah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya kan begitu di pengakuan iman Rasul itu. Jadi ketika kita mendalami pengakuan iman Rasul saja kita sudah tahu bahwa Tritung itu sebenarnya ajaran manusia. Nah, kalau kita cross check sejarah, Tritung juga itu diajar oleh Tevelius dengan Tertullianus itu di pertengahan abad keempat. Mulai dari tahun pertengahan abad kedua 170 Tevelius yang cetuskan. Setelah itu di pertengahan abad keempat setelah Konsili Nikea I baru dipopulerkan oleh Tertullianus. Belum lagi ajaran Sabellius. Sabellius ini dari Italia yang pertengahan abad ketiga. Ini juga yang banyak merasuki denominasi gereja Kristen pada saat ini. Nah, kan begitu. Jadi ketika kita tarik sejarah, Paulus ini sebenarnya boleh dikatakan tokoh fiktif, boleh dikatakan Paulus juga berdusta. Tapi kita tidak tahu pasti karena semua di bawah tekanan otoritas Romawi pada saat itu. Coba lihat, seandainya Paulus benar-benar nyata, mana peninggalannya? Semua nabi-nabi punya peninggalan, sementara Paulus mana? Yang dikatakan rasul itu di mana? Dikatakan nabi di Kisah Rasul 13, Paulus itu dikatakan nabi di Kisah Rasul 13. Bukan hanya sekedar rasul. Coba mana peninggalannya? Kuburannya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Ornamen-ornamen tentang Paulus, Pak, salibnya, topinya mungkin mana semua coba? Tidak ada diterangkan. Kan seperti itu mungkin Bang Suma. Jadi Mantap sekali. Wah, keren. Jadi bisa dikatakan bahwa tokoh Paulus ini antara ada dan tiada. Ya, setuju. Itu. Antara dan kita tidak tahu pasti. Iya, kita hanya membaca sekilas saja tentang sejarah Paulus. Itu pun disampaikan oleh Ebesius dan Tichatus, seorang sejarawan Romawi. Surat-surat Paulus itu ada 6 yang ditolak sejarawan Kristen sendiri. Ada 6 surat Paulus yang ditolak, yang dikatakan palsu. Ini bukan tulisan Paulus, tapi tulisan otoritas Romawi. Itu ada sejarah. Iya. Ya, ada 6 itu surat Paulus yang tidak diterima oleh sejarawan Kristen, profesor Kristen. Efesus, Timotius, Tesalonika, itu tidak diterima oleh sejarawan Kristen karena menurut mereka ini palsu. Iya. Kan itu 13 surat Paulus itu mulai dari kitab Roma sampai kitab Filemon. Kalau Ibrani itu bukan karangan Paulus, Ibrani itu jemaat Ibrani yang tulis. Kan seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke Kisah Rasul 9, ini di sini 2 kemungkinan saja. Kalau betul ini nyata terjadi, Paulus bukan tokoh fiktif, Paulus tokoh nyata. 2 saja. Kalau bukan Paulus berbohong, Paulus kerasukan roh jahat. Iya, karena kalau menurut Bible juga orang yang kerasukan roh jahat itu apa? Yang awal yang dia rasakan itu adalah buta. Itu kalau kerasukan roh jahat. Iya, itu menurut Bible. Ketika Yesus dengan Beelzebul bercerita tentang Beelzebul di Matius itu kan di situ dikatakan bahwa seorang yang kerasukan roh jahat itu buta dan bisu. Ketika orang kerasukan roh jahat buta dan bisu, berarti ketika kalau betul Paulus tokoh nyata, ketika dia ketemu yang katanya ketemu Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik atau Damaskus itu berarti roh jahat, karena pada saat Paulus ketemu itu buta Paulus di situ. Paulus buta di situ. Kedengaran suara saya mungkin Bang Suma? Kedengaran suara saya? Ya, jadi hanya 2 kemungkinan. Kalau Paulus mengaku memang betul Paulus tokoh nyata, Paulus mengaku ketemu Yesus. Kalau bukan Paulus bohong, yaitu Paulus kerasukan roh jahat. Karena menurut Bible ketika kita kerasukan roh jahat, hal yang paling pertama kita rasakan adalah buta. Coba perhatikan itu, baca itu Kisah Rasul 9. Paulus buta di situ. Ketika melihat sinar-sinar yang katanya Yesus itu menyilaukan, Paulus buta di situ. Jadi yang buta menurut Bible itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Jadi boleh dikatakan kalau bukan Paulus berbohong, Paulus kerasukan roh jahat. Kira-kira gitu Bang Susma. Tanggapan saya dengan apa Bang Puspa tadi itu.
Nah gitu loh. Iya, Masya Allah, luar biasa ini ya. Masya Allah. Ada Wajar kecap, kalau beliau kemudian mu'alaf. Iya, silakan. ada Thank you. kecap dibuang di angkot. Mantap Bang God. Oke Bang, kita sapa dulu Bang Robi. Selamat malam. Bang Robi. Ya, halo, selamat malam. Malam Bang. Bang Islam atau Kristen? Kristen ya Bang? Kristen, Bang. Baik Bang, apa yang ingin disampaikan Bang atau ada tanggapannya terhadap Bang God tadi, penyampaian yang tadi? Sebenarnya saya minta maaf terlebih dahulu karena saya juga belum terlalu mendalam dalam pengetahuan tentang Kristen. Ya, tapi sedikit berbagi aja mungkin kan di kitab Kristen itu kalau yang dibahas-bahas tadi begini Bang, kalau menurut kami, keimanan kami bahwa yang dikatakan ketika Yesus pergi, yang akan dikirimkan, yang akan datang adalah Roh Kudus kan, itu pembahasan tadi. Hibur Bang, roh penghibur Bang. Iya, itu Roh Kudus menurut keimanan Kristen. Keimanan Kristen. Dan itu yang dilihat oleh Paulus itu memang pribadi Yesus, karena menurut keimanan Kristen bahwa kalau roh itu kan tidak bisa dilihat. Roh itu tidak bisa dilihat. Dan yang dilihat oleh Paulus itu Yesus Kristus sendiri, karena memang ya konsepnya kalau roh tidak bisa dilihat. Ya itu dia. Jadi bukan sebenarnya menurut pemahaman saya tidak ada yang berbohong. Kedua, kalau pribadi Yesus itu sendiri akan terasa lucu kalau seandainya Yesus itu hadir di sini dan juga Yesus itu hadir di sana, akan lucu. Sehingga dia harus berbentuk roh supaya bisa hadir kemana-mana. Dan saya rasa di Islam juga punya pemahaman seperti itu kalau bicara soal roh. Ya, kalau secara pribadi ya enggak akan lucu kalau seandainya dia bisa hadir kemana-mana. Kira-kira mungkin seperti itu dulu. Jadi begini Bang Robi, saya perlu ulangi lagi. Nah, Yesus itu menurut pengakuan iman rasuli hanya datang 2 kali dalam dunia ini. Jadi kalau Bang Robi katakan bahwa dia betul itu Yesus tidak berbohong, berarti Bang Robi menyangkali pengakuan iman rasuli Bang Robi gitu loh. Karena jelas di pengakuan iman rasuli Yesus tidak datang 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, sekarang kalau dia bertemu Paulus berarti dia datangnya 3 kali. Ketika semasa hidup bertemu Paulus dengan datang nanti pada akhir dunia ini atau kiamat. Kan begitu Bang Robi. Jadi sebenarnya siapa yang menyangkal Bible sendiri? Gitu loh. Yesus menurut pengakuan iman rasuli itu hanya datang 2 kali ke dunia ini. Sekarang kalau dia bertemu Paulus berarti Yesus datangnya 3 kali. Pada saat dia masa hidup, terus yang kedua dia datang ketemu Paulus setelah dia naik ke surga, ketiga dia datang pada akhir zaman. Ini siapa? Kan gitu Bang Robi. Kalau mau waras, kalau mau pakai akal gitu loh. Kedengaran suara saya? Itu maksud saya tadi bahwa kalau roh itu kan tidak nampak dia. Sekarang keimanan Islam, saya mau tanya, kalau bentuk roh itu kelihatan tidak? Kalau roh tidak kelihatan itu pasti. Makanya keimanan Kristen mengaminkan itu. Sehingga kalau dia datang dalam bentuk pribadi, tidak mungkin dia akan bicara bahwa dia roh, karena kalau roh tidak kelihatan. Tapi ada hal yang perlu saudara pahami di sini. Saya tambahkan sedikit. Coba Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya ketika berbicara mengenai roh, itu ada 2. Roh jahat adalah iblis, roh yang benar itu yang dari Tuhan itu adalah nabi. Contoh, misalnya di dalam Nehemia, dalam kitab Nehemia 9 nomor 30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu
engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi. Jadi nabi itu juga disebut sebagai roh. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus Yohanes 16 terkait dengan roh kebenaran yang akan datang, itu adalah nabi yang membawa kebenaran yang datang setelah Yesus. Karena roh sama dengan nabi. Kalau roh jahat itu berarti nabi palsu. Tapi kalau roh yang berasal dari Tuhan, maka itu adalah nabi yang sama seperti Musa, sama seperti Yesus. Itu roh, semuanya roh. Iya. Jadi roh itu identik dengan nabi, Bang. Dan roh itu identik dengan iblis. Kalau dia roh jahat maka dia iblis. Kalau dia roh baik maka dia nabi. Itu jelas itu. Data yang membuktikan itu. Silakan. Begini Bang, keimanan Kristen kami mengajarkan bahwa kalau roh itu benar dari Tuhan, maka akan terlihat dari buahnya. Betul sekali. Artinya Setuju saya. Dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan keimanan Kristen kami mengakui bahwa kenapa kami mengakui bahwa roh Tuhan itu yang benar-benar bicara sama Paulus, Yesus Kristus itu sendiri yang berbicara, karena dilihat dari buah-buah yang dihasilkan oleh pekerjaan-pekerjaan dari Paulus. Lalu kenapa pengikutnya diusir? Iya. Sedikit Ahi, kalau memang benar yang mendatangi Paulus itu adalah Yesus, ya, yang mendatangi adalah roh kebenaran sehingga buah-buahnya benar. Tapi faktanya justru Paulus mengatakan, ya, setelah dia bertobat, setelah ketemu Yesus, dia mengatakan hukum Taurat itu sampah. Apakah ini buah yang benar? Anda baca di dalam Filipi 3 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Baca. 8. Ya. Bagaimana orang yang katanya mendapat ketemu Yesus, sementara Yesus masa hidupnya itu paling jijik dengan orang yang mengingkari hukum Taurat, paling tidak suka dengan orang-orang fasik yang mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak mau menjalankan, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya itu, ya. Pergilah kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa, ikuti semua yang mereka kerjakan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka lakukan, ya, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Yesus sangat benci dengan orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, sementara Paulus yang katanya ketemu Yesus justru menganggap hukum Taurat adalah sampah. Ini berarti tidak sinkron, buahnya tidak tepat seperti yang Anda harapkan. Lanjut, itu saja penambahan saya. Yesus sendiri pun berkata begitu. Yesus waktu dia bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat, apa yang dia bilang? Hai kamu keturunan ular beludak. Dia ngomong begitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa para ahli Taurat ini tidak melakukan apa yang mereka sampaikan. Jadi ahli Taurat ini hanya bisa menyampaikan kepada umat-umatnya pada waktu itu, tetapi dia sendiri tidak. Sama seperti Paulus berarti. Di mana samanya? 1 Korintus 19 nomor 20. Terhadap orang yang taat kepada hukum Taurat, saya berlaku seperti orang yang taat kepada hukum Taurat, meskipun saya tidak taat kepada hukum Taurat. Jedor. Kenapa Paulus ngomong begitu? Kenapa? Paulus ngomong begitu, dia bilang seperti sampah, dia katakan. Oh, bukan, beda lagi. Beda lagi, Bang. Setelah dia mengetahui, dan Taurat itu kan menurut keimanan Kristen bahwa telah digenapi oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tuh larinya kemana-mana. Bukan, Bang. Yesus itu yang menggenapi hukum Taurat itu. Kok hukum Taurat digenapi? Loh, kitab-kitab Taurat, sorry. Karena kitab-kitab Taurat itu kan di situ nubuatan-nubuatan yang belum terjadi dan tergenapi ketika Yesus. Itu menurut keimanan Kristen. Boleh nggak saya minta, sabar dikte, boleh nggak saya minta satu data dari Taurat tentang penyaliban? Itu di mana di dalam Taurat? Saya minta maaf Bang, saya enggak cukup data untuk itu. Memang nggak ada Bang, nggak ada memang. Ada datanya Oke. Bang. Tapi silakan. Ada atau tidak ada? Kalau ada kita tunggu nih berapa menit?
Saya lagi tidak di rumah masalahnya. Oke, baik. Silakan Adik God dilanjut. Jadi begini Bang Robi, begini, tidak ada nubuatan tentang Yesus itu disalib kalau di Perjanjian Lama. Yang ada itu nubuatan tentang damai sejahtera, seperti yang saya kasih ayatnya tadi itu. Jadi begini, Bang Robi, mungkin kurang paham sedikit yang dimaksud Bang Suma. Paulus itu tidak ada bedanya dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, di mana Paulus itu hanya menyampaikan saja tapi tidak melakukan. Buktinya di Efesus 2 ayat 15 kan dia membatalkan secara total hukum Taurat. Jadi begitu. Jadi begini, saya terangkan dulu ini masalah pembatalan hukum Taurat. Sebenarnya pembatalan hukum Taurat itu dimulai di Konsili Yerusalem atau apostolik itu. Coba baca sejarahnya, literasi sejarahnya. Karena ada 3 pembahasan di situ. Salah satunya pembahasannya adalah memvalidasi hukum Musa. Itu dihadiri memang. Tapi karena memang kenapa di situ melahirkan empat keputusan, semua keputusan dari 4 keputusan itu dan melahirkan dua perintah besar. Perintah besar itu salah satunya memerintahkan Paulus untuk memberitakan Injil yang dibawa Barnabas dan Markus. Iya. Kalau kita lihat dari hasil keputusan, 4 keputusan itu, memang di sini awal mula surat-surat Paulus ditulis untuk membatalkan hukum Taurat. Kan begitu. Coba silakan Anda baca literasinya, masih ada tersisa di Google itu tentang Konsili Yerusalem atau konferensi apostolik itu. Nah, di situ kira-kira. Jadi awal mulanya di situ Bang Suma. Jadi Paulus itu hanya meneruskan di Konsili Yerusalem itu. Nah, jadi surat rujukannya itu sebenarnya dari tulisan Paulus di Galatia itu. Jadi saya mau bilang sama Bang Robi begini. Yesus itu datang menggenapi. Abang Robi tahu enggak arti menggenapi? Coba buka di Google dulu, Bang. Supaya Abang mengerti loh. Jangan asal bicara aja. Jadi begini. Digenapi itu artinya dilakukan, ditaati, diteruskan. Itu loh, itu arti kata digenapi. Jadi kalau Anda berkesimpulan kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat karena Yesus sudah menggenapi, justru Anda salah. Ketika Yesus menggenapi itu justru umatnya harus mengikuti, melakukan, karena arti kata digenapi itu diikuti, dilakukan, diteruskan gitu loh, Bang Robi. Jangan ketika Yesus telah menggenapi, Anda tidak lagi melakukan hukum Taurat, itu Anda salah. Karena di Matius 5, 17, 18, 19 kan dijelaskan itu. Kalau Anda mau mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, Anda harus melakukan hukum Taurat. Itu kata Bible loh, bukan kata saya. Kan begitu. Ketika Anda tidak melakukan hukum Taurat, Anda akan duduk di tempat yang paling rendah, di ayat ke-19 itu. Kan begitu Bang Robi. Jadi Anda harus melakukan hukum Taurat kalau Anda mengaku pengikut Yesus. Tapi fakta yang terjadi bahwa hukum Taurat sudah tidak lagi dilakukan oleh sebagian besar orang Kristen. Begitu. Sementara hukum Taurat ini harga mati sebenarnya. Harga mati untuk semua umat melakukannya. Coba kita lihat Islam. Hukum Taurat apa yang tidak dilakukan Islam? Semua dilakukan. Tapi coba kita pilih Kristen. Kristen, hukum Taurat ayat 1 saja, itu Kristen sudah melanggar. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kan begitu. Kenapa kalian membentuk Allah lain? Kan begitu. Jadi yang membentukkan kalian Allah lain itu kan otoritas Romawi. Coba baca sejarahnya, Bang. Apa saya perlu terangkan sejarahnya di sini? Iya, mungkin agak panjang mungkin. Jadi yang membentukkan kalian itu Allah lain kan otoritas Romawi pada saat itu. Kan begitu Bang. Sementara Markus, Paulus, Barnabas itu kalau kita lihat sejarah di Bible, mereka tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengaku bahwa dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Paulus kan hanya mendudukkan Yesus sebagai Christ the Lord, bukan Lord, bukan juga God. Mungkin mengerti maksud saya Bang Robi. Di mana posisi Christ the Lord, di mana posisi God, di mana posisi Lord. Lord itu Tuhan, Christ the Lord itu Tuhan di atas segala Tuhan. God itu kali langit dan bumi. Sementara kalau Anda membaca 1 Korintus 8 ayat 6 kan jelas Paulus di situ menempatkan God berbeda dengan Christ the Lord, dengan Yesus. Kan begitu Bang Robi. Jangan diputarbalikkan, Iya. Dan kita kembali lagi, kalau Anda bicara Kisah Rasul 9, iya, Kisah Rasul 9, Anda bicara mengenai roh, iya. Apa Anda bisa pastikan, kalau betul itu nyata, apa Anda bisa pastikan bahwa roh yang datang ke Paulus itu adalah roh baik, bukan roh jahat, seperti yang dijelaskan teman kita ini, bahwa dari hasil buahnya lah kamu akan melihatnya, kan begitu. Ya coba lihat hasil buah Paulus. Paulus membatalkan seluruh hukum Taurat dengan ketetapannya. Coba buka Efesus 2:15, kan jelas di situ Bang Robi. Iya, itu bukan hanya hukum seremonial yang dibatalkan oleh Paulus, tapi semuanya Bang.
Semua aja Bang. Termasuk jangan ada Allah lain di hadapanku. Makanya dibentuklah menjadi Yesus itu sebagai seorang yang disembah. Tapi ini sebuah kegenapan sebenarnya. Ini kegenapan dari dari Yesaya 14:12. Jadi semua nubuatan-nubuatan yang ada di PL sebenarnya tidak bercerita tentang salib, tapi bercerita tentang nubuatan siapa itu bintang timur, siapa itu Mesias. Kan begitu. Saya tidak usah bongkar di sini, nanti saya dikatakan penista agama. Nanti cari aja sendiri ya literasinya, cari aja sendiri tentang tentang Mesias, cari. Ketika saya bicara Bible itu banyak ayat-ayat Bible itu yang tidak cocok duduk di Bible sebagai buku yang dikatakan kitab suci. Itu banyak juga orang Kristen yang WA saya, DM saya masalah ini. Kalau Anda mengkaji secara dalam Bible terlalu banyak ayat-ayat yang dalam Bible itu yang tidak cocok duduk di sebuah buku yang dikatakan kitab suci. Ya, silakan Bang Robi DM saya, nanti saya kasih semua ayatnya ya. Di sini kurang lebih ada data saya ada sekitar 50-an ayat yang menurut saya ini bukan ajaran asli Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan ajaran asli Isa, bahkan Paulus, tapi ini ajaran di luar dari mereka. Nah, kalau ajaran di luar dari mereka boleh dikata ajaran satanik atau ajaran setan. Kira-kira begitu, Bang Robi. Ya, silakan lanjut Bang Suma. Silakan. Iya, silakan. Ada bubuk dibuang percuma. Cambuk Bang Juma. Bahaya juga. Kita di sini saling membagi aja Bang, kan untuk memaksakan Iya, satu silakan. itu. Iya. Jadi saya tambah sedikit Bang Robi. Tadi malam begini Bang Robi. Tadi malam itu saya di roomnya Uniriva. Saya membahas tentang kekejaman peperangan. Ketika teman-teman di Batar Kristen memprotes kekejaman orang-orang Islam, saya justru kembali menarik sejarah. Siapa sebenarnya yang lebih kejam antara sejarah Kristen atau sejarah Islam? Kalau Anda menarik sejarah, sejarah Kristen itu jauh-jauh lebih buruk tentang peperangan daripada sejarah Islam. Kalau Anda membaca sejarah perang salib atau Anda mungkin membaca sejarah kejadian-kejadian di Perjanjian Lama, bagaimana kerajaan Israel berperang dengan kerajaan-kerajaan lain. Kalau Anda melihat sejarah, justru sejarah Kristen itu jauh lebih buruk daripada sejarah peperangan Islam. Apa saya mau cerita di sini Bang Robi atau Bang Robi cari sendiri? Akan begitu. Ini semua muaranya dari Keluaran 22 ayat 24. Silakan Bang Robi buka ya. Nah, jadi kalau Anda debater Kristen mengatakan bahwa Islam itu kejam, Islam itu rasis, justru kalau kita menarik sejarah, yang lebih rasis itu kalian. Bahkan Tuhan kalian rasis. Kalau menurut Perjanjian Lama. Ya, suara saya bisa didengar? Bisa. Ya, silakan aja buka Keluaran 22 ayat 24. Jadi kalau kita menarik sejarah Kristen itu jauh-jauh lebih buruk tentang peperangan daripada sejarah Islam. Kan begitu. Iya. Jadi kita jangan melupakan sejarah. Jadi Bang Robi silakan belajar sejarah Kristen Bang. Atau minimal Abang Robi kalau udah paham sejarah Kristen, paham dulu sejarah Bible. Paham dulu sejarah Bible, berikut dasar-dasar Bible. Sekarang saya lihat banyak orang Kristen yang naik di Komal itu justru tidak paham dengan dasar-dasar Bible-nya. Apalagi sejarah Bible, apalagi sejarah kekristenannya. Makanya ketika saya melakukan edukasi, itu tadi malam di rumahnya Bang Ucup, banyak sekali orang Kristen yang hadir di situ. Banyak sekali dan mereka sangat suka saya mengulas atau saya bicara tentang sejarah Kristen. Mereka saya sangat suka. Kenapa saya katakan? Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka tahu. Jadi penghujatan tentang Islam itu berhenti ketika mereka menghujat Islam bahwa Islam itu rasis, bahwa Nabi Muhammad itu tukang kawin. Ketika kita tarik sejarah, justru sejarah Kristen jauh-jauh lebih parah menurut Bible itu sendiri. Begitu loh Bang Robi. Jadi jangan coba-coba menghina Nabi di hadapan saya, jangan coba-coba menghina Al-Quran di hadapan saya. Saya akan bukakan sejarah kepada kalian bahwa sejarah kalian itu jauh-jauh lebih buruk daripada sejarah Islam dan Al-Quran. Begitu kira-kira Bang Robi. Kalau pendapat saya sih iya Bang, memang begitu. Kalau enggak pernah saya menghina agama kalian, enggak pernah. Karena memang sedikit banyak saya tahu tentang sejarah-sejarah yang Abang baru bilang tadi. Memang tahu saya. Ya, jadi kalau kalian katakan bahwa Tuhan kami rasis, sejarah kami rasis, Anda jauh-jauh lebih rasis, jauh-jauh lebih buruk sejarah Kristen kalian itu. Kan begitu.
ribuan pembantaian di muka bumi ini sampai sekarang, itu justru dilakukan oleh orang-orang yang katanya mengaku ajaran kasih. Kan begitu. Bahkan saya mau katakan kepada Bang Robi, kalau Bang Robi belajar sejarah, 2 aliran gereja terbesar yang menguasai dunia saat ini itu bukan lahir dari ajaran kasih, tapi lahir dari rasa kecewa. Abang pernah baca enggak sejarahnya? 2 aliran gereja yang menguasai dunia ini, itu gereja Anglikan, Kristen Anglikan, dan Kristen Protestan. Apa abang pernah baca sejarahnya? Bahwa 2 aliran gereja ini bukan lahir dari ajaran kasih, tapi lahir dari rasa kecewa, tanda protes yang berat. Pernah nggak? Gitu loh. Nah, silakan abang cari sejarahnya. Mungkin masih ada tersisa di Google. Karena saya terus terang sejarahnya saya sudah baca sebelum ada Google. Bahkan ditulis oleh profesor Kristen yang bernama Charles Wade. Diteruskan lagi di situs yang bernama H.R. Benman, kalau saya tidak salah. Jadi ketika Anda berkata bahwa nabi kita nabi Islam itu pedofilia, tukang kawin, saya akan mengembalikan dengan sejarah Kristen, dengan apa yang tertera di Bible. Puluhan ayat Bible itu justru jauh-jauh lebih porno, jauh-jauh lebih tidak bagus, tidak bisa didengar anak-anak malah, ketimbang apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Akan begitu. Jadi kita jangan menghujat Islam, jangan mendiskreditkan ketika kita tidak paham sejarah. Nah, cobalah belajar sejarah Kristen. Coba kita pakai akal kita. Yesus mengajar kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap perbuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu ajaran Isa kepada kita, Yesus kepada kita. Jangan sekedar imani saja. Jadi kita mengasihi juga harus pakai akal loh. Nah, apa itu akal ya? Pengertian Anda. Kan begitu. Pengertian Anda tentang sesuatu, apalagi yang menyangkut sejarah. Iya. Jadi kalau Anda tidak paham sejarah, tidak mengerti sejarah, Anda pasti larinya akan menghujat gitu loh. Tapi ketika kita paham sejarah tentang agama kita sendiri, kita pasti tidak akan menghujat. Kan begitu Bang Robi? Iya. Ya, begitu Bang Robi. Jadi tolong Bang Robi, mungkin menjadi PR Bang Robi, tolong belajar sejarah Kristen, tolong belajar sejarah Bible supaya semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, gitu loh. Kita saling mengedukasi, kita saling mencerdaskan supaya kita tidak jauh dari penghujatan, gitu loh. Nah, jadi kita anggap perbedaan ini, perbedaan pendapat maupun perbedaan agama ini adalah sesuatu yang mempersatukan kita. Nah, ketika kita belajar sejarah, membaca sejarah. Nah, gitu loh Bang Robi. Ya, silakan dilanjut yang lain, silakan. Ditanggapi dulu Bang, silakan. Gimana ya mau tanggapi? Saya berterima kasih atas pencerahan ini. Ya, membuka wawasan kami juga. Iya, mungkin ada yang lain, teman yang lain, Ahi Sugi mungkin. Teman-teman. Ya, jadi pada kesimpulannya ya, kita melihat di dalam data yang ada di dalam Bible. Misalnya gini, di dalam Matius 12 sebagai angkatan jahat kan, orang-orang di situ minta angkatan jahat kan. Angkatan jahat ini minta kepada Yesus, berikanlah kami satu tanda. Dan tidak ada satupun tanda yang diberikan kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, kaidah ini atau sistem ini atau pola ini kemudian tertulis di dalam data nomor 45 dari Matius 12 tadi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke dalam situ berdiam diri. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya, iblis akan merasuki orang-orang yang disebut sebagai angkatan jahat. Angkatan jahat yang beriman kepada penyaliban dan kebangkitan. Tanda Yunus, 3 hari 3 malam. Nah, faktanya kemudian
tertulis di Matius 9. Apa yang diuraikan di Matius 9 itu sangat mengena. Dikatakan bahwa sedang kedua orang buta itu keluar dibawa kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, maka dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang-orang yang banyak. Artinya begini, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, kemudian dia buta dan kemudian dia bisu, betul, dia sedang kerasukan setan. Dia sedang kerasukan setan. Dan memang kan dikatakan tadi bahwa ini akan terjadi terhadap angkatan jahat. Angkatan jahat itu akan berlaku bagaimana kemudian roh jahat akan masuk ke dalam dirinya. Dan akibat daripada kerasukan setan, orang itu akan buta, orang itu akan bisu. Apa yang terjadi terhadap Paulus? Buta, bisu. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Dia mengajarkan hal-hal yang Yesus sudah nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Paulus ketika sudah bertobat dalam arti kata, dalam pemahaman dalil, dia sudah kerasukan roh jahat. Dia kemudian datang kepada murid-murid Yesus, mengaku sebagai Rasul Yesus, utusan Yesus, murid Yesus, menerima Injil dari Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 22, 23, 24 dan seterusnya sampai 26. Yesus itu mengatakan, jadi apabila ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu akan datang dan akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus. Udah 2 kali dikatakan, camkanlah. Aku sudah mengatakannya untuk kedua kalinya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata dia bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada yang berkata bertemu Yesus, melihat cahaya, lalu kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, jangan kau percaya, kata Yesus. Ini terjadi kepada Paulus, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku kemudian mendapat Injil dari Yesus, kemudian mengaku buta, mengaku bisu. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kalau saudara saya tadi, adik saya tadi mengatakan antara Paulus berbohong atau dia kerasukan setan, saya tambah satu, atau Yesus yang berbohong. Tapi Yesus berbohong itu kan tidak mungkin. Yesus mengatakan di Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti setelah Yesus terangkat, yang datang adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti tergenapi Matius 24 nomor 23, 22, 23, 24. Apabila dia mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai oleh sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Sinarnya itu bercahaya dari timur sampai ke barat. Artinya semua orang akan tahu kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Semua orang akan tahu. Tidak seperti kasus yang Paulus ceritakan. Bertemu cuma dia yang tahu dengan segelintir orang. Ada yang mengatakan melihat cahaya, tidak mendengar suara. Ada yang mengatakan mendengar suara, tidak melihat cahaya. Kontradiksi. Oleh karena itulah kemudian, ayo, saatnya teman-teman yang sudah bertemu dengan internet, sudah bertemu dengan kehidupan serba digital, bertemu dengan para apologet Islam, dengan mudah kalian bisa menelaah kebenaran itu di mana, roh kebenaran itu di mana, dan roh jahat itu bekerja di mana. Saya kira begitu tambahan dari saya. Silakan. Bang Robi, silakan dibuka mute-nya. Gang Ubi ada celeng. Bang Robi, apa sudah oleng? Bang Robi, dibuka mute nih bang. Waduh, Tidur kan? oleng beneran ini kayaknya. Halo bang. Ya, Ya,
Silakan Bang. Memang kalau bicara soal pemahaman dan tafsiran itu kita punya pemahaman dan tafsiran tersendiri, Pak. Ya. Dan pemahaman-pemahaman Kristen tentunya secara Kristen akan berbeda dengan pemahaman-pemahaman dari kayak abang-abang ini. Ya, jadi kita punya pengertian yang berbeda. Pengertian dan pemahaman karena kita punya tafsiran yang berbeda. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bukan berarti saya menolak, tetapi mungkin ya udah itulah pengertian kalian kan. Dan kami punya tafsiran yang berbeda. Karena memang di Alkitab itu banyak yang seperti kiasan, bahasa-bahasa kiasan Alkitab itu banyak sekali. Sehingga banyak persepsi yang berbeda, apalagi antara kita yang berbeda pemahaman kan. Iya. Ya kalau gitu gini Bang Robi, betul yang Bang Robi katakan bahwa pemahaman kita itu berbeda karena kita berbeda akidah. Tapi saya mau bertanya sama Bang Robi. Jadi pertanyaan saya ini mungkin menjadi sekalian renungan sama Bang Robi. Ya saya tarik sejarah ya. Jadi saya akan bertanya sama Bang Robi. Nanti Bang Robi itu pulang di rumah silakan direnungkan pertanyaan saya ya. Mungkin dengan teman-teman Kristen yang lain mungkin yang menonton Komal Sahabat Bang Suma ini. Nah, jadi kita lihat dalam kitab Kejadian itu hanya turunan Abraham yang diberkati. Turunan Abraham itu dari Ishak dan Ismail. Ishak itu diberkati, Ismail juga diberkati. Nah, coba kita lihat faktanya. Turunan Ishak itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu turunan Ishak dari Yakub. Bangsa Israel dengan agama Yahudi yang bersembahyang di sinagoge. Itu yang diberkahi, yang masuk dalam perjanjian Allah. Nah, sekarang coba kita lihat Ismail. Ismail itu turunan Abraham dari Hajar, istri yang kedua. Juga diberkahi oleh Allah. Bahkan Allah berkata bahwa aku akan menjadikanmu dari turunan Ismail ini 12 raja besar. Jadi kedua anak Abraham ini diberkati. Islam dengan bangsa Arab termasuk adalah turunan Ismail dari Abraham. Sekarang pertanyaan saya sama Bang Robi, jadi renungannya Bang Robi ya. Ya, sekarang Kristen dengan bangsa Romawi turunan anak Abraham yang keberapa? Nah, silakan Bang Robi jawab ya. Karena yang mendapatkan perjanjian Allah itu menurut kitab Kejadian, kitab Torah hanya turunan Abraham dari Ishak dan Ismail. Sekali lagi, agama Yahudi dan bangsa Israel ada turunan Ishak. Sementara agama Islam dengan bangsa Arab adalah turunan Ismail dari Abraham. Sekarang pertanyaannya saya buat Bang Robi, jadi renungan Bang Robi. Abraham yang keberapa? Ayo, silakan Bang Robi. Mau jawab sekarang atau jadi renungan Bang Robi? Kalau soal itu saya belum bisa jawab sekarang, Bang. Ya, makanya jadi renungan Bang ya, sama semua Kristen yang ada di sini. Nah, kira-kira menurut Alkitab, menurut Bible Anda, apakah Kristen dengan bangsa Romawi itu masuk dalam perjanjian Allah atau tidak? Oke, Bang Robi ya, silakan. Nah, silakan yang lain lanjut. Cukup pertanyaan saya buat Bang Robi. Iya, mungkin terkait dengan itu juga. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 12. Di situ Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Ini adalah sayembara. Maka sejatinya kalau kita beriman kepada para nabi, percaya bahwa Tuhan itu datang kepada mereka Bani Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Nabi Ismail. Mari kita berlomba kemudian untuk menemukan antara Islam dan Kristen, siapa di antara dua agama ini yang sibuk memberkati Abraham alaihissalam. Kalau kita melihat Islam, siang malam tak henti-hentinya melakukan pemberkatan.
kepada Abraham di dalam sholatnya, di dalam ketika beliau umat Islam itu kemudian tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Tiap hari, tiap malam umat Islam disibukkan mulutnya untuk kemudian bersalawat memberkati Abraham alaihissalam. Yang menarik di sini adalah, yang menarik nih, ajaran tersebut diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sentuhan pengajaran kitab Kejadian. Tanpa sebelumnya Rasulullah membaca buku Kejadian. Tanpa sebelumnya Rasulullah membaca kitab Tanak, kitab Taurat. Tetapi seketika kemudian Islam datang dengan kaidah pemberkatan kepada Abraham. 2024 kita bertemu di meja akademisi dialog seperti ini. Kita membawa data-data dari kitabnya orang Kristen, saudara kita Kristen. Di situ ada kitab Kejadian. Ternyata di situ tertulis dengan jelas, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Kaget kita sebagai Muslim yang selama ini kita hanya diajarkan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Ternyata di dalam kitab terdahulu ada kaidah itu, ada sayembara itu. Siapapun yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati. Berarti umat Islam 1400 tahun lamanya sudah diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang mari kita lihat, siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk mereka. 2000 tahun perjalanan agama Katolik dan turunannya, termasuk Advent, termasuk Kristen apapun ini, Mesianik, itu justru mengutuk Abraham. Apa buktinya? Ismail adalah nabi disebut sebagai anak zina, anak tidak sah, anak budak. Abraham tidak sabaran, Abraham memiliki gundi dan seterusnya. Ini kutukan-kutukan kemudian yang dilakukan secara sengaja kepada Nabi Abraham karena mengutuk anaknya. Padahal dengan jelas dikatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, 15, 16, 17, 18 dan 20 jelas Nabi Ismail dan keturunannya juga diberkati oleh Allah, tapi dikutuk oleh orang Kristen. Abraham memiliki istri namanya Hajar atau Hagar. Anak Abraham ada bernama Ismail. Tapi kalau ditanya saudara Kristen, dia mengatakan itu anak haram, itu anak zina, itu anak tidak sah. Dengan mengatakan Ismail anak haram, itu berarti Anda mengutuk Abraham sudah melakukan persinahan sehingga melahirkan anak yang haram. Terjadi Kejadian 12:3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kembali kepada tadi, agama Islam dihasilkan dari buah Nabi Ismail, agama Yahudi dihasilkan dari Nabi Ishak, agama Kristen dihasilkan dari. Saya kira begitu sebagai tambahan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau menurut keimanan kami Kristen, ndak juga pernah mengutuki Abraham, ndak ada. Jadi keimanan kami Kristen ya mengakui bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub itu diakui itu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa semua nubuatan-nubuatan dari Kejadian sampai Maliaki itu digenapi ketika Tuhan Yesus datang sehingga meniadakan Abraham. Tetapi kami lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Kira-kira sedikitnya seperti itu. Jadi saya tambah sedikit mungkin, Bang Robi ya. Saya mau bilang kepada teman-teman Kristen, jangan ke Israelan. Nah, sekali lagi, jangan ke Israelan karena agama Kristen dan bangsa Romawi menurut sejarah di Bible itu tidak masuk dalam perjanjian atau tidak masuk dalam
turunan yang diberkahi. Itu maksud saya begitu. Jadi sebenarnya Yesus Isa itu sebenarnya sudah menubuatkan agama mana yang masuk yang masuk dalam kerajaan surga. Saya kan pernah mengulas ini. Silakan Bang Robi buka Matius 5 ayat 20 dan kita bicara fakta ya. Nah, kalau menurut Bang Robi, menurut saya tanya dulu Bang Robi ya sebelum saya lanjut sedikit menjelaskan. Bang Robi, sembahyang 5 kali dengan sembahyang 1 kali itu mana yang dibenarkan? Mana yang lebih benar di hadapan Tuhan? Ayo coba. Gimana? Bang Robi bisa jawab. Gimana? Sembahyang 5 kali dengan sembahyang 1 kali sehari itu mana yang lebih benar di hadapan Allah? Tergantung orangnya kalau menurut saya. Oh jadi menurut Abang biar sembahyang 1 kali itu lebih benar daripada sembahyang 5 kali gitu loh? Kalau 1 kali dia benar-benar kepada Tuhan dan 5 kali tidak ya berarti 1 kali. Sekarang begini, kalau 5 kali dia benar-benar kepada Tuhan dan 1 kali dia benar-benar kepada Tuhan, mana yang lebih benar? Sama. Oh sama gitu. Oh jadi Iya. sembahyang 5 kali menurut Bang Robi dengan 1 kali sama gitu loh. Intinya kebenaran dia dari hati dia itu benar-benar kepada Tuhan. Iya. Nah, sekarang begini, saya mau nanya kepada Bang Robi, mana yang lebih baik Bang Robi, sedekah 5 kali atau sedekah 1 kali? Sama tadi Bang, pendapat Oh sama saya juga Bang, sama juga. Maksudnya begini, kalau seandainya dia bisa berbuat 5 kali ya syukur-syukur dia bisa berbuat 5 kali. Kalau memang cuman 1 kali yang dia bisa berbuat. Sekarang saya nanya gini Bang Robi, mana yang Bang Robi lebih senang? Bang Robi dikasih motor 5 atau hanya dikasih motor 1? Mana yang Bang Robi lebih senang? Saya rasa ini pakai akal Bang, bukan pakai akal. Saya rasa ini konsep yang berbeda Bang. Bukan konsep berbeda ini. Anggaplah begini Bang Robi ini adalah Tuhan. Anggaplah begini. Bang. Kalau Ini, 5 bisa digunakan Bang. Ya, kan begini. Anggaplah Bang Robi Tuhan. Kira-kira kalau saya ngasih Bang Robi 5 persembahan dengan 1 persembahan, Bang Robi sebagai Tuhan mana yang Bang Robi lebih suka? Yang 5 persembahan atau yang 1 persembahan? Menurut fakta Bible. Ayo coba. Sebenarnya semua intinya dari kesungguhan hati aja. Oh begitu Bang Robi. Iya. Begitu Jadi berarti coba Bang Robi buka, sudah terlalu banyak ini. Bang Robi buka aja Matius 5 ayat 20 ya. Matius 5 ayat 20 itu berbunyi begini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak lebih benar. Itu Yesus yang katakan loh, bukan saya. Coba kita lihat faktanya. Hidup keagamaan itu adalah beribadah atau bersembahyang. Coba kita lihat faktanya ya. Jika Yesus berkata, sekali lagi saya ulang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Coba lihat faktanya. Kita tidak usah hitung Kristen, karena Kristen itu secara umum hanya sekali seminggu. Puasa pun tidak ada program puasa. Tapi coba lihat orang Yahudi. Tadi saya tertarik dengan abang ini, Bang God. Tunggu, orang Yahudi. Coba di mute dulu Bang, saya jelaskan dulu supaya selesai. Jadi coba lihat orang Yahudi. Orang Yahudi itu 1 hari 3 kali. Tapi coba kita lihat orang Islam, mana yang lebih baik hidup keagamaannya. Orang Islam itu 5 kali sehari, belum ditambah dengan sholat-sholat lain. Jadi menurut Isa, Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-20 yang masuk ya, yang masuk ke dalam kerajaan surga itu, yang berhak masuk dalam kerajaan surga, yang memenuhi syarat masuk kerajaan surga itu Islam. Sudah jelas di situ. Silakan Bang Robi renungkan ya Matius 5 ayat 20 ya, renungkan baik-baik ya. Ya, kira-kira silakan Bang, silakan. Begini Bang. Kalau orang Kristen itu tidak pernah mengenal tempat, tidak pernah mengenal waktu untuk menghadap Tuhan. Itu orang Kristen. Jadi kami mau di mana aja, kami bisa berdoa. Jadi kalau masalah waktu 5 kali berdoa menghadap Tuhan, saya bisa 10 kali dalam 1 hari. Bang Robi, kami tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu dengan tempat. Kami untuk menghadap Tuhan. Betul Bang Robi, betul. Ya. Semua orang seperti itu, ndak Islam, ndak Kristen, tidak ada ruang dan waktu yang terbatas. Maksud saya begini, Abang Anda paham dengan arti itu, hidup keagamaanmu. Coba perhatikan, hidup keagamaanmu itu diatur oleh sakramen atau liturgi. Kalau di gereja itu liturgi gereja dengan sakramen gereja. Itu maksudnya hidup keagamaanku. Gitu loh Bang Robi, bukan secara ini kita bisa bicara secara umum, bukan secara detail masalah pribadi. Kalau masalah pribadi kita dengan Tuhan itu tidak ada ruang dan waktu, tidak ada batasnya.
Itu maksudnya. Tapi di sini Yesus berbicara hidup keagamaanmu. Jika tidak lebih benar daripada orang Farisi, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, hidup keagamaan ini diatur oleh aturan agama masing-masing. Islam diatur 5 kali sehari, Kristen diatur seminggu sekali, gitu loh. Kristen tidak diatur berpuasa sebulan penuh. Itu maksud kata Yesus di situ. Jadi hidup keagamaan itu adalah aturan gereja. Kalau Kristen, kalau di Islam ya aturan secara Islam. Itu maksudnya loh. Jadi hidup keagamaan kalau di gereja itu kita lihat liturgi gereja, sakramen gereja. Apakah cocok dengan Matius 5 ayat 20? Apakah dia melebihi orang Farisi, orang Saduki? Tidak sama sekali. Saya pelajari sejarahnya. Saya pelajari literasinya. Coba Abang Robi pelajari. Tata cara ibadah. Hidup keagamaan itu tata cara ibadah. Coba Abang Robi pelajari tata cara ibadah. Manakah yang lebih hebat, yang lebih bagus antara Yahudi dan Kristen? Saya mau katakan Yahudi jauh-jauh lebih hebat. Yahudi cara tata ibadahnya jauh-jauh lebih bagus, lebih banyak, lebih hebat daripada orang-orang Kristen. Tapi siapakah yang lebih hebat? Siapakah yang lebih bagus daripada orang-orang? Siapakah yang lebih benar, lebih baik daripada orang-orang Yahudi? Orang Islam, agama Islam lebih baik. Kalau Bang Robi masuk Islam, Bang Robi akan tahu bahwa tata cara ibadah Islam itu jauh-jauh lebih benar, jauh-jauh lebih bagus daripada orang Yahudi. Nah, begitu kira-kira. Nah, silakan Bang, silakan. Sebenarnya kalau bicara soal tata cara ibadah itu, kami orang Kristen itu ada yang setiap hari ada ibadah kok. Kalau cuma bicara soal tata cara ibadah, ada yang setiap hari ibadah sekalipun mungkin bukan ibadah ke gereja, bukan harus ke gereja. Kalau bicara gini aja Bang Robi, mungkin Bang Robi masih kurang paham begini. Coba Bang Robi buka saja begini, yang seperti Bang Suma pernah narasikan, Yesaya 66 ayat 23, atau Bang Andre mungkin pernah narasikan Nehemia 8 itu ayat 6 dan 7. Itu kan semua tata cara ibadah sebenarnya. Itu firman Tuhan loh. Gitu loh. Sekarang pertanyaannya, Pantekosta dengan beberapa gereja karismatik yang lain itu, coba kalian lihat itu tata cara ibadah mereka, jingkra sampai kayak kerasukan setan. Itu tata cara ibadah yang benar menurut Anda atau tidak? Kan begitu. Apakah tata cara ibadah seperti itu diajarkan Yesus, Paulus? Kan tidak begitu. Tapi coba lihat Islam, tata cara ibadah yang dilakukan Islam sama dengan Yesaya 66 ayat 23, sama dengan Nehemia ayat 8 Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Jadi tata cara ibadah Islam itu sama persis dengan tata cara ibadah semua nabi yang mengajarkan tauhid. Gitu loh maksud saya Bang Robi. Suara saya didengar jelas? Ada. Jelas. Iya, kan begitu. Coba kita lihat di Indonesia Kristen. Apakah tata cara ibadah mereka sesuai dengan Matius 5 ayat ke-20? Tidak sama sekali. Kita tarik lagi sejarah Bible ke belakang. Yesaya 66:23, Nehemia 8:6-7. Kan itu tata cara ibadah itu. Apakah dilakukan oleh teman-teman Kristen, terutama gereja-gereja karismatik? Tidak sama sekali. Kan begitu. Jadi siapa yang mengikuti itu? Siapa yang lebih benar menurut Isa dalam Matius 5:20? Ya Islam, karena Islam melakukan tata cara ibadah sama yang dilakukan oleh para nabi. Kan begitu Bang. Ini fakta Bible, bukan saya yang bicara fakta Bible. Ini ada ayatnya loh. Saya bicara selalu selain berdasarkan atau berbasic fakta sejarah, saya berbicara juga data dalam Bible. Kan begitu. Bukan saya sembarang ngomong Bang. Makanya saya kasih Anda tadi pertanyaan supaya Anda merenungkannya. Begitu kira-kira Bang. Di muara Matius 5 ayat 20 itu. Muaranya kan di tata cara ibadah. Kan sudah dijelaskan itu. Bahkan Yesus di Taman Getsemani sebelum dia disalib, dia akan melakukan sholat itu. Apa ini dilakukan oleh orang-orang Kristen? Tata cara ibadah orang Kristen? Tidak sama sekali. Saya ini mantan pemusik gereja loh, terutama gereja Pantekosta Bang. Saya tahu tata cara ibadah Pantekosta. Jangan tanya saya karena saya lama di situ. Kan begitu Bang Robi. Ya, silakan yang lain, silakan. Gang Ubi penuh jalan. Bang Robi, apa butuh ambulan? Oke, lanjut Bang. Malam Bang God. Biar nggak ngantuk. Ya, malam Bang. Malam Bang Heri ya. Silakan Bang. Silakan. Tadi saya suka juga cerita-cerita Abang tadi ya kan, terkait kesatuan bangsa gitu ya Bang. Menjaga persatuan kebangsaan Indonesia ya kan. Ya, betul Bang. Cuma saya mau bertanya sama Abang ini. Kalau Muslim itu sudah menganggap di luar Muslim itu kafir,
Cuman abang mau menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Abang tahu nggak Bang. definisi kafir? Abang udah tahu nggak definisi kafir? Tahu nggak? Ya abang lebih tahu itu. Nah, kan begini, ketika orang di luar Islam itu mengatakan ketika Islam mengatakan orang di luar Islam itu kafir, jangan tersinggung karena kafir kan artinya orang yang tidak mengenal Islam. Jadi apa salahnya? Apa salahnya? Makanya saya tanya kepada Anda, apa itu Anda definisi kafir menurut Anda? Kan begitu sekarang pertanyaannya, Ya, Anda tidak mentauhidkan. Kalau sudah ada, Allah. Bang, kalau sudah ada gap antara di situ apapun ceritanya, itu kan sudah menunjukkan perbedaan. Bedanya maksudnya apa di sini bedanya? Tidak ada saya rasa bedanya karena kafir itu Karena menurut Islam dianggap orang yang tidak bahwa mengenal Allah. selain Islam itu berarti termasuk begini. kafir. Nah, berarti begini, berarti Coba Abang jawab. definisi abang begini. Supaya saya jangan salah pemahaman. Karena kan Jadi begini, Bang. teman-teman saya banyak juga Muslim. Biar Bang Juma dulu Gitu. menjelaskan Jadi itu. biar supaya Bang Juma dijelasin dulu tuh Bang Juma. coba. Iya, baik. Jadi bentar ya. Bang Suma aja, Bang Suma aja. Bang Suma aja. Oke, baik. Nah, kita berbicara mengenai kata kafir. Kafir itu asalnya dari Islam, dari Al-Quran. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara juga ada kata kafir. Kita lihat, kalau kita melihat Al-Quran ini jelas merujuk kepada apa? Kepada orang yang menutup diri terhadap ajaran Nabi Muhammad, yaitu Islam. Menutup diri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari menabikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya katakan kepada saudara Kristen, orang-orang Kristen itu adalah orang yang menutup diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu jelek? Tidak, menurut pandangan saudara Kristen. Nah, kafir itu artinya orang yang menutup dirinya. Orang yang menutup dirinya dari agama Islam, menutup diri dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW. Apakah ada arti buruknya? Tak ada arti buruknya itu. Nanti dia buruk setelah kata kafir ini dicomot oleh kitab saudara. Contoh, di Matius 5 nomor 22 misalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Jadi buruk jadinya. Kata kafir itu menjadi buruk jadinya setelah diambil, ditempatkan pada tempat yang bukan seharusnya. Dalam Matius 5 nomor 22 di situ kata raka. Raka itu adalah, mohon maaf, bodoh. Tetapi diganti menjadi kafir. Sehingga kata kafir menjadi buruk. Yang tadinya hanya menutup diri menjadi bodoh. Di dalam Matius 5:22 itu yang pertama. Kemudian kalau saudara berbicara mengenai toleransi, apakah masih layak kemudian tentang ini kaitannya dengan negara kita? Bung, itu tak ada hubungannya. Justru yang parah itu, mohon maaf nih, yang parah itu agama saudara, kitab saudara. 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada umat Islam, kata kitab saudara, itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Saya ulang, barang siapa yang mengucapkan salam kepada umat Islam, menerima umat Islam di dalam rumahnya sebagai tamu, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Mana dalilnya? Saya bacakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan jangankah kamu memberi salam kepadanya. Ini kalau dilaksanakan di Indonesia, kacau negara kita ini. Karena kita nggak bisa bersilaturahmi dengan orang Kristen. Kita tidak boleh bertutur sapa dengan orang Kristen. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Baca Matius 13 nomor 50. Perbuatan jahat dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti kalau Kristen memberi salam kepada kami, orang Kristen menerima kami bertamu di rumahnya, maka orang Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apakah ini pantas diaplikasikan dalam berbangsa dan bernegara agama ini, ajaran ini? Tidak. Tidak sama sekali.
Untung saja Kristen di Indonesia adalah Kristen yang tidak taat kepada Bible, cuman taat kepada perpuluhan. Demikian. Oke. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Pertama saya mau nanya, parameter itu menutup diri itu apa? Yang kedua, apakah yang Bang Juma sampaikan saat ini, apakah di Indonesia ini orang beragama Kristen itu tidak mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Haji? Kan ini sudah bertentangan dengan apa yang Bang Juma sampaikan. Nah, coba lihat. Memang sama ini orang Indonesia ini, kami Kristen ini seperti itu? Kan tidak. Terus salahnya di mana? Salahnya Anda tidak taat kepada kitab kan Anda Bang Juma sendiri. bilang tadi. Ya, makanya saya bilang tadi, kami orang Kristen di Indonesia seperti itu rupanya, kan kagak. Malah justru Berarti Anda melawan tidak Bible. diperbolehkan untuk mengucapkan Selamat Natal. Kan malah terbalik. Nah, mungkin pencerahannya begitu Bang Juma. Baik, Ya. Oke, baik, bentar Bang. Terkait dengan pengucapan Natal yang kami tidak ucapkan kemudian kepada saudara, karena kami dilarang berbohong. Al-Quran menuntun kami sebagai umat Islam agama yang lebih baik dari agama yang sudah datang kepada para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Bagaimana mungkin kami mau mengucapkan Natal sedangkan Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember? Seperti kami mengada-adakan kebohongan ketika kami ikut selamat hari lahir Yesus. Emang di situ Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kan Jadi tidak. gini Bang, jadi kalau pejabat negara itu, menteri itu mengucapkan Selamat Natal, Oh, ini lain ini urusannya ini. Itu beda karena dia seorang pemimpin. Ya, sekarang kan gini, nggak bisa Ini kita beda, berbicara jangan sama mengenai beda-beda. Ini kita berbicara mengenai agama kan? Tidak betul? Ya. Nah, itu dia makanya. Itu negara itu kan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, Bang. Saudaraku, berbicara mengenai agama itu adalah hak Ya. prerogatif orang per orang. Tapi kalau berbicara mengenai negara, Oke. pemimpin itu Saya adalah setuju milik semua dengan warga. Abang. Kalau itu setuju. Nah, oke, karena itu harus diperhatikan. Nah, sedangkan dalam kitab saudara tadi 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, tidak boleh Anda menerima kami sebagai tamu. Nggak boleh kalian mengucapkan salam kepada kami. Kalau saudara saya mengatakan tadi, buktinya kami tidak memperhatikan, berarti Anda tidak taat kepada Bible, taatnya kepada perpuluhan, kan gitu Bang? Silakan. Kalau saya enggak lah. Kalau saya menurut saya kalau saya mengikuti itu sama aja saya harus hidup di hutan. Saya kan perlu bersosialisasi. Berarti Kita hidup Anda di tidak dunia. taat kepada Bible. Kalau sekarang begini, kalau tidak taat kepada Bible, bukan berarti saya tidak masuk surga, kan gitu ceritanya. Justru Memang ada parameternya. Kalau kita tidak taat, terus kita nggak masuk surga atau tidak selamat, kan nggak parameternya begitu. Itu urusan di dalam agama Bang saya. Itu urusan Abang. makanya saya Karena bilang ini tadi. Bible berkata Makanya apa, saya bilang Anda tadi, perhatikan semua itu ada apa? parameternya. Anda memperhatikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Bible. Kan kacau jadinya. Kalau Bang. menurut saya, kok enggak lah. Kita itu kan begini, kita beragama itu kan apa ya? Mengikuti perkembangan zaman juga. Oh. Iya kan? Iya. Silakan. Enggak kita harus diambil seperti alih. kayak gini kan. Bentar enggak. dulu. Contohnya. Kok agama Anda kok update terus ya? Kok diupdate Bang? Nggak ada landasannya, nggak ada SOP-nya gitu loh. Buat apa ada Bible? Kalau begitu nggak usah pakai Bible Bang. Teradapt aja itu. Situasi dan kondisi nggak boleh begitu Bang. Konsisten, kan ada Bible sebagai sumbernya Bang. Abang kok gitu amat sih? Kalau saya pribadi Bang, Lanjut Bang Go. Gitu Pak Heni. Bible itu kan sebagai kitab Anda, ya dipraktekin lah Bible-nya Bang.
Jangan Anda apa namanya ya, tidak memakai tidak konsisten gitu Bang. Itu. Ya kalau dia ada di Bible itu disuruh membunuh kan nggak kita harus membunuh Bang. Jelas tadi dibacain Bang Yuma 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11 Bang. Kan nggak boleh menerima tamu selain Kristen. Dia tidak boleh mengucapkan salam. Itu tadi kan malah justru kan Muslim itu kan. Terus salahnya di mana kalau kita mengucapkan salam? Iya melanggar Bible Bang. Kalau Anda mengucapkan salam melanggar Bible Anda. Kan nggak ada barang muda. Ini abang ini kok barang muda kok diputer gitu loh. Barang muda diputer gitu. Ya, setengahnya mungkin Bang, karena saya terus terang gini, saya akan mualaf. Saya dulu waktu Kristen dulu, begini, saya waktu Kristen dulu setiap kali hari-hari Natal, saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Nah, kenapa saya mengucapkan selamat? Saya tentu punya alasan. Nah, alasan saya itu simpel saja, 2. Karena yang pertama, saya paham sejarah tentang literasi tanggal 25 itu. Yang kedua, saya paham Bible. Ya, kenapa saya tidak pernah, walaupun saya Kristen, saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal? Karena menurut saya selamat Natal itu bukan kelahiran Yesus, tapi penyembahan terhadap Dewa Matahari. Saya kan berkali-kali bilang, Bible dibukukan, bahkan semua sakramen itu diatur oleh otoritas Romawi, termasuk tanggal 25 itu. Kan begitu. Kalau saya mengucapkan selamat Natal, berarti saya tidak taat terhadap Bible saya, karena Bible saya tidak mengajarkan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Gitu loh. Yang kedua, saya paham sejarah tentang literasi tentang tanggal 25 itu. Itu kan penyembahan Dewa Matahari. Berarti kalau saya mengucapkan selamat Natal, saya sudah melanggar 2. Saya sudah melakukan 2 dosa. Yang pertama, saya tidak mengikuti Bible karena Bible tidak pernah mengajar kita untuk mengucapkan selamat Natal atau merayakan hari kelahiran Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbuat dosa karena itu salah satu contohnya tadi saya bilang. Kepada penyembahan Dewa Matahari. Gitu loh Bang. Itu yang harus abang pahami. Ya, tapi kalau sekedar mengucapkan selamat, saya bilang tadi kan hanya karena itu kan menjaga salah satu toleransi. contohnya. Kenapa? Kalau udah kalian menganggap kafir orang di luar Kristen, luar Islam, itu kan untuk mengapakan kesatuan dan persatuan bangsa. Udah dijelasin tadi. Nggak ngerti-ngerti juga arti kafir Bang Yuma. Bang udah dijelasin Bang. Saya bilang apa salahnya seorang Islam mengatakan orang di luar Islam itu kafir? Tidak ada salahnya Bang. Kalau abang mengerti kata kafir. Tapi kata kafir itu justru didudukan di Bible itu sebagai sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena Bible sudah direvisi. Sebenarnya kan tulisan asli tidak seperti itu, tapi sekarang sudah dirubah, akhirnya kata kafir itu menjadi buruk di mata Anda. Padahal kafir itu tidak buruk. Baru tadi dia nggak dengar kali penjelasan Bang Yuma tadi ya. Nah, itu saya bilang ini Bang Heri. Kalau saya sih santai aja Bang, mau bilang abang bilang kafir, mau bilang apa, saya santai aja Bang orangnya Bang. Harus sama saya itu. Paulus pertama kali mengingatkan bahwa Paulus kita yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya saya tanya, kan itu aja intinya. Khususnya yang ada di Indonesia, oknum pertama yang menyebut Kristen itu sebagai kafir itu Paulus. Baca di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang kafir. Orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Itu siapa? Ini maksud oleh Yesus. Nah itu. Jadi lembaga kitab Anda yang kemudian harus mempertanggungjawabkan kata kafir yang digunakan secara tidak sah dan bukan pada tempat yang seharusnya. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Silakan dilanjut. Jadi LAI ini yang kerok mengambil, mencuri kata kafir dari Al-Quran, disalahartikan, artinya cenderung permusuhan. Itulah yang Anda konsumsi. Akhirnya Anda mengatakan kafir itu konotasinya jelek. Padahal ini kafir intern di Al-Quran. Pindah ke Anda, LAI mencomot, akhirnya disalahartikan menjadi permusuhan. Itu loh Bang, biang keroknya siapa? Ya LAI salah terjemah. Tadi Bang Yuma udah nerangin Matius 5:22. Di sana itu kafir. Padahal bahasa originalnya raka, bodoh. Tapi karena nggak mau ada kata bodoh digantilah kafir. Itu loh Bang, masa nggak ngerti-ngerti sampai sini Bang? Bang Heri mungkin kurang paham sejarah. Tolong pelajari sejarah LAI itu. Kalau memang itu sudah
sudah argumen abang ya bagus. Berarti kan ya persatuan dan persatuan bangsa ini tetap ada. Justru Jangan terjemahan simpang LAI ganti. itu bang, justru terjemahan LAI itu membuat permusuhan. Coba seandainya ini LAI menerjemah dengan jujur, biar Kristen ini mempunyai jati diri, ya mempunyai harga diri, nggak ada masalah bang. Menerjemahkan ke Islam-Islaman, istilah Islam dipakai disalahgunakan. Ini siapa yang menjadi biang kerok permusuhan bang? Sampul Alkitab, nama lain Al-Quran, kata Allah, kata Rasul, kata kafir, semua diambat, disalahgunakan bang. Siapa yang provokator di sini bang? Terjemahan bang. Iya. Paham ya bang ya? Ya udah gitu aja bang. Kena dia langsung. Makasih. Kalau terkait Abraham dan Ishak dan Ismail mungkin bisa dibaca di Kejadian itu bang. Mungkin itu saja bang ya. Saya mohon izin bang, turun bang. Makasih bang. Tolong dipelajari itu terjemahannya baik-baik. Jangan sampai korban LAI bang. LAI itu menjadi provokator number one di Republik ini terjemahannya. Akhirnya menjadi permusuhan. NKRI harga mati bang. Yang itu harus itu bang. Betul lah. Amin. Amin itu harus wajib itu bang. Siap. Betul. Ya, kita tetap menjaga kerukunan agama bang. Ya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Justru agama Islam itu bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jangan saling mengganggu masalah akidah. Nah, betul. Lakum dinukum waliyadin ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikum. Coba belajar aja literasi tentang LAI itu. Ya. Saya hanya mau bilang saja, LAI itu bentukan penjajah. Iya. Kita tahu kan penjajah itu dikenal dengan adu domba atau Davide Vera. Ini masih turunan mereka sebenarnya. Tapi enggak usah saya jelaskan. Nanti ada orang LAI di sini nonton saya nanti, saya di DM lagi marah-marah lagi. Ya enggak lah, enggak marah, dia enggak berani dia LAI itu marah. Kan begitu. Jadi begini, LAI menerjemahkan atau menggunakan kata Allah itu dalam Bible. Sebenarnya itu mereka itu beralasan agar itu Injil atau Bible kanonik itu bisa diterima di bahasa Indonesia. Jadi alasan mereka itu menyesuaikan diri gitu loh. Karena Indonesia ini adalah agama mayoritas agama Muslim, agama Islam gitu loh. Adalah salah satu penduduk terbesar yang beragama Islam. Itu alasan LAI menggunakan kata-kata Islam dalam Bible. Nah, tapi saya mau bilang, ketika kata Allah itu masih bertabur di Bible, ini tidak akan berhenti perdebatan. Bahkan kan di Malaysia kan sudah digugat sebenarnya, hanya gugatannya tidak diterima. Kan begitu. Jadi sebenarnya semua ini kesalahan terjemahan. Iya, seandainya saya mau bilang begini, seandainya Bible itu berdiri sendiri, tidak mencaplok atau mencuri mungkin atau menciplak kitab lain, bahkan sampai kitab Yahudi, mungkin Bible kita tidak ada perdebatan tentang Bible. Seandainya dia berdiri sendiri seperti kitab Weda mungkin, atau kitab dari Buddha mungkin, atau Al-Quran, yang dimana kitab-kitab ini berdiri sendiri gitu loh, tidak mencampuri kitab lain atau bahasa-bahasa dari kitab lain. Kalau kita lihat Bible kan itu sudah jelas, sudah Taurat diciplak, Tanak diciplak, kata Allah, kata Rasul dan yang lain kan diciplak semua dari agama Islam. Kan ini tidak cocok sebenarnya kalau kita berpikir secara menggunakan akal logika. Nah, maksud saya LAI begini loh, LAI cobalah buat terjemahan yang agar Bible itu berdiri sendiri gitu loh. Jadi ini perdebatan berhenti ketika Bible itu berdiri sendiri, tidak mencaplok atau tidak meniru kitab orang lain, gitu loh bang, mungkin bang, maksud saya begitu. Mantap. Ya. Sudah sejak kapan ini Abang Go ini Bang? Suatu masih Anda menjadi Kristen dulu kan belum sampai ke itu ilmunya Bang? Ya sudah sampai sih bang, karena saya baca sejarah itu bang kan sebelum ada Google. Saya sudah katakan tadi. Bahkan salah satu buku yang dikarang oleh Profesor Kristen Charles White itu kan sudah menjelaskan sebenarnya sejarah Kristen tentang sampai kepada Paulus itu. Saya paham betul sejarah Kristen. Sejarah Kristen. Bahkan ketika saya berdebat dengan Dr. Edi, Dr. Adrian, bahkan saya juga pernah ketemu Pak Buas di roomnya Bang Afandi itu. Iya.
Jadi saya ketika ada teman-teman Kristen sudah mulai menghujat, sudah mulai ngeyel atau ngalur ngidul, saya bawa sejarah, saya menggiring mereka ke sejarah supaya mereka tidak lagi menghujat. Karena ketika kita membawakan sejarah, mereka tidak akan menghujat. Karena sejarah itu fakta. Kita tidak bicara filsafat kalau sejarah. Kita bicara fakta yang nyata, yang terjadi, yang tertulis. Itu fakta sejarah. Tapi kalau kita masih mengulas kitab suci kan hanya bicara filosofi, bicara filsafat saja. Bicara tafsir. Kan begitu, Bang. Begitu, Bang. Tapi ketika kita berargumentasi, beredukasi masalah sejarah, tidak satupun, saya yakin, tidak satupun yang akan menghujat Islam. Betul. Kan begitu. Jadi Bang, setiap saya naik di izin dulu Bang, saya sambut dulu Ustadz kita yang baru naik ya. Ya, Ustadz Alif, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, para guru. Bang Goot ini Kristen ya? Apa sudah mualaf ya? Afwan. Ya, saya mualaf Pak Ustaz. Saya mualaf. Masya Allah. Mantap, mantap. Semalam juga dengar seorang pendeta soalnya bilang, kalau Anda memperdalam kekristenan, sejarahnya diperdalam lagi, dikuasai lagi, konsekuensinya dua. Jadi ateis atau jadi mualaf. Itu pendeta yang bilang loh. Semalam kita diskusi. Iya, iya. Lanjut. Ya, jadi memang begitu Bang. Kalau kita paham sejarah, kalau kita mengedukasi sejarah, saya rasa tidak akan ada menghujat Islam. Karena sejarah di luar Islam itu jauh-jauh lebih buruk, lebih hancur, saya katakan, daripada sejarah Islam. Nah, begitu. Jadi ketika saya membawakan tentang menggiring mereka ke sejarah, otak mereka terbuka, begitu loh, wawasan mereka terbuka. Jadi tidak lagi menghina Nabi, tidak lagi menghina Rasul, tidak lagi menghina Al-Quran. Begitu loh. Sekali lagi saya bilang sejarah itu bicara fakta, bukan bicara asumsi, bicara fakta itu. Bukan bicara filsafat, filosofi, tapi bicara fakta yang terjadi, yang pernah terjadi. Kan begitu. Jadi ketika kita menggali sejarah, terus kita mendalami sejarah, maka yang betul abang katakan bahwa pendeta betul katakan pendeta bahwa kita akan menjadi ateis atau mualaf. Kenapa? Karena kalau kita bicara menggali atau kita pelajari sejarah Kristen itu boleh dikatakan buruk sekali, bahkan rasis kalau menurut saya. Iya. Jelas sekali tertera dalam Bible itu. Jelas sekali tertera di fakta sejarah itu. Seperti yang sudah jelaskan tadi, bahkan dua aliran gereja terbesar di dunia yang menguasai dunia saat ini, baik itu menguasai politik dunia, itu kan lahir dari rasa kecewa sebenarnya. Bukan lahir dari ajaran kasih. Kalau ada yang bilang Kristen di Indonesia lahir dari ajaran kasih, itu salah besar. Dia tidak paham sejarah, tapi coba belajar sejarah Kristen. Kan begitu Bang. Jadi semuanya itu lahir dari rasa kecewa, gitu. Mantap Bang Goot, terima kasih. Kita sebelumnya sapa dulu ya, ini ada penyabar sesuai namanya, dari tadi dia jadi berhala di sini. Sabar banget ya. Halo Bang, selamat malam Ya, Bang. halo, Penyabar. selamat malam. Islam atau Kristen sebelumnya Bang? Saya dari pertama sampai akhir masih kejawen seperti itu. Oh, kejawen. Ya. Oke. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Bang? Oh, ini yang nggak jelas ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini Lanjut. Ya, silakan Bang. Ini aja lah, waktunya mungkin saya kasih untuk yang lainnya begitu aja Bang ya. Mungkin yang lainnya juga mau menyampaikan seperti itu. Kalau kejawen itu kitabnya apa Bang? Kitabnya itu ada, cuman saya juga kurang tahu itu kalau untuk kitab. Darmo Gandul kitabnya. Darmo Gandul. Senangnya apa Pak De? Darmo Gandul. Gandul. Oh, Darmo Gandul. Apa itu? Kalau nggak salah Darmo Gandul itu pasal 22 nomor 1 berbunyi begini, ya. Berbunyi begini. Di saat hujan menjelang turun adalah petir dulu, tanda-tanda akan terjadinya hujan. Ambillah payung sebelum mendatangnya hujan. Begitu ya Bang? Anda nggak pernah baca Konal Gandul sih. Kalah sama gua. Bukan itu. Oh, bukan ya? Pasal lain menyebutkan itu begini sebenarnya. Saya tertulis pasal lain. Mendung tak berarti hujan, yakinlah itu suatu cobaan. Masih ada waktu dan kesempatan.
Itu mah judul lagu. Oh, salah ya. Lanjut. Waduh. Ustaz Ali bisa bercanda juga ya. Kalau saya untuk ditanya apakah saya bercanda, mungkin enggak ya Bang ya. Saya serius kok seperti itu. Ini mohon maaf nih sebelumnya kalau saya mungkin ngomong ya. Kalau kejawen itu di KTP-nya apa Bang? Kalau di KTP masih tertuliskan atau tercantum Islam sih. Cuman kan saya sendiri mungkin hidupnya lebih banyak dulu sama orang kejawen seperti itu. Jadi, Tapi masih percaya Gusti Allah ya Bang ya? Masih. Nabi Muhammad? Masih saya percaya kok itu. Iya, syahadat ulang lagi aja Bang, terus mengikuti syariatnya kelar. Ada Al-Quran hadis ini Bang. Kenapa percaya gonda gandul? Itu aja kok repot. Sebenarnya Bang, kalau saya pribadi, saya juga pernah baca literasinya kejawen ini. Sebenarnya bagus ini Bang, ajaran kejawen. Karena ajaran kejawen itu mengajar filsafat kehidupan dan tata kerama. Gitu loh. Saya sangat suka juga dengan ajaran kejawen. Karena ajaran kejawen sebenarnya membawa kita mengenal satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu kan ya Bang ya? Iya, tauhidnya bagus tapi musyriknya banyak. Bang kejawen. Iya. Siriknya banyak. Literasinya ini bagus sebenarnya. Tapi, Bang, kitabnya nggak jelas dia. Sebagai manusia, Nggak gitu ada. loh. Nggak ada kitab. Ini nenek peot ngapain toh? Aduh, Nggak boleh ngomong gitu kitab Bang. apa? Nggak ada kitabnya dia nih, penyesat. Udah kita kembali ke Banyuma dulu biar nggak ngantuk Banyuma Banyuma. Ayo kasih matiin aja lo kasih masalah iki Dimakan. Lanjut Bang Andi. Silakan kalau mau dilanjut. Ya. Udah ngapain turun aja kau, penyesat. Ustaz Alip itu ada Robi Kristen di bawah Bang Ustaz Alip tuh. Ya, mungkin Pak penyabar memang hidupnya disetting untuk jadi sabar. Jadi apapun itu sabar terus. Pak Robi. Oh, iya. Enggak, itu malah menjadi pertanyaan buat saya ya. Kenapa kok Abang bisa mengatakan hal tersebut? Kalau saya itu memang orangnya penyabar begitu. Dari nama kali lah. Kalau di situ Anda kasih nama pemarah ya maka kami akan bilang pemarah. Kan di situ namanya penyabar, Pak. Kalau bahasa Arabinya itu sobirin, orang-orang yang sabar. Gitu. Ya mungkin terima kasih ya mungkin untuk jawabannya. Ya. Kalau Pak Robi? Iya. Ya, dari Kristen ya Pak ya? Iya, saya dari Kristen. Oke, baik. Pertanyaan saya Pak, ada yang mau ditanyakan? Ustadz. Apalagi ya, udah banyak pertanyaan tadi. Tinggi sekali filosofinya Ustaz. Wah. Biar saya ikuti pemaparan dulu. Seandainya ada sesuatu yang perlu ditanyakan nanti aku tanya. Ya udah. Buka bahasan kalau gitu Bang Handi. Bang Handi biasanya. Ini tak buka. Soalnya tadi kan udah ada pembahasan antara saya dengan itu kan yang saya dikorunin. Kalau gitu saya buka gini loh Bang Robi ya. Anda nyaman gak sih menjadi Kristen? Sampai hari ini sih nyaman. Nyaman. Ya. Kita tahu itu Kristen kan Bang ya, artinya pengikut Yesus ya. Iya. Menurut Anda apakah Anda mengikuti ajaran Yesus? Menurut keimanan saya iya. Oke. Kita cek satu ya Bang ya, nanti masuk topik nih. Percaya nggak Yesus itu waktu ada di bumi dia menyembah Tuhannya? Kalau keimanan Kristen kami bahwa mengakui dia ketika dia ada di bumi keimanan Kristen kami bahwa dia memang manusia tetapi dia Allah juga. Oke, Ustaz Ali masuk, silakan Ustaz. Nah ini yang sulit
untuk kita pahami pemahaman yang dibuat, yang dikonsep oleh manusia. Teringat lagi pendapat atau pemaparan seorang. Jadi ada suatu konsep yang dibuat bahwa konsep itu untuk tidak dimengerti. Kalau dia bisa menjelaskan, artinya dia keluar dari konsep itu. Yaitu yang seperti Pak Robi barusan katakan. Dia itu manusia namun sebagai Allah juga. Ini kan gak nyambung. Tidak sesuai dengan pengajaran para nabi. Misal, ketika ada ayat di dalam Bible-nya sendiri yang dimasukkan ke dalam keyakinan Kristen di Perjanjian Lama, kalau Elohim itu, kalau Allah itu bukan manusia, sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Tetapi di sisi lain, ketika masuk ke Perjanjian Baru, ada manusia, diakui itu manusia, tetapi diyakini juga sebagai Allah. Kan ini nggak nyambung, Pak. Nggak ketemu, Pak. Konsep seperti ini nggak ketemu dalam ajaran Samawi. Karena sebelumnya sudah dikatakan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau sudah diklaim seperti itu oleh Tuhan, maka ketika ada manusia pasti dia bukan Tuhan. Nah, makanya ketika dikatakan manusia dan Tuhan itu nggak nyambung, nggak ketemu gitu loh. Memang itu keimanan kekristenan kami memang seperti itu. Dan itu yang kami imani sampai hari ini, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau toh ada tafsiran dari luar seperti itu, ya memang kita beda. Kira-kira seperti itu gambarannya. Memang kita beda. Ya, jadi akhirnya gini loh Pak, saya teringat, ini mohon maaf, ketika iblis menggoda, berjanji di hadapan Allah akan menggoda manusia agar manusia itu keluar atau tersesat dari jalan yang benar, maka iblis pernah berjanji di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, apa yang dia katakan. Contoh di Bismillahirrahmanirrahim, tertulis di surah 15, surah Al-Hijr ayat 39. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala uguyannahum ajma'in. Jadi iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka, manusia anak keturunan Adam, memandang baik perbuatan maksiat, perbuatan dosa di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi ada yang dipandang baik padahal itu adalah perbuatan maksiat atau durhaka, berdosa kepada Tuhan. Nah, salah satunya adalah yang dipandang baik itu bagaimana menyekutukan Tuhan. Karena apa tujuannya? Mereka itu akan disesatkan semua. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, ini mohon maaf Pak, ketika jelas ayatnya, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, tiada yang lain selain Dia. Akulah Tuhan, akulah Allah, tidak ada yang dibentuk baik sebelum aku maupun sesudah aku. Akulah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Akulah Tuhan yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, tetapi ada sebuah konsep yang dibuat sehingga itu dipandang baik oleh mereka, menganggap itu benar, padahal itu adalah mengikuti atau dikatakan khutuwati syaiton, mengikuti langkah-langkah setan. Tapi ya kembali, silahkan, itu iman Anda. Iya Pak, iman kami itu bukan konsep Pak, itu fakta kalau menurut iman kepercayaan kami. Karena memang kelahiran Yesus itu memang sudah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama. Ya, jadi kedatangan kelahiran Yesus itu bukan karena kami punya konsep ketuhanan, tetapi itu fakta bahwa Dia memang Tuhan. Nah, jadi begini Bang Robi saya luruskan sedikit ya. Begini, kenapa kalau saya edukasi, saya selalu bilang begini, orang Kristen itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya lebih hebat daripada Paulus dan Yesus. Paulus dengan Yesus tidak pernah mengajar bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Paulus mendudukan Yesus itu di bawah Allah, langit dan bumi. Bahkan Yesus sendiri di Matius pasal 6, dia katakan dia itu bukan Allah.
Karena empunya kerajaan Allah ketika Yesus mengajar berdoa itu adalah Allah. Coba Bang Robi, kalau Bang Robi katakan Yesus itu adalah Allah sendiri, Anda salah besar. Karena Yesus dan Paulus tidak pernah mengajar seperti itu. Anda tidak Alkitabiah. Di mana ayatnya kalau Yesus itu Allah sendiri? Sementara Paulus di puluhan ayatnya mengatakan bahwa Allah itu terpisah dari Yesus. Coba baca 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus juga mengesahkan Allah. Nah, coba Anda baca pengakuan iman rasuli Anda. Coba. Nah, di situ Paulus tidak mendudukan Yesus sebagai Allah. Yang Anda baca tiap minggu itu. Nah, Anda terpengaruh ajaran Sabelius. Coba cross-check sejarah ajaran Sabelius. Doktrin Sabelius yang dianggap sesat oleh gereja-gereja awal. Gereja-gereja awal saja itu hanya menganggap Yesus diangkat menjadi Tuhan untuk sesembahan orang Kristen. Bukan Yesus pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus sekali lagi dan bumi. Karena Yesus tidak maha tahu. Nah, kalau Anda katakan Yesus itu Allah sendiri, Anda jauh lebih hebat daripada Paulus dengan Yesus. Kan begitu. Baca baik-baik itu surat Paulus. Paulus tidak pernah menyatakan Yesus sebagai Allah. Allah yang Esa. Paulus mendudukan Allah yang Esa itu di atas Yesus. Jadi Yesus juga berkata bahwa dia lebih kecil daripada Bapa. Paulus juga berkata begitu. Allah itu satu-satunya yang Esa. Dan kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang kalian sembah itu untuk kalian saja orang Kristen, bukan untuk Islam, Hindu dan Buddha. Gitu loh. Itu ajaran Paulus, itu Alkitabiah. Kalau Anda katakan iman Kristen adalah Yesus adalah Allah sendiri, Anda salah besar. Itu bukan iman Kristen Anda. Coba baca literasi sejarah Kristen. Coba Anda baca mulai dari Konsili Yerusalem sampai Konsili Vatikan. Yesus itu hanya diangkat sebagai Tuhan untuk orang Kristen. Bukan untuk orang Islam, Hindu, Buddha. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Pengakuan iman rasul yang Anda ucapkan tiap minggu tidak mendudukan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Yang didudukan Yesus Yesus didudukan sebagai Tuhan Anda, bukan Khalik langit dan bumi. Anda hafal enggak pengakuan iman rasuli? Kalau Anda enggak hafal, saya jelaskan di sini, saya sebutkan di sini, baru saya jelaskan semua arti-artinya, maknanya sampai di ayat terakhir. Kan begitu. Coba baca, renungkan pengakuan iman rasuli Anda. Apakah di pengakuan iman rasuli Anda Yesus duduk sebagai Allah pencipta langit dan bumi? Tidak sama sekali, Bang. Saya mau tanya Bang Robi, hafal enggak pengakuan iman rasuli? Haram bagi orang Kristen tidak hafal ini. Ini harga mati bagi orang Kristen. Karena tiap minggu diucapkan. Enggak juga. Bang Robi hafal? Enggak juga. Sesuai kalau gerejanya mengajarkan itu. Berarti abang ngikutnya pendeta, bukan ngikut Bible. Kalau fakta yang Alkitabiah, Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi, itu Alkitabiah. Tidak satu pun ayat yang menjelaskan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan Paulus tidak mengajar begitu loh. Kalau Makanya di dalam Injil Yohanes sih mengatakan bahwa dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan menjadi di mana duduk Yesus di situ, Bang? Nah, kalau begitu firman itu adalah Yesus, begini, Bang. Coba abang ganti semua kata firman dan kata Yesus dan abang sebutkan. Apakah itu relevan? Itu maksud saya kan, bahwa kita punya begitu. Begini, Bang. Anda menarasikan Yohanes 1 ayat 1 padahal Yesus tidak duduk di situ. Begini, Yesus Bang. itu penyampai firman, Bang. Ingat, Yesus itu penyampai firman. Bukan yang menyebutkan firman. Kan begitu. Abang belajar dulu definisi firman itu apa. Keimanan Kristen kami bahwa belajar firman itu sesuai dengan konteksnya itu, Bang. Cocok sudah. Yohanes 1 ayat 14 kan berkata, firman menjadi manusia, bukan firman menjadi Tuhan. Anda itu menjadikan firman menjadi Tuhan. Awalnya kan dia bilang begini, coba apa bunyinya Yohanes 1 ayat 14 coba. Coba abang sebutkan Yohanes 1 ayat 14. Coba. Pada mulanya adalah firman. Dan ayat 14 berkata bahwa firman menjadi manusia. Iya. Firman menjadi manusia atau firman menjadi Tuhan, Bang? Tunggu dulu. Abang, di situ dikatakan di ayat 14 firman menjadi manusia atau firman menjadi Tuhan? Firman menjadi manusia, itulah keimanan. Berarti Kristen. manusia. Dengar dulu, bukan Tuhan. Dengar dulu. Itulah keimanan Kristen kami yang mengimankan bahwa dia memang ketika dia datang di bumi bahwa dia itu manusia. Nah, berarti Bang Robi dia juga Tuhan. Bang Robi tidak mengkolerasikan dengan ayat yang lain. Bagaimana dengan Yohanes 5 ayat 30? Bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3? Itu semua sabda Yesus. Bagaimana dengan 1 Korintus 8 ayat 6 ajaran Paulus? Kan jelas, ajaran Paulus tidak menempatkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Baca baik-baik 1 Korintus 8. Jadi sebenarnya Anda ini mengimani siapa? Anda ikut Paulus apa? Ikut Yesus atau ikut Sabelius? Yang Anda narasikan itu ajaran Sabelius.
Di mana Sabellius meyakini bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi juga. Sesuai waktu dan kondisi, ikut perkembangan zaman. Itu ajaran Sabellius di abad ketiga. Ini yang banyak merasuki denominasi Kristen. Sementara ajaran Tritung sendiri, Tritunggal, sebenarnya hanya mengesahkan Allah. Walaupun sekalipun Tritung itu menganggap Yesus itu adalah anak Tuhan atau Tuhan. Sesuai dengan konsep 6 konsep Paulus. Sekarang Bang Robi pernah baca enggak 6 konsep Paulus yang terkenal itu pernah baca? Pernah baca sejarahnya? Kalau abang pernah baca sejarah 6 konsep Paulus yang terkenal itu, saya sudah baca sejarahnya ini sebelum ada Google. Abang pasti percaya bahwa hanya ada Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dan itu yang diajarkan Paulus. Sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6 itu. Kalau Anda katakan dalam ini, Anda tidak alkitab dia. Tidak pernah diajarkan Yesus, Barnabas, Markus, bahkan Paulus bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Bahkan ketika Yesus mengajar Anda berdoa di Matius pasal 6, Yesus itu mengesahkan Allah. Karena engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Empunya apa? Tahu enggak arti empunya? Buka di Oke Bang God. Oke Bang, sebentar. Kita sapa dulu Putra. Selamat malam. Assalamualaikum Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bang God, mohon maaf ya, kita kembalikan dulu ke Ustadz. Silakan Ustadz lanjut dulu. Izin dulu Bang God. Silakan Ustadz Alif, lanjut dulu. Ya baik, terima kasih. Nah itu tadi saya sedikit ya, nanti boleh dilanjut lagi oleh para guru semua. Ketika menarasikan seperti itu, makanya saya teringat buatan Yesus itu sendiri. Ketika Yesus katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Artinya apa di sini? Ada sebuah pengajaran dibikin pada prinsipnya akan menjadi lebih jahat. Ketika tadi dikatakan, contoh ya, misal di 1 Korintus 8 nomor 6. Ketika di situ Paulus katakan Allah itu hanya satu yang disebut Bapa. Posisi Yesus sebagai Tuhan, namun dalam konsep Kristen disebut sebagai Tuhan. Di sini menunjuk ada entitas yang berbeda, posisi yang berbeda, derajat yang berbeda. Nah, pengajaran seperti itu sudah diajarkan bahkan oleh Paulus. Tetapi dikemas lagi seperti apa sekarang datang ke Indonesia, malah dibikin sejajar. Nah ini orang itu berbuat lebih jahat lagi. Bahkan dia katakan menjadi apa? Menjadi ahli neraka. Buktinya ketika kita bahas, berapa kali dikatakan kalau Yesus itu siapa? Pengakuan dia sebagai manusia, sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Coba bayangkan, ketika Tuhannya Yesus memanggil Yesus di Matius 12:18, apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada Yesus? Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Tuhannya Yesus manggil Yesus sebagai hamba. Yesus bilang tidak lebih tinggi daripada Tuannya. Begitu mengutusnya, itu sudah clear. Tuhan, Allah juga, dia manusia. Nah itu nggak nyambung. Mengikuti pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan manusia. Makanya kan berapa kali Yesus katakan apa? Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Matius 7, di Matius itu banyak sekali tentang pernyataan Yesus waspadalah. Pengajar-pengajar palsu yang menyeru kepada Yesus Tuhan. Makanya Yesus katakan apa? Di akhir zaman yang mengatakan Yesus Tuhan, manggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Yesus justru katakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yesus nggak kenal itu. Itu kepada siapa itu? Pernyataan itu digenapinya. Loh, kalau bukan Kristen siapa lagi, Pak? Kalau bukan Kristen siapa lagi? Umat Islam tidak ada yang memanggil Yesus Tuhan. Umat Islam memanggilnya seluruhnya siapa? Sebagai hamba Allah yang Allah kasihi, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, orang soleh, utusan Tuhan, utusan Allah. Itu jelas. Maka ketika dia mengatakan sebagai Tuhan, bermujizat, manggil Yesus dan sebagainya, justru Yesus katakan dia tidak kenal gitu loh. Dan ini digenapi hanya oleh orang Kristen, karena bukan oleh seorang Muslim. Oke, silakan.
Kalau saya minta maaf untuk hal ini karena memang Isa di dalam Al-Quran sama Yesus yang kami anggap sebagai Tuhan itu beda. Itu bukan pribadi yang sama. Itu bukan pribadi yang sama. Karena memang menurut sejarah bahwa Isa itu kan, saya minta maaf kurang paham juga sih. Dia lahir di bawah pokok korma ya, atau di mana ya? Sementara kalau di kekristenan bahwa dia lahir di kandang domba. Jadi itu udah dua fakta yang berbeda, berarti itu bukan orang yang sama. Sehingga kalau kita mau samakan pemahaman kita di Islam tentang Isa dan di Kristen tentang Yesus, itu tidak akan pernah ketemu, Pak. Ya, mungkin habis ini dilanjut oleh guru kami ya. Justru ya itu tadi, mereka memandang indah pengajaran itu yang dikatakan lagi 2 kali lebih jahat. Ini siapa ini yang mengajarkan ini? Ini malah dikatakan 2 kali lebih jahat, kata Yesus. Nah, sekarang permasalahannya begini, Pak. Di mana dalilnya kalau Yesus lahir di kandang domba? Itu malah menghinakan terhadap Yesus, Pak. Orang Yesus yang mulia, kenapa malah lahir di kandang domba? Kandang domba itu identiknya dengan apa, Pak? Padahal ayatnya pun tidak ada. Nah, itu. Kembali guru kami kayaknya udah siap. Fadol. Saya minta sebenarnya ada ayatnya, Pak. Cuman saya Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya ada Kecuali dulu. Anda mengikuti penyesat, Pak. Sebenarnya nantilah kita ketemu di waktu yang itu, biar kalau saya ada di rumah saya ada dalilnya, Pak. Kalau soal yang seperti itu. Tapi Lukas 2 dibahas, Pak, tapi nggak ada kandang domba. Nggak ada itu Bang Robia, nggak ada. Saya sangat paham Bible, nggak ada itu. Yang ada itu Yesus lahir dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Ya Bang Robia, tidak ada itu. Tidak ada ayat yang mengulas tentang Yesus lahir di kandang domba, tidak ada. Kalau yang ada itu Yesus lahir dalam palungan dan dibungkus kain lampin. pemahaman palungan itu apa? Nah, palungan itu adalah tempat makan ternak atau tempat makan domba. Tapi tidak selamanya, tunggu dulu Bang Robi, tidak selamanya itu palungan itu, tidak selamanya palungan itu ada di dalam kandang domba. Kain lampin itu kain yang untuk memandikan ternak atau domba, gitu loh. Tapi tidak selamanya kain itu ada dalam kandang, gitu loh. Lihat kondisi pada saat itu, di mana gembala-gembala itu ada di padang gurun. Coba lihat, baca literasi sejarahnya Bang Robi ya. Jangan asumsi sendiri gitu loh. Ya silakan dilanjut Bang. Mungkin Guru Ndasuma silakan dilanjut. Iya, jadi terkait dengan Yesus kan sudah dikatakan di dalam Matius 12, angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberi satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Nah, di sini ada 2 nih. Angkatan jahat dan angkatan benar. Apakah tanda Yunus ini juga berlaku kepada angkatan benar? Ternyata tidak. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Lukas 24. Dalam Lukas 24 diceritakan kemudian bahwa murid-muridnya itu tidak percaya kemudian akan pemberitaan kalau Yesus itu bangkit. Tidak percaya. Kita lihat di dalam Matius 24 nomor 30 ya, kita mulai dari 30. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat dan seterusnya. Nah, ini Yesus ketika diceritakan demikian, diceritakan di dalam Lukas 24 ini, ternyata sang murid tidak percaya kalau Yesus ini bangkit. Kita mundur ke belakang. Kita lihat di data nomor 8-nya. Di Matius 24 itu. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka kemudian menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan yang datang melihat kubur Yesus dan tidak menemukan ada Yesus di situ, Maria, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus dan beberapa perempuan lain, itu bersama-sama dengan mereka dan memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi
murid-murid menganggap perkataan-perkataan perempuan-perempuan ini sebagai omong kosong. Dan murid-murid tidak percaya. Mana mungkin Yesus bangkit pada hari ketiga? Artinya murid-murid ini bukan angkatan jahat karena tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Nah, di data nomor 12 dan di Lukas 24, sungguh pun Petrus tidak percaya. Dia bangun, Petrus bangun, lalu cepat-cepat ke kubur itu. Ketika ia melihat kubur, ia melihat hanya ada kain kafan yang ada di situ. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Ini Petrus tidak tahu ada yang disebut bangkit hari ketiga. Murid-murid tidak tahu. Murid-murid anggap itu omong kosong. Artinya mereka tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ternyata bangkit hari ketiga itu hanya diajarkan kepada angkatan jahat. Kita lihat dalam Matius 12 nomor 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam." Nah, ini tanda untuk angkatan jahat. Berarti benarlah apa yang dikatakan bahwa ketika ada orang kerasukan setan roh jahat, maka orang itu akan bisu. Dan kata Yesus di dalam Matius 12 itu di data nomor 45, di situ dikatakan bahwa lalu keluarlah dan mengajak 7 roh lain yang melihat jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini artinya akan kerasukan roh jahat dan membuat mereka buta. Ini dialami oleh Paulus. Kisah Para Rasul 9 nomor 8. Ketika dia melihat cahaya maka Paulus pun buta. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah roh jahat. Untuk siapa pengajaran Paulus kemudian? Untuk angkatan jahat. Paulus itu juga adalah angkatan tidak setia. Yang tadinya mengaku penganut Taurat, tidak setia. Dia tinggalkan. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum dasar. Hukum-hukum pertama. Menuju kepada hukum yang akan diajarkan oleh Paulus. Dia tidak setia. Hukum Taurat tadinya dianggap baik. Begitu dia mau mengajarkan tentang Yesus, dianggap sampah. Dianggap sebagai kotoran hukum Taurat itu oleh Paulus. Maka ketika dikatakan oleh Yesus angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda, maka tanda yang diberikan adalah bangkit pada hari ketiga, dan itu tidak dianut oleh para murid, hanya dianut oleh angkatan jahat. Inilah yang kalian alami. Sehingga di Matius 7 nomor 12 sampai nomor 15 sampai nomor 23, kalian orang Kristen diusir oleh Yesus. Diusir, betul-betul diusir. Nah, main-main. Coba Anda cek di sana, silakan. Bang Zuma. Iya. Ada pantun sedikit untuk Bang Zuma. Bang Zuma bawa garam. Ada bapak lagi di awan. Bang Zuma malam ini banyak diam, apalagi sariawan. Bisa aja Lunro. Bang Robi, silakan. Lanjut. Bang Robi. Walau terlambat. Lanjut. Hah? Ya. Sebelum lanjut kita ke Putra. Apa yang disampaikan Bang Putra? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mohon maaf. Saya cuma ngamati aja, soalnya ya saya kan mualaf, jadi saya ngomong juga ya palingan sama seperti Bang God ngomong. Kita harus mengulas sejarah dulu baru ke kitab. Kalau kita membawa kitab duluan, pasti mereka ngelak. Kalau kita ngulas sejarah dari Nabi Adam, dari awal bumi diciptakan sampai Nabi Adam, pasti mereka kalah nanti. Nah,
Iya, iya, iya. Kalau kita ngulas sejarah, secara logika ngulas sejarah, jadi ngulas sejarah turun sampai ke ya nabi-nabi Allah yang membawa kita turun dari sejarah lah semuanya akan langsung ke bahwa kita nggak gali sejarah dulu pasti akan panjang terus. Nah itu aja, mohon maaf salah kata, lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Guru coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada sejatinya mereka bukan kalah, Bang. Ketika disampaikan kemudian terkait dengan sejarah kekristenan pada masa silam, mereka bukan kalah, tetapi paling tidak mereka menyerah kepada kebenaran gitu. Seperti itu. Silakan yang lain. Nah, jadi begini, saya lanjut sedikit Bang Suma. Nah, kebetulan ini Silakan. Ya, saya diundang ke Tanah Toraja ini di kampung halaman saya untuk membicarakan tentang liturgi musik. Walaupun liturgi musik gereja, walaupun mereka tahu saya sudah mualaf, saya dipanggil didaulat untuk menjadi salah satu pembicara masalah liturgi musik. Tapi ketika saya akhir pembicaraan, saya belum disuruh untuk berhenti bicara. Justru saya disuruh sama mereka, diminta sama mereka untuk menjelaskan kenapa saya jadi mualaf. Mungkin itu dasarnya mereka mengundang saya. Bukan mereka ingin saya bicara tentang liturgi musik. Ya, saya kan pernah mendapat penghargaan di Sulawesi Selatan ini sebagai peserta liturgi musik terbaik yang diselenggarakan oleh STT Intim. Ya, jadi saya seorang Masya Allah. Iya, boleh ditanyakan. Kalau pemusik gereja senior tidak ada yang tidak kenal saya di Makassar ini. Nah, jadi saya diundang, ternyata mereka mengundang bukan saya ingin berbicara tentang liturgi musik gereja, tapi justru mereka ingin bertanya kenapa saya mualaf. Karena mereka sangat heran-heran. Karena saya dulu seorang aktivis gereja yang aktif. Iya, gitu loh. Bahkan pelatih vokal grup Kristen yang sudah menjuarai mungkin beberapa event. Iya, itu yang mereka heran. Makanya mereka bertanya. Lah, setelah mereka mendengar penjelasan saya tentang sejarah Kristen, wawasan mereka justru terbuka. Begitu loh. Oh, benar ya. Iya. Iya, jadi itu makanya saya bilang jangan coba lupakan sejarah ketika kita membahas tentang kitab orang lain. Nah, kita harus paham dasar-dasar Bible dengan berikut sejarahnya, gitu loh. Gitu loh Bang Suma. Nah, jadi saya 2 jam berbicara. Saya 2 jam berbicara di puluhan pemusik gereja, bahkan boleh dikatakan di situ banyak penatua-penatua. Nah, saya katakan begini saja sama mereka, bahwa ketika Anda ingin mencari kebenaran, jangan lupakan sejarah. Baik itu kalau ingin Anda mencari kebenaran Islam, carilah sejarah tentang Islam. Kalau Anda ingin mencari kebenaran tentang Kristen, carilah sejarah tentang Kristen. Saya ulas tentang sejarah Kristen, masuk di akal mereka. Karena sejarah memang tidak bisa dibantah, karena itu fakta. Masya Allah. Gitu, Bang. Iya, luar biasa. Iya. Jadi, iya. Dulu juga pada saat saya mendampingi Profesor Manameh Ali di Makassar, saya didatangi juga orang Toraja dan minta kesediaan saya untuk ke Toraja. Mereka punya perkumpulan, minta dijelaskan tentang Islam dan Kristen. Tapi sampai hari ini belum ada informasi lagi. Jadi kalau saudara kita ini ada undangan, hadiri aja. Yang penting keselamatan bisa terjamin. Oh iya, mereka menjaminkan, rata-rata saya kenal mereka. Soalnya bekas saya kan bekas dari situ, bekas Persatuan Musik Gereja, anggota Persatuan Musik Gereja. Jadi aman lah berarti. Ya, rata-rata saya kenal mereka. Tidak mungkin mereka, apalagi di kampung saya sendiri, mereka mengundang saya di kampung saya sendiri. Iya, aman berarti. Ya, bahkan saya sebelum ini saya sudah di VT saya itu kan ada yang sempat diputar di gereja-gereja. Saya sudah diundang 2 gereja untuk masalah VT saya ini. Tapi saya jelaskan memang sesuai fakta, sesuai sejarahnya juga. Jadi mereka tidak bisa menyanggah atau tidak bisa banyak bicara. VT saya yang terkenal itu saya bahas tentang Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Karena saya sempat di DM sama pendeta Niko itu. Pendeta Niko itu dari gereja Pentakosta. Dia katakan begini, Bang Hen, kalau sudah mualaf, jangan lagi korek-korek agama Kristen. Dan kalau bicara Bible, jangan comot-comot ayat. Akhirnya VT itu keluar. Saya katakan, saya tidak nyomot-nyomot ayat. Kalau gitu saya bahas satu pasal gitu loh. Supaya anda percaya bahwa saya tidak mengada-ngada, tidak asumsi. Saya sertakan sejarahnya berikut fakta di Bible. Kan begitu. Iya.
Pendeta Niko salah satu pendeta yang cukup dikenal di sini. Iya. Iya, betul. Kan begitu. Jadi apa teman-teman Kristen tolong kalau mau protes tolong mari kita bicara sejarah supaya Anda mengerti apa yang saya maksudkan begitu. Begitu Bang. Silakan lanjut Gurunda semua. Baik. Ayo teman-teman, ada lagi mungkin yang ingin menambahkan atau menyangga, silakan. Masya Allah. Silakan ditanggapi Robi. Bang Robi. Syukron Bang 2728. Masya Allah. Kalau Silakan, untuk Ustaz. Bang Robi, memang ketika Anda menjalani sendiri keagamaannya, itu Anda akan merasa nyaman. Tapi kalau kita mengungkap fakta dan data, contoh masuk ke ranah diskusi, ya seperti inilah keadaannya. Harus siap-siap menerima kenyataan. Mendengar semua ini. Bu Rasmi baru gabung malam ini. Nah, boleh Bu Rasmi bersuara, tanggapi dikit apa yang disampaikan Bang. Ya Bu Rasmi. Selamat malam. Kesini apa mau syahadat? Ya sama Bang God itu. Kenapa? Panas ya, Bunda? Lanjut. Dari tadi aku dengar abang itu ngomong tentang sejarah. Dan bagaimana dan sejarah Islam bagaimana gitu. Kalau sejarah Kristen Anda tanya sejarah di apa ini, di yang mana ini, sejarah bagian mana ini atau bidang apa. Tapi kalau sejarah Islam tanya sama Bang Suma ya. Iya. Nah, saya mualaf tanya sama Bang Suma. Kalau sejarah Kristen mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Jadi saya akan jelaskan di sini dua aliran gereja supaya Bu Rasmi sedikit agak terbuka wawasannya. Saya mau bilang kepada Anda bahwa dua aliran gereja yang menguasai dunia ini sekarang itu lahir dari rasa kecewa, bukan lahir dari ajaran kasih. Bu Rasmi pernah baca sejarahnya? Saya mau nanya dulu sebelum saya jelaskan. Pernah baca sejarah dua aliran gereja yang menguasai dunia ini lahir dari rasa kecewa? Bu Rasmi silakan monitor. Oh, enggak pernah baca, berarti memang Enggak pernah saya dengar, enggak pernah baca. Makanya saya mau tanya abang gitu. Oke, enggak apa-apa ini Bang semuanya saya bicara sedikit ini. Iya, lanjut. Oke, Silakan, begini. silakan. Jadi begini, dua aliran gereja yang melahirkan ribuan denominasi gereja yang menguasai dunia saat ini lahir dari dua aliran gereja. Yang pertama itu gereja Anglikan atau Kristen Anglikan yang didirikan oleh Raja Henry ke-8. Iya. Jadi kenapa Raja Henry ke-8 mendirikan gereja Anglikan ini? Karena Raja Henry sangat kecewa kepada Paulus pada saat itu. Karena Raja Henry ingin menceraikan istrinya yang bernama Catherine karena tidak mempunyai anak. Jadi beliau Raja Henry ke-8 sangat kecewa dengan Paulus dan mendirikan sekte sendiri yang namanya adalah Kristen Anglikan. Jadi kalau Anda katakan bahwa Kristen lahir dari ajaran kasih, Anda salah besar. Karena semuanya lahir dari rasa kecewa, rasa protes berat terhadap Paulus. Jadi Raja Henry ini memisahkan diri dari gereja Katolik pada saat itu dan menolak semua keabsahan Katolik. Karena Raja Henry marah terhadap Paulus karena sakramen pernikahan pada saat itu diatur oleh Paulus, sementara Paulus itu berpihak kepada Catherine yang kata Paulus itu adalah menjadi ahli waris kerajaan Inggris pada saat itu. Nah, kecewalah si Raja Henry ini akhirnya mendirikan gereja Anglikan. Ya, nah, kira-kira begitu. Itu secara umum saya jelaskan. Yang kedua, Kristen Protestan. Kristen Protestan yang dimotori oleh 3 tokoh. Yang paling terkenal adalah Martin Luther. Yang kedua itu Ulrich Zwingli dan yang ketiga itu adalah John Calvin dari Prancis ya. Jadi Martin Luther ini adalah seorang dosen atau seorang pengajar Katolik di salah satu universitas Wittenberg, Jerman. Anda tahu kenapa agama Kristen Protestan lahir? Bu Rasmi saya jelaskan ya. Agama Protestan lahir itu dikenal dengan istilah despotism on the power of indulgency. Anda tahu artinya? Artinya adalah pertentangan tentang indulgensi. Indulgensi itu apa? Indulgensi itu
adalah aturan yang diterapkan Paus Leo ke-10, di mana dosa bisa dibayar dengan uang. Yang penting yang punya minat dan punya uang. Inilah yang melahirkan 95 nota keberatan Martin Luther yang akhirnya mendirikan gereja Protestan. Menolak semua keabsahan gereja Katolik, Paulus memprotes semua kebijakan Paus Paulus, salah satunya ajaran pagan yang dari 95 nota keberatan Martin Luther itu termasuk ajaran pagan yang dikatakan Katolik membawa ajaran pagan, yaitu menyertakan salib atau patung salib, patung Bunda Maria dalam gereja. Gitu loh Bu Rasmi. Jadi Kristen Protestan ini lahir dari rasa kecewa Martin Luther terhadap penguasa Vatikan atau penguasa Santo Basilika pada saat itu. Jadi kenapa Paulus menerapkan aturan indulgensi di mana dosa bisa dibayar dengan uang, itu untuk mengkonstruksi Santo Basilika untuk menjadi sesuatu kekuatan sekte yang terbesar di dunia. Gitu loh. Ini yang diprotes Martin Luther. Jadi Martin Luther mendirikan agama Kristen Protestan ini, diikuti oleh Ulrich Zwingli dengan John Calvin. Kira-kira gitu Bu Rasmi, sedikit sejarah secara umum. Jadi dua denominasi gereja ini sebenarnya lahir dari rasa kecewa, apalagi Kristen Anglikan. Kalau kita baca sejarah Raja Henry ini raja yang kejam dan bengis, karena hanya raja ini yang memenggal dua kepala istrinya. Makanya sampai Paus pun dia lawan. Didirikanlah gereja Anglikan ini. Jadi begitu Bu Rasmi, sedikit sejarah. Ya, kalau Bu Rasmi mau tanya sejarah lain silakan. Karena saya terus terang saya sangat paham sejarah kekristenan berikut sejarah Bible atau dasar-dasar Bible. Silakan Bu Rasmi. Iya Bang, aku nggak nanya yang lain-lain. Aku cuma mau nanya, Abang dulunya sebelum mualaf Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Saya pemegang doktrin Tritunggal dari Gereja Oekumene. Boleh aku sanggah sedikit Bang? Iya, silakan. Memang Protestan itu memisahkan diri dari Katolik ya. Tetapi kalau menurut yang saya tahu ya, bukan karena penghapusan dosa karena uang. Aku Bang Katolik ya, memang sekarang aku Protestan, tapi dulu aku Katolik. Jadi aku tahu ajaran Katolik dengan Protestan gitu. Nggak ada di Katolik penghapusan dosa dengan uang, nggak ada Bang. Setahu saya. Ya, silakan dulu. Baik, silakan. Setahu saya Protestan itu makanya dinamakan dia Protestan ya, memang karena protes ya, karena protes mereka kepada Katolik. Tetapi bukan karena itu, setahu aku alasannya Bang, bukan karena penghapusan dosa karena uang. Bu Rasmi, amit dulu. Berarti Bu Rasmi tidak paham sejarah. Silakan klik di Google sejarah Kristen Protestan. Jelas tertulis di Google, masih ada sisanya. Sejarah ini saya baca sebelum ada Google, tapi Google masih membuka ini. Silakan dibaca ya. Ya, silakan dibaca. Jadi istilah disposition, tunggu dulu Bu Rasmi. Istilah disposition on the power of indulgency, itulah yang menjadi pertentangan antara Paus Leo ke-10 dengan Martin Luther. Itu cikal bakal lahirnya nota 95 nota keberatan Martin Luther. Ibu tahu isinya 95 nota keberatan Martin Luther? Ibu pernah baca sejarahnya? Anda kan ya bentar, yang aku pelajari Bang, aku bilang yang aku pelajari waktu aku masih Katolik ya, itu ada kami pelajari itu Protestan itu karena satu, salibnya di Katolik itu ada patung Tuhan Yesus, dan di salibnya Protestan nggak ada patungnya Tuhan Yesus. Jadi karena ada patungnya Tuhan Yesus di Katolik, dibilang Protestan berhala. Terus yang kedua, saya sudah jelaskan tadi Bu Rasmi, dari 95 nota keberatan yang salah satu yang diprotes Martin Luther itu adalah penyembahan pagan atau agama pagan atau penyembahan berhala. Yang baru Bu Rasmi tadi sebutkan itu. Kan begitu, tapi dasarnya
the power Oke, of indulgensi. di sini ya bentar ya Bang. Di sini aku bukan bela Katolik Saya jelaskan ya. dulu karena Bu Rasmi kurang paham. Jadi begini, indulgensi, aturan indulgensi itu hanya dibuat oleh Paus Leo ke-10 untuk merekonstruksi Santo Basilika. Setelah itu aturan itu dihapus. Nah, itulah cikal bakal bahwa Martin Luther itu mendirikan agama Protestan. Sekarang ibu tidak pakai lagi di agama Katolik. Karena aturan itu sudah lama dihapus. Itu kan hanya untuk membangun Santo Basilika, untuk hanya merekonstruksi. Jadi Paus pada saat itu mengumpulkan dana, mengumpulkan uang dari jemaat untuk membangun itu. Jadi diterapkanlah itu indulgensi, di mana dosa bisa dibayar dengan uang. Inilah yang diprotes keras Martin Luther. Sampai 95 nota keberatannya itu ada atau disampaikan kepada Paus. Silakan baca sejarahnya, masih ada di Google ya, supaya Bu Rasmi ngerti gitu loh. Ya, silakan. Gini loh Bang, kalau memang nggak ada diterapkan di gereja itu, bagaimana saya percaya? Karena memang nggak ada diterapkan hal seperti itu gitu. Bu Rasmi, sekarang Ya. sudah diterapkan. Bu Rasmi tidak dengar penjelasan saya. Itu namanya fitnah Abang. Nggak ada diterapkan Gimana? seperti Itu itu. sejarah, Pak. Itu sejarah Bu Rasmi. Sekarang indulgensi itu sudah tidak diterapkan di gereja Katolik, karena indulgensi itu diterapkan pada saat Paus Leo ke-10. Itu untuk membangun Santo Basilika. Pada saat itu saja indulgensi itu diterapkan. Bukan saat sekarang. Bu Rasmi tidak dengar ya Bang. penjelasan saya. Dan yang kedua saya lihat perbedaan antara Protestan dengan Katolik yaitu hanya di tata cara. Waktu di Katolik kan ada dia tata cara masih pakai kemenyan. Memang itu kan ada di Alkitab. Di Protestan itu udah nggak ada, ya kan. Terus pengurus-pengurus gereja di Katolik kan tidak menikah, di Protestan menikah. Itu yang saya pelajari. Kalau yang Abang bilang nggak ada. Aduh Ibu Rasmi, yang Ibu sebut tadi itu masuk di 95 nota keberatan Martin Luther. Wah, saya sudah jelaskan tadi, nggak paham-paham juga. Bang God, jadi gini Bang. Bumbu nona hitam, Bu Rasmi mana paham Bang? Sudahlah. Gini loh kan aku kan udah jalani Katolik dengan Protestan. Yang aku lihat hanya itu bedanya, nggak ada yang lain. Ya jadi ya kalau aku bisa bilang sama Abang jangan mengatakan yang tidak ada dilaksanakan di gereja itu gitu. Bisa Abang dikatakan memfitnah gitu loh. Kalau masalah dulu ya kalau itu dihapus itu kan nggak ada bukti gitu loh Bang. Buktinya udah hilang. Kalaupun memang yang Abang bilang betul, buktinya udah nggak ada. Bu Rasmi, itu bukti sejarah. Itu fakta. Tidak bisa Anda bantah, itu bukti sejarah. Sedangkan yang Anda bilang tadi itu masuk dalam 9 keberatan Martin Luther terhadap Paus. Dalam gereja. Coba baca dulu Bu Rasmi 95 nota keberatan Martin Luther. Supaya Anda tidak katakan saya memfitnah. Iya, tapi yang saya dengar-dengar nih, tunggu dulu Bu Rasmi. Sebelum Martin Luther meninggal, Bang, yang saya dengar-dengar sebelum Martin Luther meninggal katanya nih Martin Luther ngirim surat kepada Paus kalau dia menyesali protesnya itu gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan saya? Saya ini hanya bicara fakta sejarah. Ya iya begini loh, nggak ada dilaksanakan di Katolik penghapusan dosa dengan uang. Itu yang saya bilang sama Abang, nggak ada. Kalau sekarang udah dilakukan, kalau nggak ada bukti dilaksanakan di gereja itu fitnah loh Bang. Sekarang sebentar, Bang God. Sekarang kan kamu di Protestan. Sekarang kan Protestan. Ya, aku Protestan, tetapi waktu itu aku masih sering ke Katolik. Ya, aku pun Protestan bukan karena aku nggak suka Katolik. Sampai sekarang aku tetap suka Katolik ya. Bunda, kenapa kau pindah ke Protestan kalau ternyata Katolik itu benar? Karena nikah. Kenapa? Karena nikah kakak, bukan karena aku nggak suka Katolik. Ya terus pun aku mau ke Protestan karena aku lihat masih Tuhan Yesus sebagai Tuhan gitu. Kan beda. Katolik itu nggak mau disebut, Bunda, Katolik itu nggak mau disebut Protestan loh.
Mereka nggak mau. Ingat sejarahnya ya. Ya nggak bagaimana mau lah pertikaian. karena memang Protestan itu protes iya. ke Katolik, Kenapa? Kakak. Terus kenapa kau bilang sama? Kenapa kau bilang sama loh? Beda. Samanya Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, itu samanya. Nah, jadi begini Bunda Bu Rasmi, di sini nonton ini ratusan ya Bu Rasmi ya. Jadi semua yang nonton yang saya bicarakan silakan klik Google dan silakan klik sejarah Kristen Protestan. Jelas di situ. Istilah the power Terus of oke. urgency. Terus gara-gara itu Abang mualaf. Oh, bukan gara-gara itu. Wah, Bu Rasmi ini gimana? Terus gara-gara apa Bang mualaf? Lah, tadi berarti Bu Rasmi tidak terlambat naik, tidak dengar gitu loh. Ini sudah berkali-kali. Bahkan saya tidak bicara cuma satu orang. Saya bicara sama puluhan jemaat loh. Saya baru-baru jadi pembicara ini, pemusik gereja di Tanah Toraja nih. Bu Rasmi katakan saya mengada-ngada, sementara sekelas pendeta Niko, Kalau itu aku nggak heran Bang. Kalau abang pemusik gereja jadi mualaf aku nggak heran, karena iblis pun malaikat tangan kanan Allah berkhianat kan? Aduh, gimana ini Bu Rasmi nggak nyambung nih. Panas dia, panas. Kan itu kan abang mualaf kan abang berkhianat tuh kan sama, sedangkan malaikat kepercayaan tangan kanan Allah aja berkhianat, apalagi abang yang masih manusia itu wajar, itu maksud aku. Itu asumsi. Itu asumsi. Bu Rasmi. Saya berkhianat gimana saya berkhianat? Sama siapa saya berkhianat? Ayo. Sama siapa saya berkhianat? Sama Yesus lah. Abang berkhianat. Justru saya masuk Islam karena saya mengikuti ajaran Yesus. Ya, gini aja. Bang God, kita tanya dia aja, di mana Yesus diperuntukkan untuk Kristen? Di mana Yesus diperuntukkan untuk Kristen? Itu aja dulu. Bunda. Ya, diperuntukkan untuk Kristen ya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya itu semua diperuntukkan untuk Kristen. Mana Yesus mengenal Kristen itu? Silakan Gurunda kalau mau masuk. Iya. Silakan. Ya, intinya gini. Kita sederhanakan aja ya. Bahwasanya adanya kekristenan sekarang itu buah daripada pengajaran orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan roh jahat. Nah, apa buktinya? Kita lihat kemudian apa yang diuraikan dari beberapa narasumber. Ketika kita melihat dalam Matius 12 nomor 38, roh jahat keluar lalu ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian tapi tidak mendapatkan. Jadi roh jahat ini keluar dari mana? Keluar dari orang yang bertaubat. Paulus pernah mengaku bertobat? Pernah kan? Jadi Paulus kemudian menganiaya murid Yesus. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena kerasukan setan, itu pasti. Paulus kerasukan setan sampai dia melakukan penganiayaan, pembantaian terhadap murid Yesus. Lalu dia bertobat. Tetapi sudah padanya kemudian nanti dikatakan bahwa di dalam Matius 12:38 itu roh jahat keluar dari Paulus. Saya sederhanakan gitu. Lalu ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian tapi tidak mendapatkan. Nah, Paulus ini ketika berjalan ke Damsik itu dia mengaku bertemu dengan Yesus. Tapi ternyata kemudian Yesus. Benar yang dikatakan oleh saudaraku tadi. Siapa yang bohong? Paulus atau Yesus? Atau Paulusnya kerasukan roh jahat? Dan ternyata betul Paulus kemasukan roh jahat. Apa buktinya? Ketika roh jahat ini keluar dari Paulus, kemudian dia bertaubat, kemudian roh jahatnya itu kembali ke rumah kosong tadi. Apa rumah kosong itu? Aikos. Aikos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia adalah keluarganya, tempatnya berada. Lalu kemudian orang itu bertobat, dia sempat keluar dari Paulus. Sehingga ketika kemudian iblis itu datang, dia melihat Paulus ini bersih.
Tak ada dosa, tak ada kesalahan. Akan tetapi sang roh jahat itu kembali merasuki Paulus. Setelah berdiam dalam diri Paulus, dia kembali kemudian keluar dari diri Paulus, lalu keluar mencari apa? Mencari 7 roh jahat yang jauh lebih jahat daripada roh yang pertama merasuki Paulus. Sehingga orang ini makin jahat. Kenapa saya katakan itu adalah Paulus? Karena dikatakan di data Matius 12 nomor 45 dikatakan bahwa demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Paulus bertobat, lalu kemasukan lagi roh jahat setelah dia bertobat. Lalu roh jahat yang ada pada dirinya yang tadi merasukinya pada saat dia melakukan pembunuhan, memanggil 7 roh jahat yang lebih jahat lagi untuk masuk ke dalam dirinya. Sehingga semakin menjadi-jadi kejahatannya. Tadinya menganiaya murid Yesus dalam bentuk fisik, setelahnya menganiaya manusia, miliaran manusia dalam bentuk rohani, dalam bentuk akal. Sehingga pengikutnya semuanya hampir akalnya itu mati total. Ini data, kata Yesus, ini semua akan ditanggung angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini yang harus menanggungnya. Artinya apa yang Yesus ceritakan dalam Matius 12 itu terbukti dengan adanya angkatan jahat yang ada pada diri di tengah-tengah mereka. Santer kita pernah dengar para pengkhianat mengatakan begini, para penghujat mengatakan begini, iblis itu dalam 2 Petrus disimpan di dalam goa-goa yang gelap. Tetapi ternyata di dalam Matius 12 iblis itu disimpan pada diri manusia. Orang yang bertobat iblisnya keluar. Ketika orang itu kemudian dianggap sebagai tempat yang cocok untuk dirinya, iblis itu kembali masuk ke dalam. Tempat-tempat iblis itu adalah padang-padang gurun yang kosong, bukan di dalam goa, berdasarkan Matius 12. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Kenapa kemudian saya ceritakan ini? Karena jelas dikatakan tanda-tanda orang kerasukan roh jahat itu salah satunya adalah buta. Kisah Para Rasul 9 nomor 8, ketika Paulus kemudian kerasukan roh jahat, Paulus kemudian buta. Buta dia. Dan itu banyak dalam Bible Perjanjian Baru, orang kerasukan roh jahat pasti buta, pasti buta, pasti buta, pasti buta. Orang kerasukan roh jahat. Kalau ada orang kerasukan roh untuk mengetahui dia nabi atau roh jahat yang masuk, lihat apabila dia buta itu roh jahat. Menurut Perjanjian Baru, Paulus mengalami itu. Dan apa yang terjadi setelah dia merasa dirinya bertobat? Semakin menjadi-jadi penyesatannya terhadap manusia. Nah, ini yang terjadi sehingga ajarannya kemudian dianut, Yesus disembah, Taurat dibatalkan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan endingnya semua mereka akan diusir. Diusir oleh siapa? Diusir oleh Yesus. Saya kira gitu sementara, silakan. Silakan Bunda Rasmi. Terus siapa Bang Robi tanggapi? Bu Rasmi kalau lagi lambaikan tangan open cam biar ketahuan. Kalau nggak buka kamera kita nggak lihat. Ya, referensinya salah satunya. Referensi salah satunya Matius 12 nomor 22, Matius 9:32. Tanda-tanda orang kerasukan roh jahat itu adalah buta. Masya Allah, kereta lagi. Alhamdulillah. Dengar tuh Rasmi ya. Tanda-tanda nabi palsu, kerasukan. Ingat kenapa saya katakan Paulus ini nabi palsu? 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Artinya roh jahat itu masuk kepada nabi-nabi palsu, dan itu dialami oleh Paulus. Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 diceritakan sebagai nabi di Antioquia. Ingat itu. Matius 12 nomor 22, Matius 9:32 jelas dikatakan bahwa orang yang kerasukan roh jahat itu buta, tanda-tandanya. Kisah Para Rasul 9 nomor 8, Paulus buta. Demikian.
Oke, biar saya sanggah ya Bang. Iya. 3 hari Bang. Hanya 3 hari, sesudah itu dia sembuh. Jadi kalaupun abang bilang buta itu tanda-tanda roh jahat, tetapi itu hanya 3 hari. Dan setelah itu Paulus bisa melihat. Ya, saya sanggah saja ini Bang Suma. Nah, kalau dikatakan Paulus Silakan. hanya buta 3 hari. Sekarang pertanyaannya begini. Nah, siapa yang mencelikan mata Paulus waktu dia buta? Nah, seandainya saja tidak ada, saya mau katakan sama Bu Rasmi, seandainya saja tidak ada Ananias, Paulus buta terus. Coba baca literasinya itu, baca sejarahnya. Coba. Jangan pakai andai nggak ada Ananias. Faktanya begitu. Faktanya begitu, Ananias. Iya. Kira-kira Paulus ya udahlah Bang. Udahlah Bang, Baca kalau Kisah gitu Para kalau Rasul kita pakai 9. andai. Udahlah kalau kita pakai andai-andaikan gak ada Muhammad, Islam gak ada. yang membuat kan abang tadi pakai andai. Ananias ada jelas, jangan pakai andai. Loh memang kalau andai kan Ananias. Kalau andai kan Ananias. Ya udah, andai kan Muhammad nggak ada, Islam nggak ada. Kalau begitu kita pakai kata andai ya. Andai. Maksud saya begini, seandainya Ananias tidak mau mencelikan mata Paulus karena Ananias marah sama Paulus, bagaimana? Coba. Kira-kira bagaimana? Paulus tetap buka terus kan begitu. Lucu aja Bu Rasmi ini. Enggak ada kata seandainya nggak mau Bang. Karena Ananias itu kan murid Tuhan, otomatis dia menuruti apa kata Tuhan. Berarti Anda tidak baca baik-baik ini Kisah Rasul 9. Waktu Paulus masuk ke rumah Ananias, Ananias menolak Paulus. Ananias katakan Paulus yang ditolak, bukan Tuhan. Karena pun kan di sini Bang, biar aku baca ayatnya ya Bang. Baca, silakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Sampai yang terakhir kalau silakan dibaca. Iya bentar ya Bang, aku baca ya. Nah, silakan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dalam suatu penglihatan, ia melihat. Terus apa jawab Ananias? Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Di sini kan tahu Ananias kalau Paulus ini seorang yang jahat, makanya ditolaknya. Seorang yang Tetapi kerasukan kan setan. Ananias menuruti firman Tuhan, gitu. Jangan pakai kata andai. Ini Alkitab loh Bang, firman Tuhan. Jangan diandai-andaikan lagi. Dibaca terus. Ya, baca terus. Bu Rasmi. Oke, kita langsung baca ke ayat 15-nya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itu. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, jadi inilah kalau orang mengikut Tuhan Yesus, walau dari yang jahat sekalipun dia bertobat, dia akan menanggung banyak penderitaan. Jadi jika orang tidak tahan dengan penderitaan, dia akan mualaf kayak abang. Nggak nyambung lah. Gitu ya Bang ya. Saya tidak menderita. Gimana saya menderita? Saya justru kalau saya mau cari uang, saya tetap menjadi pemusik gereja karena saya digaji loh. Saya bermusik kiri kanan digaji oleh gereja. Justru saya tinggalkan gaji saya. Iya, berapalah gajinya Bang? Sikitnya gajinya. Tetapi abang kan ini mau dipuji-puji mayoritas nih. Sekarang begini. Bu Rasmi, kalau yang Bu Rasmi baca tadi itu, ya saya begini, saya buka aja Rasai Bible ya supaya di sini nonton semua. Silakan buka
dibacakan. 2 Petrus 1 ayat 19, ini kata Paulus, silakan. Dibuka dulu supaya Bu Rasmi mengerti bahwa Paulus kerasukan roh jahat. Nah, silakan. Dibuka dulu. Silakan dibuka dulu. Bu Rasmi. Silakan. 2 Bu Petrus 1 Rasmi. ayat 19 supaya Bu Rasmi tahu bahwa Paulus itu kerasukan roh jahat dan memberitakan tentang Lucifer. Nah, silakan supaya saya bongkar aja nih supaya Bu Rasmi jangan terlalu ini. Ya. Jangan seolah-olah Bu Rasmi menekan saya bahwa saya ini berbohong. Saya berbicara data dan semua fakta. Nah, silakan saya jelaskan pelan-pelan. Ratusan yang nonton di sini saya jelaskan pelan-pelan. Kenapa Paulus itu kemasukan roh jahat? Ya. Saya katakan tadi Paulus antara dua. Kalau bukan berbohong, Paulus kemasukan roh jahat. Buka dulu. 2 Petrus 1 ayat 19. Silakan dibaca dulu. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus. Buka dan baca ya. Saya jelaskan 19 bentar. Sebab adalah kasih karunia jika seorang Baca. 2 Petrus 1 ayat 19. Salah Bu Rasmi. 2 Petrus 1. 2. Bintang Timur. 2 Petrus 1 ayat 19. Ya, betul. Silakan dibuka. Nah, mereka menjanjikan gitu. Ya, silakan. Oke, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Salah itu Bu Rasmi. Bukan itu. 2 Bu Rasmi Petrus. bikin aja salah buka. Mana sih 2 Petrus 1? Jangan nggak paham cara buka kitabnya lagi, Bu Rasmi. 2 Petrus 1 ayat 19. Iya. Oh, dengan demikian gitu. Betul. Ya, silakan. Aduh. Bu Rasmi. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah, itu yang diberitakan Paulus. Bintang timur, agar bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Oke, udah tahu aku ini ya maksud abang ini. silakan kita buka lagi Wahyu 22 ayat 16. Buka. Saya ajar Bu Rasmi pelan-pelan supaya Bu Rasmi tahu bahwa apa yang diberitakan Paulus. Silakan. Buka Wahyu 22 Wahyu ayat 16. berapa? Saya bongkar aja rasa Bible ya. Ya, ini saya sudah bicara di Ayat 16 apa itu? Wahyu 22 ayat Aku 16. Yesus. Ya. Aku Yesus itu. Ya, silakan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke, sudah Bang. Sudah ya, sudah. Jadi benar kata Yesus ya bahwa Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang, betul ya? Silakan Anda buka nubuatannya di Yesaya 14 ayat 12. Siapa yang kalian sembah itu sebagai Tuhan? Silakan. Kenapa balik ke Yesaya, Bang? Kenapa balik ke Yesaya? Bintang Timur. Kan udah aku bilang tadi. Iya. Itu nubuatan itu tentang Yesaya. bintang timur. Sudah, Anda mau menyangkal? Silakan. Itu nubuatan. Anda enggak percaya enggak bahwa Yesus menggenapi nubuatan perjanjian lama? Saya nanya dulu. Percaya enggak? Yesaya berapa, Bang? 14 ayat 12. Yesaya 14. Yesaya 14. Yesaya berapa? 14. Baca sampai ayat ke-15 ya. Yesaya 14. Ayat 12 sampai yang ke-15. Silakan Anda baca Bu Rasmi ya. Silakan. Itu yang kalian sembah itu. Itu yang kalian sembah. Bintang Timur. Bang. Lucifer. Bentar ya. Bentar ya, Bang. Bentar ya. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi.
Ya, di sini memang ini tentang Lucifer Ya baca dulu bintang. sampai 15 Bang Bu Rasmi, baca dulu Bentar, cepat. bentar. Cepat jelaskan. Iya, bentar. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ya, bedakan bang, bintang timur yang gilang gemilang, bukan yang jatuh ke bumi. Itu Ya, nubuatan, dipakai berbicara dong tentang yang kalian akalnya bang, sembah. katanya pakai akal. Tunggu, Bang, baca bang dulu sampai kalau 15. kalau Kristen, dengar, Tunggu Bu Rasmi, baca kalau dulu, saya Kristen, jelaskan pelan-pelan. kalau Kristen dibilang apa bang? Tunggu dulu Bu Damai Rasmi, jelaskan sejahtera saja. melampaui segala akal bang. Ya, kalau Tunggu, kita baca umat dulu Islam sampai 15. berpikir pakai akal. Ya, Ya, kalau baca terus pakai Kristen, akal. ya kalau Cocok. Kristen bang, damai sejahtera melampaui segala akal. Jadi kita Baca di atas dulu. ya, di atas akal ya, melampaui Rasmi. segala akal. Bu Rasmi baca dulu sampai Itu 15. bang, bintang timur yang jatuh ke bumi bang, itu betul Lucifer. Tetapi Ya, baca yang di dulu. Wahyu bintang timur yang gilang gemilang, Baca bukan dulu bintang dong. timur yang Baca dulu, Bu jatuh. Rasmi. Loh. Saya suruh baca. Baca sampai 15. Coba baca dulu. Loh, kok ketawa? Baca dulu. Itu beda Abang tahu aja baca, kepada abang saya. aja baca. Abang baca dulu abang, aku udah capek Apa nih. kamu yang baca, kamu punya Bible situ. Kenapa tidak mau baca ayat sampai ayat 15? Aku udah Coba. capek. Bukan udah capek. Anda takut atau baca sampai Bukan ayat 15 takut. coba. Oke, yang mana bang? Bentar ya. Pokoknya 12, 13, Engkau yang 14, tadinya 15, baca. berkata dalam hatimu, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi Mai yang maha tinggi. Lah iya Lucifer ini, betul. Sudah cocok. Baca lagi ayatnya sesudahnya. Baca terus Bu Rasmi. Iya, gini loh bang. Maksud aku, bang. Maksud aku ini betul tentang Lucifer ya, saya baca 14. dulu. Tetapi yang di Wahyu itu, bintang timur yang gilang gemilang, bukan bintang timur yang jatuh. Aduh Baca abang, dulu, damai Bu Rasmi. sejahtera melampaui segala akal bang ya. Ya, Kalau Bu Rasmi, abang baca memang dulu, pernah baca dulu Kristen ayat ya. sesudahnya, coba. Baca dulu, Jadi baca dulu, kita Bu Rasmi. berapa tingkat di atas akal gitu loh bang. Sampai Bun, selesaikan 15. Selesaikan 15. selesaikan dulu. Kamu Selesaikan dulu. jangan kerasukan dulu, selesaikan dulu. Ayo sampai 15. Selesaikan dulu. Ayo Bun. Coba baca. 12, 13, 14, kalau perlu sampai 17. Kabur. Nah, turun Kabur. kan, Bang. Saya bicara dengan banyak pendeta di sini, pendeta mengakuinya. Hanya mereka tidak bisa tinggalkan agama mereka. Kenapa? Karena mereka hidup dari situ. Siapa yang bisa sanggah ini? Ini nubuatan tentang apa yang kalian sembah itu. Saya mualaf gara-gara ini ayat. Ini petunjuk hidayah kepada saya. Jangan main, yang kalian sembah itu Lucifer, yang tergantung di kayu salib itu Lucifer. Paulus itu berbohong. Di Roma 3 ayat 7. Iblis. Di Roma 3 ayat 7 itu Paulus sudah mengakui dia berbohong. Di mana dia berbohong? Di Galatia 3 ayat 13. Paulus sebenarnya sudah tahu siapa yang disalib. Gitu loh. Iblis ya, Paulus Lucifer. tahu. Iblis Paulus itu. tahu Lucifer Yudas yang itu disalib. iblis. Ini Iya. Pak God, kita baca aja yang 15 ya, karena tadi Ya, dia silakan, nggak silakan. kuat mungkin tarik napas untuk membaca yang 15. Mungkin ini substansi yang sangat Betul. ngeri sekali. Ini kita baca aja, sebutkan. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Gitu kan? Nggak mau baca. Oke, silakan. Nah, sekarang siapa? Siapa yang diturunkan ke dunia orang mati ketika dia mau menyamakan diri dengan Allah? Ayo siapa? Ayo siapa yang mati disalib dikubur? Diturunkan ke dalam dunia orang mati. Apa saya mau bongkar di sini tentang 666? Saya mau bilang kayak kitab kalian kitab iblis yang dibuat oleh otoritas Romawi. Enggak lah Siapa yang bang. berani? Ketika saya menantang semua pendeta untuk berbicara tentang Bible itu kemasukan ajaran setan. Siapa yang berani nantang saya? Enggak lah bang. Enggak. Masih mau kau datang besok? Agama Kristen bukan dari setan bang. Oh. Kami punya agama yang Saya sudah benar. jelaskan nubuatannya itu. Kenapa? Punya agama. Kalau yang di Yesaya itu bang. Sorry dulu. Langsung ibu langsung kabur dia. Yang di Yesaya itu memang iblis bang. Langsung kabur dia. Dengar dulu. Karena Lucifer itu, dia itu malaikat dulu. Yang dicampakkan ke bumi, itulah maksudnya diturunkan ke dunia orang mati. Bukan Abang nubuatan baca tentang Yesus firmannya. yang mati itu bang.
Bang Robi, baca Sorry. perikopnya, judul perikop. Dengar Itu dulu Bang, nubuatan. itu Tunggu, Bang. Lucifer. Bang, itu nubuatan Lucifer, tentang dengar yang dulu kalian Bang, dengar sembah. dulu, dengar penjelasan saya. Lucifer itu dia adalah pemimpin sangkor di sorga. Dan dia dicampakkan. Kalau Lucifer di dicampakkan surga. ke- Bang Robi, tunggu dengar dulu. dulu. Bang Robi, tunggu dulu. Abang bicara Lucifer saja salah. Abang Dia bilang dicampakkan, sangkur. dengar dulu. Iblis itu Salah, dicampakkan ke dunia orang mati. Itu bukan nubuatan Yesus yang dikubur, bukan. Sorry Bang. Aduh, Abang. Bang, Abang menafsirkan Lucifer aja salah. Abang bilang pemimpin sangkur. Itu dari Alkitabiah. Saya mau kasih tahu Anda, Lucifer itu adalah malaikat pimpinan paduan suara di surga. Itu menurut Bible. Abang mau tak kasih ayatnya? Ya itulah dia. Bagaimana sangkur. Abang? Ya itulah dia. Abang menarasikan aja salah gimana? Ya itulah dia yang dinubuatkan di Abang dalam baca perikopnya, yang coba. disampaikan Baca di dalam perikopnya. Yesaya. Yang disampaikan di dalam Yesaya itu memang Lucifer itu. Yang Yesaya diturunkan 14. yang dulunya dari surga dan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu adalah pengertiannya memang setan di situ, iblis. Bang Robi. Jadi baca kalau abang perikopnya dulu. sorry kalau abang bilang Kristen itu agama setan, salah Bang, sorry. Tadi saya sudah jelaskan ayat. Sorry kalau udah sampai bernarasi seperti itu sih udah salah Bang. Sorry. Saya minta maaf. Sudah salah. Itu fakta Bible kau. Tadi saya sudah jelaskan. Siapa bilang? Paulus itu mengajar Lucifer, mengajar bintang timur. Dan Bintang Wahyu timur sudah jelas. Wahyu 22 sudah ayat jelas yang 16. disampaikan oleh Birifas tadi. Bintang timur yang bercahaya, bukan bintang timur yang jatuh, itu jelas. Perkataan dari Bible itu di dalam kitab Wahyu itu beda. Jelas itu Dengan- Yesaya 14. itu bintang timur. Kayaknya sudah dipecahkan di langit. Baca Bang, perikopnya. Judul perikopnya baca itu dulu. bintang timur. Sementara di Wahyu itu bintang timur yang bercahaya itu beda. Beda gimana? Bukan pribadi yang sama itu. Baca perikopnya Bang Robi. Judul perikopnya apa di situ? Yesaya 14. Coba judul perikopnya apa itu? Saya nggak tahu judul perikop. Ejekan tentang Raja Babel. Ejekan Anda tahu Raja tentang Babel Raja siapa? Babel. Anda tahu Raja Babel siapa? Mau saya jelaskan sejarahnya? Bang Robi. Ya. Bang Robi, mau saya jelaskan sejarahnya tentang Apa Raja Babel? sejarahnya? Ini fakta Bang, bukan soal Ini sejarah fakta, lagi. Ini sejarah. fakta, Saya jelaskan sama kau. fakta Alkitab. Bang. Jelaskan Bang. Jelaskan Bang. Diam dulu. Sorry. Ini dulu Bang Robi. Fakta Alkitab Ini memang dulu. jangan beda tafsir Bang. Oke, kalau Beda memang seandainya tafsir. Ini begitu. saya tidak- Dengar dulu, Bang dengar Robi, dulu saya saya. tidak nafsir, saya Dengar sejarah, dulu saya saya, baca dengar dulu sejarah. saya. Oke, silakan Abang punya tafsiran seperti itu. Seperti itu. Oke, Ini fakta kok. itu clear ya, clear. Kalau abang punya penjelasan seperti itu silakan. Kalau kami Kristen tidak, itu clear. Tidak bisa iman itu dibantah. iman buta. Kalau memang abang punya Iman pendapatan bahwa Lucifer, bintang timur yang di kitab apa tadi ya saya dengan di Wahyu itu sama, itu salah. Itu clear. Kalau di kami Kristen, ini harus diluruskan. Jelasin dulu Bang. Itu God. bahaya. Jelasin Saya Bang. katakan tadi, Bang God begini. jelasin biar dia dengar. jadi Jelasin saya- tentang Raja Oke, Babel. Iya, jadi begini. Saya katakan begini. Kenapa saya bicara berbasis data dan mengikutkan sejarah supaya otak mereka terbuka. Siapa yang mereka sembah itu. Jadi begini, Raja Babel atau Babilonia adalah salah satu raja itu yang boleh dikatakan mau menyamai Tuhan. Dan asal Anda tahu Bang Robia, simbol salib pertama kali yang Alkitabiah, simbol salib itu berasal dari Babilonia. Silakan Anda buka sejarahnya, ya. Jadi sebelum Yesus itu Raja Babel sudah menyalibkan 16 orang. Ngerti kau Bang Robia? Jadi apa? Jadi yang dikutip di Yesaya 14 itu ejekan tentang Raja Babel, itu ejekan tentang orang yang disalib. Makanya Paulus mengajar bintang timur tadi di 2 Petrus 1 ayat 19. Itu yang diajar supaya bintang timur yang di Yesaya 14 ayat 12 itu bersinar dalam hati kalian. Dijelaskan lagi di Wahyu 22 ayat 16. Jelas Wahyu. itu fakta. Dengar, Jadi Raja Bang. Raja Wahyu Babel itu. itu ingin mendirikan istana ke langit. Dan simbol salib pertama kali itu ada di Babel. Dan yang ini bicara tentang salib. Ejekan tentang Raja Babel itu bicara tentang salib. Ngerti enggak, Bang Robi? Itu bicara tentang orang yang disalib, yang diturunkan ke dalam kerajaan maut, yang mati itu, yang bangkit pada hari ketiga lalu naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang dibicarakan oleh Yesaya 14:12 itu. Siapa itu bintang timur?
Siapa Itu itu salah Paulus? bang, salah. Silakan abang punya apa namanya persepsi seperti itu, tapi kekristenan Itu bukan tidak. persepsi, itu data Bible kau. Bukan, itu data yang berbeda bang. Beda Apa gimana? namanya? Bintang timur Gimana? dengan bintang timur yang bersinar itu beda. Sorry. Bintang Saya timur tanya, yang bersinar bercahaya itu beda. Tunggu. Begini, saya tanya. Sangat berbeda. Tunggu. Datanya aja itu beda, penulisannya aja udah beda bang. Tunggu, Gimana Robi, kita mau samakan? Bang Robi begini, saya tanya, bintang timur itu di atas langit ada satu apa ada dua? Ayo, Gimana? bintang timur, ayo. Atau begini aja, bintang kejora di atas langit ada satu atau ada dua? Kenapa coba. disamakan dengan hal itu? Sekarang, Bang Robi, Itu kan bintang cuman- timur itu, coba, Anda pernah baca, tunggu, saya kasih ayatnya dulu, supaya Anda... Itu kan cuman bahasa tipologi Bang Robi, aja. mute dulu, saya Itu jelaskan tipologi dulu. bang, bahasa Mute. teologinya. Mute dulu. Saya jelaskan Ya. dulu. Ini Bang Jadi Robi nih. itu Coba, Bang beda. Robi bisa tahu diskusi enggak? Mute dulu. Coba buka Matius 2 ayat 2. Silakan dibuka. Ada yang bisa besarkan Matius 2 ayat 2? Ada teman-teman Islam yang bisa? Saya boleh, jelaskan boleh, kepada Anda. Bang. Siapa yang kalian sembah? Matius, coba. boleh. Matius. Matius 2 ayat 2. Silakan. Yang ini ya, kedatangan ini bukan sebentar. Oh iya. Nah, ini. Udah ada ya, silakan Ustaz. Dan bertanya ini kan. Dan bertanya-tanya di manakah dia orang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, Cakep. sekarang saya tanya Anda, orang Majus itu menurut Anda itu orang yang benar atau yang tidak? Nah ini Nah, Bang sering Robi, silakan dibangga-banggain ini orang Kristen. Silakan. Anda tahu orang Majus itu siapa? Orang Majus itu ahli nujum, ahli perbintangan. Ngerti kau? Penyembah kalonjing. Timur yang kalian sembah. Buka lagi ayat 9-nya. Silakan buka ayat 9-nya. Ayat 9-nya, silakan. Baca lagi tuh. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Berarti di sini siapa? Siapa yang mengajar menyembah Yesus? Ahli nujum. Bintang timur itu cuma satu. Bintang timur di dalam Bible tidak ada dua, tidak ada tiga. Dengar penjelasan. Cuma satu. Dengar penjelasan Ngerti saya. kau? Udah selesai? Ya, kau pakai data ya, pakai data. Udah selesai? Oh iya, pakai data. Ya, sudah selesai. Ya, silakan. Mereka itu ahli bintang. Iya kan? Dan mereka tahu kalau ada tanda bintang itu berarti ada sesuatu. Dan mereka tahu bahwa tanda bintang itu tanda raja. Bahwa lahirlah seorang raja. Sehingga mereka datang untuk menyembah karena mereka tahu bahwa itu adalah raja. Karena mereka adalah ahli perbintangan. Sehingga bintang apa yang timbul mereka tahu. Itu tandanya apa. Gitu loh Bang. Jadi ketika bintang timur itu ada, menandakan bahwa ada raja yang lahir. Berarti Dan itu adalah Yesus. Berarti begini. Timur itu bersinar di dalam hatimu di 2 Petrus tadi ayat 19 Oh itu tadi. beda Bang. Sorry itu beda. Berarti cocok loh, beda gimana? Bang. Sorry Apa itu maksudnya beda. bintang timur itu? Tunggu dulu, apa maksudnya Paulus berkata bintang timur di situ di 2 Petrus itu? Apa maksudnya? Apa punya data? Bintang timur Apa yang maksudnya? dikatakan itu kan tanda memang bintang yang keluar kan? Memang ada bintangnya. Berarti cocok begini. Tetapi kalau dari Paulus itu adalah tipologi bahasanya Bang, berarti yang begini, berbeda. Bang Robi. Berarti Jangan begini, Bang Robi. diputar-balikan. Bukan diputar-balikan. Berarti begini Bang Robi, menurut Yesaya 14 ayat 12, tanda yang diberikan ketika Yesus lahir dan disembah itu tanda setan, tanda Lucifer. Anda mau bantah? Itu memang Itu Lucifer tanda yang bintang di timur. Yesaya 14 tadi. Itu memang Lucifer, bukan enggak ada kaitan sama sekali dengan kelahiran Yesus. Loh, berarti Nggak bintang ada. timur itu ada dua ya? Bintang timur ada dua menurut Bible. Ada dua gitu bintang timur. Bang begini Bang. Ada dua. Tunggu pelan-pelan aku jelaskan. Kalau bintang timur yang itu kan bahasa tipologi Sekarang aja begini, Bang Robi gini, ada enggak datanya? Ada enggak datanya Bahasa bahwa tipologi bintang aja dalam Bang. Bible dua? Ayo Bahasa coba Jul. teologinya aja.
Tunggu Ya. begini Bang Robi. Ada enggak datanya Bang Robi yang tolong setelahkan data Bang Robi kalau bintang timur dalam Bible itu ada 2. Ayo coba mana datanya? Bintang timur 1. Satu ya Tetapi satu berarti bintang sudah, timur apa yang lagi? bercahaya, dengar dulu Bang. Bintang timur yang bercahaya, yang gemilang 1. Yesus Kristus. Oh, terus bintang timur yang Yesaya 14 itu? Tidak ada. Itu bintang. Berarti 2. Abang Berarti pernah 2. dengar? Dengar Berarti 2. Bang. Abang orang Toraja kan? Iya, betul. Marganya Berarti apa? 2. Marganya Bintang apa? timurnya berarti Jangan 2. ke situ, Pak. Dengar dulu maksud saya biar abang ngerti. Ya, abang itu ada marganya kan? Karena orang Toraja ada marga. Kalau cuman pakai got itu banyak sekali got itu. Tapi kalau pakai marga abang itu ada. Ingat, bintang timur dengan bintang timur yang bergemilang-gemilang itu beda. Paham enggak? Berarti 2. Paham enggak? Bintang timur 2. Itu kan bahasa kiasan, Bang. Bahasa kiasan. Bintang timur itu mengarah kepada Lucifer, bahasa kiasan Bang, tolong. Dan bintang timur yang berkilau-kilau itu bahasa kiasannya kepada Tuhan Yesus, itu harus tahu. Oh, berarti Bible kau menyatakan bahwa Yesus itu Lucifer. Kenapa kok enggak? Kok sampai di situ lagi? Oh, kok bagaimana itu fakta Dengar Bible kau itu dulu, ayatnya sudah bahasa sertakan ayatnya kiasan itu. bintang timur itu kepada Lucifer. Tapi bintang timur yang berkilau-kilauan itu Yesus Kristus di dalam wahyu. Begitu. Berarti Lucifer ada 2. Satu bintang timur yang dipecahkan, satu bintang timur yang gilang gemilang. Berarti menurut Abang Lucifer ada 2. Gilang gemilang itu bahasa kiasan menandakan Yesus itu karena dia itu memang penuh dengan kemuliaan. Makanya Abang punya data enggak? Punya data enggak? Loh, udah dibaca tadi di kitab Wahyu. Kok bilang data lagi? Itu data saya bukan data Abang. Kan di kitab Gimana Wahyu sih? itu kan di Alkitab. Kok bilang Nah, data? berarti kau? begini, Abang itu tidak sesuai Alkitab. Di Alkitab itu bintang timur cuma 1. Tidak ada 2. Iya, bintang Kalau timur ada cuma katakan 1, lagi cuma bintang timur, Lucifer. Tapi bintang Tunggu dulu. timur yang berkilau-kilauan itu 1 juga. Nah, tunggu dulu. Di 2 Petrus ayat 1:19 saya mau tanya, kitab Petrus mana duluan? Kitab Petrus dengan kitab Wahyu mana duluan? Ayo coba. Kita bicarakan saja. Mana duluan? Nggak usah lari ke situ, Bang. Nggak usah lari ke situ. Itu tidak lari ke situ, tidak Jangan lari lari ke pindah. situ, Bang. Mana duluan? Kitab Jangan Petrus atau lari kitab ke Wahyu? situ. Bukan lari ke situ. Mana duluan? Jangan Kitab lari ke Petrus situ, tadi Bang. Kita yang bicara pecahkan bintang dulu. timur dengan kitab Wahyu, mana duluan? Coba. Mana duluan? Kitab Petrus dengan apa? Kitab Wahyu. Coba, mana duluan? Nggak usah lari ke situ, Bang. Oh, bukan lari ke situ. Petrus duluan. Yang dipecahkan itu Ayolah Bang Robi. ini, Bang. Supaya sedikit dong. Jadi Nah, saya mau nanya itu, mana duluan? Kalau kita Petrus duluan, berarti Paulus itu berkata bintang timur yang mana lagi? Berarti bintang timur 3, gitu loh. gimana? Ayolah Bang. Ini. Sorry Bang, abang ini tidak paham. Oh, apa Ya itu saya? ampun. Dengar dulu. Bintang timur yang dibilang oleh ahli nujum itu bintang yang memang kita lihat setiap malam itu kan? Itu bintang timur juga kan? Bintang dari Nah, abang timur. lihat itu ya. Nah, Yang silakan. dia Nah, kalau saya- begitu yang di 2 Petrus itu bintang timur di Dengar mana dulu, itu? dengar dulu, tunggu. dengar dulu. Yang dia Ya. saya bintang timur juga kan dia bilang. Baru yang di Wahyu, berarti ada 3 bintang timur menurut abang. Nah, jadi yang di Paulus itu bintang timur dari mana itu? Yang di Paulus? Itu kan bintang timur yang gilang gemilang dia bilang. Ya, yang di Paulus itu maksud saya mana duluan? Kitab Wahyu atau kitab Petrus? Yang Paulus bilang di 2 Petrus 1 ayat 19 itu bintang timur yang mana lagi tuh? Bentar dulu. Jadi berapa saya bintang timur? Kita masalahnya. Loh, tadi sudah dibaca tadi itu. Wah, gimana sih? Coba buka lagi. Kenapa? Yesaya, Wahyu. 2 Petrus 1 ayat 19 coba buka Ini lagi. lagi tampil nih. 2 Petrus 1 ayat 19. Betul. Ah, Di layar itu Pak. sekarang bintang timur yang mana lagi nih yang Paulus katakan ini? Kalau Anda katakan bintang timur di Yesaya dengan bintang timur dan di Wahyu itu beda. Iya, memang sekarang beda. ini bintang timur yang mana lagi nih yang Paulus bicarakan di sini? Itu sangat makanya Bang belajar di Al-Quran saya rasa juga ada bahasa kiasan kok. Nah, saya mau nanya ini kita ada bahasa-bahasa. Saya mau nanya ini yang 2 Petrus ini dengar dulu, sama waktu Bang Yesus Robi. bilang akulah jalan kebenaran, memangnya dia jalan. Dia kan Yesus. Kenapa dia tidak Wah. bilang itu bahasa kiasan Abang Bang. sangkali lagi Bible abang tuh.
Kenapa mau disangkal? Itu kan bahasa kiasan. Yang kiasan bisa maksudnya aja gimana? 100 yang bisa aja 100 kali dipakai bahasa kiasan dengan wujud yang berbeda. Nah, saya mau nanya ini, yang Mang Paulus ngajarin bintang timur yang mana ini? Bintang timur yang mana menurut abang nih? Sorry, saya nggak bisa baca soalnya. Itu sudah ditampilkan tuh sama host. Ya, terlalu kecil soalnya. 2 Petrus 1 ayat 19 coba itu. Itu bintang timur mana lagi yang Paulus maksud? Itulah yang diberitakan Paulus tadi, yang dikatakan Bu Rasmi tadi. Itu yang Paulus beritakan. Supaya bintang timur itu bersinar di hatimu. Bintang timur itu. Coba bang itu ya. 2 Petrus 1 ayat 19 ya. Coba dibaca. Bisa aku baca. Dengan demikian kami makin teguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah itu Paulus bicara apa itu? Lihat Yesaya 14 ayat 12. Bintang fajar, kau putra fajar, fajar menyingsing. Sampai bintang timur itu Paulus bicara Lucifer di situ. Siapa bilang Lucifer itu bahasa kiasan Yesus Kristus itu, Bang? Itu baca itu baca itu. Baca itu baik-baik itu. Makanya coba baca ulang keras-keras tuh. Ada bahasa tipologi, bahasa kiasan, Bang. Itu fakta. Kiasan gimana? Bahasa kiasan. Itu Paulus yang ngomong, itu Paulus yang ngomong loh. Jangan memang yang Paulus yang ngomong ini, yang diberitakan Paulus ini yang di Yesaya 14 ayat 12. Makanya saya katakan tadi bahwa Paulus itu tahu siapa yang disalib. Galatia 3:13 itu Paulus tahu, makanya dia katakan di Roma 3 ayat 7 dia berdusta. Karena dia tahu siapa yang disalib. Yang Paulus tahu disalib ya Yesus Kristus kok. Itu yang dia sampaikan. Itu. Nah, coba begini. Sekarang begini, Anda buka Galatia 3:13, sekarang saya mau tanya. Paulus berkata sebab ada tertulis itu, Paulus kutip yang mana? Ayat mana dia kutip dari Perjanjian Lama? Kau tahu enggak? Itu ayat ke-15 di Yesaya 14 ayat ke-15 itu ada hubungannya dengan Galatia 3 ayat 13 dengan Ulangan 21 ayat 23 yang pernah dinarasikan Bang Suma. Ada hubungannya dengan Ulangan 27 ayat 25. Itu membuatkan semua itu. Abang enggak paham Bible abang. Saya ini mualaf karena saya tahu rahasia Bible. Apa saya mau jelaskan di sini masalah 66? Kalau saya jelaskan masalah 66 ada kaget nih. Anda kaget nih. Roma. Kan begitu. Jelaskan aja. Siapa yang mau kaget soal itu? Tidak ada yang mau kaget. Artikan. Jelaskan itu. Jelas. Jadi apa yang diajarkan Paulus ini adalah ketika fajar menyingsing, ketika bintang timur bersinar dalam hatimu, supaya bintang timur bersinar dalam hatimu. Ini maksudnya bintang fajar yang ada di Yesaya